oleh Kala Development and Construction. Boleh sekali lagi minta suara tepuk tangannya untuk Amin. Iya. Jadi tentunya untuk seluruh pengunjung Mall Nipah kami harapkan untuk tetap setia untuk yang berada di acara ini. Karena akan ada banyak sekali keseruan. Nanti akan ada talk show, akan ada workshop yang akan berlangsung dengan hadiah-hadiah yang juga sudah disiapkan. Dan juga tentunya acara ini berlangsung secara offline dan online. Jadi selain dari para pengunjung Mall Nipah yang hadir di acara ini tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi kami harapkan untuk semua yang hadir untuk tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dengan mentaati semua nanti yang diarahkan oleh tim dari Satgas Protokol COVID yang hadir di acara ini. Nah, tentunya acara ini juga berlangsung secara online di platform digital. Ada di YouTube channel dari Kala Group, kemudian juga ada di YouTube channel dari Tribun Timur, dan juga secara Zoom meeting. Jadi akan sangat seru sekali, bahkan untuk yang nanti ingin mendapatkan hadiah dari talk show dan workshop harus terlebih dahulu melakukan registrasi di Zoom meeting. Baru bisa dapat hadiah dari kuis-kuis yang nanti akan dipersembahkan begitu talk show dan workshopnya berlangsung. Dan di kesempatan ini sekali lagi tentunya kami ucapkan selamat datang yang terhormat Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaludin yang telah ikut juga hadir beserta dengan rombongan. Ada Ibu Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Ibu Rusmayani Majid, dan juga tentunya telah hadir CEO dari Kala Development and Construction, Bapak Sumadi SM Anwar ya, yang juga tentunya hadir untuk nantinya bersama-sama kita saksikan untuk membuka secara resmi rangkaian acara Kala Meet hari ini yang dipersembahkan oleh Kala Development and Construction. Baik, untuk kita memulai rangkaian acara ini terlebih dahulu kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Makassar beserta dengan Bapak CEO, Chief Executive Officer dari Kala Development and Construction untuk bisa hadir di atas panggung. Jadi sekali lagi event ini adalah sangat luar biasa sekali. Silakan duduk di tempat yang telah kami sediakan, Pak. Sekali lagi sangat luar biasa sekali karena alhamdulillah hari ini Makassar cuacanya sangat cerah sekali. Secerah hati kita semua yang bisa kembali hadir di sebuah rangkaian acara yang sangat seru yang merupakan bagian dari rangkaian Road to Kala Fair. Jadi sebelumnya mungkin kami ingin memperkenalkan dulu bahwa event ini adalah event yang sangat keren sekali karena berlangsung dengan offline dan juga mengikuti teknologi digital platform di YouTube channel dari Kala Group, YouTube channel dari Tribun Timur, dan juga secara Zoom meeting. Dan tentunya salah satu tujuannya adalah untuk lebih memperkenalkan Kala Development and Construction dengan subholding atau dengan bisnis-bisnis unit yang berada di bawah dari Kala Development and Construction. Baik, untuk membuka acara ini tentunya kami akan mempersilahkan untuk memberikan kata sambutan, untuk menyambut seluruh pengunjung dari Mall Nipah maupun juga seluruh pemirsa yang menyaksikan secara digital, secara online rangkaian acara hari ini. Kami persilakan dengan hormat kepada Chief Executive Officer dari Kala Development and Construction, Bapak Sumadi SM Anwar. Kami persilakan waktu itu, Pak. Bapak Sumadi SM Anwar. Kami persilakan waktu itu, Pak. Tes. Ya, yang terhormat Bapak Wali Kota, ya, Pak Prof. Rudi serta jajarannya, juga pimpinan BNI Wilayah Makassar, Pak Bagus Sutoyo, Kepala Cabang BNI Syariah, pimpinan PDAM Kota Makassar, dan pimpinan Grab Makassar atau yang mewakilinya, Ketua DPD Sulsel atau yang mewakili dari Asosiasi Pengembang Indonesia, Ray, Gapexindo, AABI, Gapensi, APBBI, rekan-rekan undangan, sponsor peserta Kala Meet, juga rekan-rekan direksi Kala Group, khususnya Kala Development and Construction. Para hadirin Kala Meet sekalian, yang online maupun offline, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, saat ini kita berada di event Kala Meet. Event ini dapat diakses juga secara online bagi yang kemarin sudah registrasi tentunya akan mendapat link Zoom. Event ini merupakan suatu kesatuan dengan Kala Fair yang akan diadakan akhir bulan ini. Jadi untuk Kala Meet ini mengkhususkan produk dan jasa
dari Kala Development and Construction. Produk dan jasa. Kenapa kita perlu adakan event Kalamit ini? Perekonomian nasional kita mengalami kontraksi di kuartal 2 tahun ini sebesar minus 5,32%. Begitupun di kuartal 3 di mana penurunannya diperkirakan lebih baik sekitar minus 1,7 sampai dengan 2,0%. Ini artinya apa? Kuartal 4 insya Allah akan lebih baik dan bahkan tahun depan pun akan diprediksi pertumbuhan ekonomi kita akan positif. Insya Allah. Untuk itu inilah saatnya kita mulai mendevelop, memperkenalkan dan memasarkan produk dan jasa kita semua untuk melajukan perekonomian Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Dan semua itu sangat berkaitan dengan portofolio bisnis Kala Development and Construction. Di kita ada bata ringan, semen mortar, paving blocks, dan produk beton lainnya, serta mitra rumah yang Bapak-Bapak Ibu dapat mengenal lebih lanjut di booth PT Bumi Sarana Beton sebelah sana. Perumahan dan taman permainan air dapat dilihat di booth Baruga, juga ada di sebelah sana. Dove Interior Design dan Gastros Restoran di boothnya mereka masing-masing. Begitupun pengelolaan gedung, mall, dan perkantoran seperti Mall Nipah ini, Mari Mall, dan Wisma Kala. Ada juga jasa konstruksi, infrastruktur, dan gedung, serta penjualan aspal curah. Ada di booth PT Bumi Karsa dan BSU. Yang tidak kalah menarik, semua portofolio usaha kami tersebut yang dikemas dalam miniatur dapat dilihat di X-Cube, yang artinya Experience Cubicle, yaitu bangunan kubus yang ada di depan sini, ada di sebelah sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Selain pameran, di event 2 hari ini kita juga mengadakan talk show yang bertema arsitektur dan gaya hidup new normal dan prospek sektor properti dan konstruksi pasca new normal. Beberapa games dan workshop yang rinciannya dapat Anda lihat di Instagram Kala Group dan Instagram resmi dari bisnis unit Kala Development and Construction kita. Juga tentunya event ini dapat terlaksana dengan adanya support dari para peserta dan sponsor kami seperti Bank BNI, BNI Syariah, PDAM, GKM, Pengembang Indonesia, Dekranasda Kota Makassar, terima kasih Pak, PDAM dan Molku, serta sponsor lainnya yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kata akhir, welcome, selamat menikmati, dan jangan lupa, turn on your gadget and feel the experience with Kalamit at Nipah Mall. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh dengar suara tepuk tangannya sekali lagi untuk Chief Executive Officer dari Kala Development and Construction, Bapak Zumadi SM Anwar yang telah memberikan kata sambutan, sekaligus juga menjelaskan ya secara singkat mengenai latar belakang dari rangkaian acara Kala Meet ini dan apa-apa saja yang juga nantinya akan bisa disaksikan oleh para pengunjung dari Mall Nipah di acara Kala Meet ini maupun juga oleh para pemirsa di platform digital YouTube maupun juga di Zoom ya. Jadi akan ada banyak sekali keseruan, ada banyak sekali informasi, ada banyak sekali hadiah-hadiah yang nanti bisa didapatkan bukan hanya dari yang hadir di Mall Nipah, tapi juga oleh yang menyaksikan secara online dari YouTube maupun juga dari Zoom. Baik, dan sekarang ini tentunya kita akan bersama-sama selanjutnya mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Makassar yang juga nantinya setelah itu dirangkaikan dengan pembukaan secara resmi rangkaian acara Kala Meet di Mall Nipah pada hari ini. Dengan ini kami persilakan dengan hormat kepada Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaludin. Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaludin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tentu yang kami hormati, kami banggakan Bapak Sumadi selaku CEO Kala Development and Construction,
Ketua Panitia Kalakmit beserta seluruh tim dan supporter, para eksibitor Kalak Group Development, serta tentu para sponsor, para hadirat undangan yang sempat hadir pada acara pembukaan Kalakmit Main Education Exhibition and Talks. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu pertama-tama kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan rahmatnya sehingga kita diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir di acara yang penting ini di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bangsa kita, Kota Makassar khususnya, akibat wabah COVID-19 kita dihadapkan pada dua masalah utama. Yang pertama, tentu kita dihadapkan bagaimana wabah COVID-19 bisa terkendali sehingga tidak menyebabkan gangguan kesehatan ya pada warga Kota Makassar. Namun di sisi lain, akibat pandemi ini pula maka kita dihadapkan pula pada masalah ekonomi. Ekonomi kita cukup terpuruk sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sumadi ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita tergerus Kota Makassar dari 7,82% menjadi 2,8%. Nah ini kita masih bersyukur ini, karena kalau nasional itu sudah minus pertumbuhan ekonominya. Nah sehingga apa yang harus kita lakukan adalah bahwa kita tidak ingin terpapar tentunya oleh wabah COVID-19, tapi kita juga tidak ingin terkapar oleh masalah ekonomi. Sehingga kebijakan yang harus kita lakukan memang adalah bagaimana secara simultan melakukan upaya-upaya di satu sisi mengendalikan pandemi COVID-19, tetapi di satu sisi bagaimana kita menggerakkan ekonomi masyarakat kita yang sempat terpuruk akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu Kota Makassar, basis potensi kita itu ada pada sektor jasa dan pariwisata serta investasi. Sehingga akan sangat terasa dampak daripada pandemi ini terhadap Kota Makassar. Akibat kita tahu betul hotel-hotel, mal-mal, usaha-usaha sempat terhenti pada masa PSBB selama beberapa bulan. Nah, alhamdulillah di tengah perjalanan kegiatan-kegiatan pengendalian kita semakin baik untuk mengendalikan wabah COVID-19, maka kami pemerintah kota juga mengambil kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi ya untuk bisa menggerakkan kembali potensi-potensi yang ada di Makassar ini yang sempat terpuruk akibat adanya pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui di dalam rangka melaksanakan pengendalian COVID secara simultan dengan pemulihan ekonomi, kami telah mengeluarkan beberapa keputusan-keputusan. Ada Perwali 36 yang alhamdulillah dengan Perwali 36 kita bisa menurunkan tingkat keterpaparan warga kita akibat COVID dengan berbagai macam tindakan-tindakan, baik melalui edukasi masif, preventif masif, dan pengawasan masif. Kemudian kami susul dengan Perwali 51 dan 53 yang isinya bagaimana mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
Dan tentu pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi pihak Kala Group yang senantiasa mengedepankan protokol kesehatan di dalam melakukan event-event. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah ini salah satu inovasi dan kreativitas daripada Kala Group untuk bagaimana senantiasa berperan mendorong ekonomi masyarakat, ekonomi Kota Makassar, ya tentu dari sektor bagaimana membangkitkan kembali usaha-usaha yang sempat mengalami kelesuan. Sehingga tentu pada kesempatan ini adalah salah satu momentum yang sangat baik untuk kembali bangkit bahwa ekonomi sebenarnya bisa tetap berjalan di tengah pandemi Covid. Sepanjang kita bisa mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karenanya sekali lagi pada akhir kata sambutan ini tentu kami sekali lagi mengapresiasi kepada pihak Kala Group ya, yang melaksanakan event ini, dan saya yakin dan percaya bahwa event ini akan mampu mendorong dan membangkitkan kembali ekonomi kita yang lesu. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih pula kepada seluruh sponsor, seluruh peserta yang turut serta mendorong dan mensukseskan terlaksananya dengan baik kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena panitia juga mengamanahkan kami untuk membuka acara ini, maka izinkanlah saya untuk mengajak kita semua, kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, event Kala Meet, Main Education Exhibition and Talks, Road to Kala Fair 2020, mari kita nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan Bapak Wali Kota untuk tetap bisa berada di tempat sejenak untuk kita nanti bersama-sama menyaksikan prosesi peresmian untuk dibukanya Kala Meet hari ini dengan simbol dipukulnya gendang di atas panggung ini sebanyak 5 kali. Ini juga yang memperlihatkan bahwa Kala Development and Construction memiliki 5 bisnis unit yang juga tentunya hari ini akan diperkenalkan secara selama 2 hari ini di acara Kala Meet kepada seluruh halayak. Silakan Bapak Wali Kota bersama dengan Bapak Zumadi. Tunggu aba-aba untuk memukul gendang sekali lagi sebanyak 5 kali terlebih dahulu baru dipukul random. Siap-siap. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, dengan ini resmilah dibuka Kala Meet. Merupakan rangkaian dari Road to Kala Fair 2020 di Mall Nipah Kota Makassar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Makassar dan juga CEO Kala Development and Construction. Selanjutnya kami persilakan untuk bisa langsung meninjau area acara dari Kala Meet hari ini, di mana tentunya untuk seluruh pengunjung dari Mall Nipah maupun juga para pemirsa ya nanti bisa tahu lebih banyak lagi mengenai subholding atau bisnis-bisnis unit dari Kala Development and Construction. Apa-apa saja yang mereka persembahkan, ada promo-promo apa saja, juga penawaran-penawaran menarik apa yang bisa didapatkan oleh para pengunjung dari Mall Nipah maupun halayak ramai. Namun sekali lagi kami harapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, physical distancingnya tetap dijaga, kemudian tetap menggunakan masker, menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan, dan juga menghindari berkumpulnya kerumunan ya. Kita saksikan sekarang ini mendapatkan penjelasan, berfoto bersama terlebih dahulu sepertinya ya. Dan nantinya Bapak Wali Kota akan diperkenalkan mengenai booth-booth yang hadir di acara ini. Booth apa saja, mewakili bisnis unit apa, dan apa yang dipersembahkan untuk para pengunjung ataupun juga para pemirsa dari acara Kala Meet. Nah, kalau tadi udah dijelaskan juga Kala Meet itu ternyata ada kepanjangannya.
yaitu Mind, Education, Exhibition, dan Talks. Jadi nanti selama acara ini berlangsung selama 2 hari, akan ada rangkaian-rangkaian acara seperti yang sudah kami sebutkan, yang akan memperluas wawasan Anda dengan memamerkan banyak sekali yang nanti akan dipamerkan di sini, memberikan edukasi-edukasi mengenai semua bisnis unit dari Kala Development and Construction, dan juga ada talk show yang nantinya akan sangat banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan sekali lagi untuk memperluas cakrawala dari seluruh pemirsa dari YouTube channel Kala Group, YouTube channel Tribun Timur, maupun juga Zoom meeting ya. Dan juga ada hadiah-hadiahnya, jadi jangan ada yang kemana-mana ya. Ada hadiah yang sudah dipersiapkan oleh acara Kala Meet ini, baik untuk pengunjung Nipah Mall ya, yang secara offline menyaksikan acara ini, maupun juga untuk yang menyaksikan secara online. Nah, kalau tadi mungkin ada yang tidak notice ya, ada yang tidak memperhatikan, jadi sebegitunya protokol kesehatan ini dijaga di acara ini sampai tadi nih untuk cover dari mic-nya untuk pada saat sambutan dari Bapak Sumadi itu berbeda dengan cover mic yang digunakan oleh sambutan Bapak Wali Kota. Jadi pada saat tadi perpindahan itu sempat diganti cover mic-nya. Jadi sampai sebegitunya kami menjaga protokol kesehatan selama acara ini berlangsung. Walaupun sebenarnya jadi ada aturan bahwa kalau yang sedang melakukan presentasi atau yang sedang berada di atas panggung atau yang sedang menggunakan mic itu sebenarnya boleh buka masker. Tapi nanti begitu udah selesai maskernya dipakai lagi. Itu sebenarnya boleh. Tapi kalau yang mau jaga-jaga untuk tetap menggunakan maskernya pada saat presentasi juga itu lebih baik lagi seperti itu. Tapi siapa tahu juga ada yang pengen supaya wajahnya terlihat, supaya ekspresinya juga jadi lebih jelas ya pada saat memberikan presentasi, boleh nanti membuka mic-nya untuk para narasumber yang nantinya akan memberikan presentasi mengenai Kala Development and Construction di acara Kala Meet ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke presentasi yang pertama. Jadi seru banget, ada informasi yang akan betul-betul memukau para pirsawan, para pemirsa ya, dari acara Kala Meet ini yang menonton secara online. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dan juga untuk para pengunjung dari Mall Nipah, kami undang untuk mendownload aplikasi Mallku. Nah ini penting banget nih. Jadi ada aplikasi yang merupakan inovasi juga dari Kala Development and Construction yang bernama Mallku. Mungkin ada yang bingung, terus kalau saya install, gunanya apa? Manfaatnya apa? Wah ada banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan dari aplikasi Mallku. Pertama, Anda bisa mengetahui secara langsung ada promo-promo apa di tenan mana dari Mall Nipah maupun juga Mall Ratu Indah ya, yang berada di bawah dari Kala Development and Construction. Nah kemudian juga Anda juga bisa mendapatkan poin-poin dari transaksi yang Anda lakukan di Mall Nipah maupun juga Mall Ratu Indah. Poinnya bisa digunakan untuk apa? Ada hadiah-hadiah maupun juga ada merchandise eksklusif, gift-gift menarik yang Anda bisa dapatkan dari poin yang Anda telah kumpulkan. Jadi kalau misalnya belanja di Mall Nipah maupun di Mall Ratu Indah, Anda bisa dapat extra benefit dari poin yang nanti Anda bisa tukarkan di bagian reception dari Mall Nipah maupun juga Mall Ratu Indah. Jadi kalau habis belanja, itu bukti pembayarannya, struknya atau resinya jangan dibuang. Silakan untuk langsung dibawa ke reception untuk nantinya bisa dijadikan poin untuk aplikasi Mallku. Sekarang download dulu Mallku. Nah sekarang ini kita akan langsung masuk ke presentasi yang pertama. Jadi untuk presentasi yang pertama ini kita akan langsung mengundang kepada Bapak Rally Karya Agriawan selaku Strategic Marketing Officer Kala Development and Construction yang akan menyampaikan presentasi mengenai Kala Development and Construction. Sebenarnya nanti ada pembawa materinya, ada beberapa ya Pak ya yang jadi presenter. Mungkin kita boleh Pak buka masker. Jadi sebenarnya kalau sedang melakukan presentasi atau mungkin sedang ngomong di depan umum menggunakan mic, itu ada aturannya. Jadi saya bukan yang bikin-bikin ya. Jadi emang ada aturannya boleh melepas masker. Tapi pas lagi nanti udah selesai, maskernya dipasang lagi, seperti itu. Dan mic yang digunakan juga covernya nanti akan langsung diganti ke presenter yang berikutnya. Jadi jangan khawatir ya. Gimana Pak?
Udah nyala mic-nya? Cek, cek. Oke, Oke, siap. Silakan Bapak Reli Karyardiawan. Saya nyebutnya Bapak Reli aja ya Pak ya? Iya, boleh Mas Oke. Bogel. Bapak Reli ini kira-kira ingin memberikan informasi apa nih untuk seluruh pengunjung Mall Dipah maupun juga yang menyaksikan di YouTube channel atau di Zoom? Oke, baik. Hari ini pokoknya selama 2 hari ini kita kasih special offer. Ada penawaran istimewa berarti? Iya, bener banget. Jadi dari mulai konstruksi sampai kemudian kita food and beverage dan semuanya, pokoknya semua ada apa itu namanya penawaran yang spesial. Oke, penawaran gitu. apa aja nih Pak? Mungkin boleh dikasih tahu untuk seluruh pengunjung Mall Oke, Dipah. banyak. Ini sudah boleh masuk presentasi ya? Boleh nih, kita rencananya udah langsung masuk untuk, ternyata dikasih tahu di sini, maskernya tetap dipakai Pak. Kita tetap harus pakai maskernya. Soalnya ini rencananya akan panjang sekali obrolan kita Pak ya. Kalau ngobrolnya pakai masker lumayan ngap juga sebenarnya nanti nih, tapi nggak apa-apa karena emang protokolnya seperti itu, kita tetap pakai maskernya. Oke, ya Pak. Jadi apa nih Pak yang ingin dipersembahkan, yang ingin ditawarkan dari Kala Development and Construction selama 2 hari di acara Kala Meet ini? Baik, banyak banget Mas Bogel. Jadi nanti saya akan bawa nih teman-teman saya untuk presentasi juga ini. Dari semua produk-produk yang kita punya, produk-produk terbaik yang kita punya, kita akan berikan special offer pada hari ini. Termasuk dengan mallku tadi itu juga Pak ya? Mallku juga, termasuk itu. yang semua yang sudah di-mention sama Mas Bogel di awal itu termasuk special offer daripada hari ini. Gitu. Siap. Nah, jadi apa dulu nih? Jadi kan nih ada banyak nih Pak ya, kalau development construction itu tadi ada 5 kalau nggak salah bisnis unitnya. Betul banget. Nah ini kita mau ngobrolin yang mana dulu berarti Pak? Nah hari ini kita mau masuk yang ke Bukit Baruga dulu Mas Bogel. Nah kalau di Bukit Baruga ini di masa pandemi ini kan yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita berinvestasi. Nah salah satunya investasi di properti gitu ya. Properti ya Pak ya? Iya betul, karena pada saat ini adalah saat-saat yang terbaik untuk membeli properti Mas Bogel. Kenapa? Karena pada saat ini penawaran yang terbaik itu ada di saat pandemi ini. Saat ini, dan stoknya justru juga lagi banyak sekarang ini Pak ya? Iya betul, semua developer itu pasti akan memberikan penawaran yang terbaik pada hari ini. Nah kalau di Baruga saat ini, kalau di masa pandemi ini Mas Bogel, nah kita itu selalu berpikir tentang kesehatan, betul nggak? Betul banget Pak. Betul ya. Jadi salah satu yang menjadi concern utama gitu ya, yang menjadi perhatian utama di masa pandemi ini pasti adalah yang berhubungan dengan kesehatan. Iya betul. Nah ini kebetulan di Bukit Baruga ini memang kita konsepnya adalah green living. Nah green living itu adalah konsepnya antara 60 sampai 40. Jadi 60 itu adalah bangunan dan 40% adalah ruang terbukanya. Oh gitu Pak ya? Iya betul. Kalau di Bukit Baruga itu 60-40%? Iya 60-40%. Jadi di sini kita tawarkan konsep green living yang dimana secara penelitian nih Mas Bogel ya. Kalau misalnya kita sakit, ternyata kalau kita orang sakit, pasien sakit itu kalau misalnya dia jalan di tempat yang hijau, dia akan sembuh lebih cepat. Oh gitu Pak ya? Iya, ada pengaruhnya ya Pak ya? Ada pengaruhnya. Dengan proses kesembuhan. Betul. Oke. Dan Bukit Baruga itu sudah menerapkan ini selama 24 tahun yang lalu. Wah. Sejak tahun 96. Padahal belum pandemi. Belum pandemi. Tapi udah menerapkan green living. Sudah cukup visioner sekali gitu ya. Jadi kita ruangannya ruang terbuka hijaunya sangat banyak dan itu sangat nyaman sekali buat jogging track. Ya. Nah, terus habis itu kita one stop solution. Nah, pada waktu pandemi ini kan biasanya kita takut nih Mas Bogel. Bener. Mau kemana-mana takut. Pengennya tuh yang dekat-dekat sama rumah aja lah gitu ya. Mau kemana-mana pokoknya sekarang kita mikir. Benar. Ya kan, sekarang kita mikir. Tapi di Bukit Baruga ini sudah ada semuanya, sekolahnya deket, food parknya deket. Kalau mau wisata ke Bugis Waterpark deket banget. Gitu ada area taman bermain air juga Pak ya? Iya betul banget. Jadi siapa sih yang nggak kenal Bugis Waterpark ya Mas Bogel ya? Betul. Jadi sangat terkenal. Itu yang paling oke lah pokoknya tempat bermain air di sini. Betul. Ini kualitasnya sudah skala internasional ya Mas Bogel ya. Jadi standarnya juga standar internasional. Standar internasional begitu. Jadi kalau di Bukit Baruga kita tawarkan fasilitas-fasilitas terbaik yang dimana pokoknya itu tinggal kita nggak usah khawatir lagi lah. Nggak usah keluar komplek lah Pak ya? Iya betul. Semuanya itu ada di dalam satu komplek. Jadi benar-benar kita manjakan gitu ya Mas Bogel ya. Nah ini salah satu testimoni yang mana kita punya warga itu
ketika kita wawancarai dia sudah tinggal selama 6 tahun Oke. dan dia merasa nyaman dan aman Mas Bogel. Oke, jadi kapasitasnya sebagai penghuni yang bisa memberikan testimoni udah bisa lah ya. Iya, Karena udah benar. tinggal selama 6 tahun. Oke, kita saksikan. Iya benar. Selama 6 tahun gimana perasaannya? Tentang fasilitas, kenyamanan, atau apa yang dirasakan selama 6 tahun di Bukit Baruga. Wah ini ya, kesannya ya, Iya nyaman. nyaman alhamdulillah. Dan aman juga Pak ya. Fasilitasnya juga alhamdulillah baik. Iya. Jadi Mas Itu tadi Bogel, siapa namanya Pak yang ngasih? Suryati. Ibu Suryati. Iya. Oke. Ibu Suryati. Nah Udah kebetulan tinggal sama tepuk tangan dulu dong buat Bukit Baruga dong. Iya. Ibu Suryati salah seorang penghuni dari Betul. Bukit Baruga 6 Betul. tahun 6 tahun. memberikan testimoni seperti itu Pak ya. Betul. Nah sekarang kan kalau misalnya kita mau beli rumah baru nih Mas Iya. Bogel. Salah satunya kan kita pasti akan melihat lingkungannya itu bagaimana. Betul. Karena kita penting itu untuk perkembangan anak itu bagaimana. Betul, ya Betul. Mas Bogel ya. Jadi Betul itu sekali. investasi yang sangat mahal sekali kalau menurut saya. Betul Nah sekali. di Bukit Baruga kita itu punya tagline yang mana itu kita harmoni kehidupan. Nah itu Ya. boleh dijelaskan filosofi dari tagline Bukit Baruga harmoni kehidupan. Filosofinya itu Iya. apa ya Pak? Harmoni kehidupan intinya adalah keseimbangan nih Mas Bogel. Oke. Jadi keseimbangan kekeluargaan antara tetangga yang satu dengan yang lainnya. Oke. Tidak individual, Oke. pokoknya semuanya saling membaur Iya. dan saling membantu satu sama lain. Dan Oke. itu terjadi di Bukit Baruga Mas Bogel. Ah. Iya, jadi tetangganya saling bukan yang individual seperti itu, tapi memang benar-benar ada kerukunan di situ. Oke. Nah itu yang kemudian ditawarkan di Bukit Baruga. Oke, jadi Nah, harmoni kehidupan itu memang penting ya Pak ya. Mungkin para pemirsa ini yang sedang menyaksikan di YouTube channel juga punya gitu ya. Punya indikator-indikator tertentu gitu ya. Yang mungkin akan menjadi faktor yang nantinya menjadi faktor untuk bisa membuat keputusan untuk membeli properti di mana gitu atau membeli rumah di mana. Saya yakin semuanya ada di Bukit Baruga karena harmoni kehidupan ya Pak. Iya, jadi sampai ada santri warga Mas Bogel. Ya. Jadi warga-warga di Bukit Baruga itu sampai membuat pengajian-pengajian bersama dan itu keliling tuh dari satu rumah ke satu rumah. Jadi komunitasnya juga berjalan Iya, dengan baik di situ Pak ya. betul. Oke. Jadi sudah sangat-sangat terbentuk sekali ya Oke. secara sosial gitu. Jadi Oke. nggak rugi nih. Nah sekarang ini saya tawarkan nih Mas Bogel. Nah ini, Nah, ini ini ya. bagian penawaran-penawaran istimewa. Oh ini kita juga ada salah satu warga Bukit Baruga ya, Bapak Ferry Rawan sebelah sana. Ya. Ini video Ini- dari Ini adalah klaster Balitai, Mas Bogel. Oke. Jadi tipe 38, luas tanah 72, Mas Bogel. Oke. Ya, ada 1 kamar mandi, 2 kamar tidur, dan 1 ruang tamu. Oh ini lebih untuk keluarga kecil berarti ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ini memang disediakan untuk segmentasi kaum-kaum milenial Oke. yang baru berkeluarga, Oke. lalu mereka pingin beli rumah nih Betul. dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk Balitai ini kita bandrol dengan harga 450 juta, Mas Bogel. 450 juta ya Pak ya. Iya, 450 juta. Ini di Bukit Baruga juga. Iya, Masuk di Bukit Baruga. bagian Betul. Bukit Baruga. Dan konsep daripada Balitai ini adalah rumah tumbuh, Mas Bogel. Nah, kita tadi bilang bahwa 60-40% ya. Iya. 60 adalah bangunan, 40% ruang terbuka. Iya. Nah, 40%-nya ini masih bisa digunakan untuk membangun yang lain sesuai dengan keinginan konsumen. Iya gitu iya ya. iya. Itu dia makanya Pak ya. 38 luas bangunan berarti Pak ya. Iya. 72 luas tanahnya. Luas tanahnya, Mas Oke, Bogel. itu bisa dilihat memang porsinya berarti 40-60. Iya berarti. benar. Oke, Dan oke, satu oke. lagi keunggulan daripada klaster Balitai ini adalah klaster Balitai ini adalah salah satu klaster yang nantinya akan ada rumah tahfiznya di situ. Oh gitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli rumah di rumah Balitai itu, Iya. ini sudah kita beli atau invest dengan lingkungannya Mas Bogel. Karena di situ juga ada
rumah tafisnya nanti Iya, di iya. situ. Jadi lingkungannya juga benar-benar akan membuat Anda jadi betah ya. Iya, benar. Jadi bukan cuma rumahnya aja yang bikin jadi betah, Benar. tapi semua satu lingkungannya, semua satu Bukit Baruganya itu akan membuat Anda jadi betah tinggal di situ. Iya, Siapa tahu nih mungkin ini kayaknya pasangan muda juga nih ya, Mbak sama Masnya. Nah mungkin lagi nyari-nyari juga kira-kira mau tinggal di mana, Balitai boleh juga jadi salah satu target ya. Iya, untuk bisa menjadi rumah barunya. Nah, ada penawaran-penawaran istimewanya dong. Kalau dari Ini. Kala Development and Construction biasanya ada nih special Iya, offernya. jelas banget Mas Bogel. Jadi promo khusus untuk Kalamit, Ya. kita sediakan subsidi renovasi Mas Bogel. Jadi 450 juta itu sudah bisa dengan semua desain-desain interior yang ini Mas Bogel. Nah, Yang mana tuh Pak? Iya, yang ini semua. Oh ini? Ini desain interiornya yang- akan seperti iya, ini? Iya. Oh gitu. Tapi syarat ketentuan berlaku ya Mas Bogel ya. Oh iya, iya, Jadi iya. kita berikan subsidi renovasi itu 50 sampai 500 jutaan. Oh gitu, Iya. dengan Jadi renovasi. gede banget. Ini, Oke, iya. itu masuk di subsidi renovasi Iya, namanya Pak? subsidi renovasi. Jadi Oke. kalau misalnya beli rumah, lalu kemudian pingin langsung renovasi, saya mau yang desain interiornya kayak gini nih. Nah itu bisa banget. Nanti kita bekerja sama dengan mitra rumah Oke. untuk bangun itu bareng-bareng. Oke, gitu dia ya. Jadi Iya. ini adalah subsidi renovasi, itu ada tulisannya free di situ ya Pak ya? Iya betul. Ya gitu, jadi nanti desain interiornya akan bisa sesuai dengan yang kita saksikan sekarang Iya, ini di bisa sini. banget, bisa Oke. banget, bisa Nah banget. itu dari Balitai, namanya Iya. Balitai itu kayak gabungan antara tinggal di Bali sama tinggal di Thailand berarti Pak ya? Oke. Bisa aja Mas. Wah ini beda lagi nih Ini kayaknya, Pak. beda lagi Mas Bogel. Oke. Nah, ini adalah tipe Jimbaran, yaitu tipe 65 dengan luas tanah 105. Wah emang Ya. dari videonya ya kelihatan kayak asri sekali ya Iya, Pak. bener Ada banget, suara-suara burung-burung Iya. bercuit, aduh. Ya, memang kita konsepnya adalah green living Mas Bogel. Oke, Jadi seperti yang saya jelaskan 60% pokoknya bangunan, 40%-nya ruang terbuka. ruang terbuka Pak Iya, ya. jadi masih ada space untuk tanaman-tanaman yang nanti mungkin bisa menyejukkan karena tanaman ini ketika kita memandang itu memang bisa seperti antidepresan lah. Oke, Begitu. itu termasuk juga memang 60% bangunan dan 40% ruang terbukanya termasuk di rumahnya juga ya Pak ya? Saya kira untuk Bukit Baruganya proporsinya seperti itu. Enggak. Ternyata untuk unit rumahnya pun Iya. juga 60%, Iya, 60-40%. Jadi bukan hanya lingkungan Bukit Baruga saja, tapi rumahnya kita juga pikirkan. Oke. Gitu. Jadi rumahnya juga kita pikirkan dan ini cocok banget untuk masa-masa pandemi ini. Iya, iya, iya. Ya, jadi kita butuh yang namanya ruang terbuka. Iya. Dan kalau kita lihat di sini, ini kita bisa hemat listrik Mas Bogel. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Karena kacanya lebih banyak. Oh iya, iya, Gitu. iya, iya. Jadi Jadi sinar matahari gampang masuk ke dalam rumah Cocok. Pak ya? Nah, salah satu ciri rumah yang baik, desain yang baik itu adalah ketika kita bisa menghemat energi. Oke betul. Semakin banyak kita bisa menghemat energi, berarti itu adalah satu konsep rumah yang baik, Mas Bogel. Oke, dan ini Nah. 2 lantai ya Pak ya? Iya, betul. Jadi Oke. ini untuk tipe Jimbaran 900 juta. Nah, kita sama untuk promo khusus Kalamitnya subsidi renovasi juga. Oke. Nah, kita bekerja sama dengan mitra rumah ya. Jadi Mas desain Bogel. interiornya persis mirip Bisa seperti ini. banget, Jadi nggak bisa perlu banget. kita bikin lagi, maksudnya dikasih rumah tuh ternyata di gambarnya tuh beda banget sama rumahnya, enggak Pak ya? Ini Enggak. gambarnya akan sama nanti sama Bisa rumahnya. banget, bisa Oke. banget. Ya, ini tergantung. Jadi kayak biasanya kan kalau kita beli rumah tidak dengan desain interiornya dan segala macamnya. Iya, betul. Nah, ini kita bekerja sama dengan mitra rumah untuk kita bisa realisasikan juga yang ini. Subsidi untuk Gitu. bisa desain interiornya Iya, sama. betul. Oke. Betul banget. Nah, ini untuk tipe selanjutnya Mas Bogel. Wah, ini Tipe 88. lebih luas lagi luas Iya. bangunannya Pak ya, 88 meter persegi ya. Iya, ini kakaknya Bali Regency yang sebelumnya. Jadi tipe Sanur, tipe 88, dia luas tanahnya 135. Oke. Dan ini 3 kamar tidur yang ini ya? Iya, Kalau yang sebelumnya tadi 2 kamar tidur semuanya ya? 2 kamar mandi, 3 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 ruang makan Mas Oke. Bogel. Iya. Jadi udah dikasih ruang makan, jadi makannya nggak boleh di kamar tidur ya? Iya. 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 Itu dia tuh. Dan harganya kita bisa saksikan di sebelah sana. Harganya 1,15 M. Dan ini bisa dibantu untuk sistem kreditnya dengan bank-bank yang bekerja sama ya Betul dengan banget. Bukit Baruga, ada semua di bawah situ. Betul BNI, BNI Syariah, BRI, Bank BTN dan Mandiri ya Pak Iya, ya? betul banget. Dan untuk hari ini
yang mau one day approval itu bisa. Jadi di BNI Syariah itu ada program untuk one day approval. Jadi untuk siapapun yang kemudian berminat untuk membeli pada hari ini, nah itu bisa langsung serahkan berkasnya di BNI Syariah. Nah di situ hari langsung, proses persetujuannya ya Pak? Iya betul. Jadi langsung wawancara aja di situ Mas Bogel. Iya. Dan ada di sini deh Pak ya? Apa? Di sini ikut berpartisipasi ya Pak ya? Dari bank tersebut ya? Ada, booth-nya ada, sudah ada. Jadi Mbak sama Mas kalau udah tahu mau milih yang mana, silakan langsung menghubungi banknya untuk nanti dibantu sistem kreditnya ya, proses kreditnya ya, boleh silakan. Nah untuk promo khususnya kita masih sama, yaitu subsidi renovasi dengan nilainya sekitar 50 sampai 500 juta. Jadi semuanya tergantung tipe rumah. Nah untuk yang penasaran silakan tanyakan di booth kami. Oh itu kalau dirupiahkan, subsidi renovasi yang cuma-cuma ini, yang gratis ini, itu bisa 50 juta Pak? 50 sampai 500 juta Pak. Wow. Iya, jadi gede banget. Gede banget. Jadi, makanya sayang banget kalau ini kemudian dilewatkan. Iya. Jadi mestinya kalau misalnya kita mau renovasi seperti ini, itu kita mesti nambah bisa sampai 500 juta. Iya, tapi kali ini free. Bisa. Wow. Bisa. Jadi semua tergantung tipenya ya Mas Bogel. Jadi syarat dan ketentuan masih berlaku ya. Oke. Siap. Lanjut ya Mas Bogel. Wah pilihannya banyak ternyata ya Pak di Bukit Baruga ya. Banyak banget. Nah ini rumah gadang. Ya rumah gadang ini adalah salah satu tipe rumah yang menjadi andalan produk kami. Ini berarti rumahnya bisa bikin kita nggak bisa tidur ya Pak ya? Karena rumahnya bikin kita begadang. Ya saking nyamannya Mas Bogel. Oh ini bahkan lebih banyak lagi, kamar tidurnya ada 4. Iya betul. Kamar mandinya juga ada 4. Betul banget. Dan ada 2 ruang tamu. Iya ruang tamu dan 1 ruang makan. Dan ini Mas Bogel, ini salah satu produk andalan kami. Kenapa? Karena ini bisa 3 mobil Mas Bogel. Oh bisa 3 mobil Pak ya? Sampai 3 mobil. Iya. Jadi garasinya luas ya? Betul. Dan untuk yang ruang anak, kamar anak, itu kita ada balkon Mas Bogel. Oh ada balkon? Jadi ada balkonnya. Oh jadi bisa duduk-duduk santai. Duduk-duduk santai di situ. Terus anak-anak juga bisa kalau misalnya ngajak temennya langsung main di balkon begitu, itu sangat asik banget. Nah itu memang kita rancang khusus. Dan untuk bapak-bapak yang rokok gitu ya, yang biasanya nggak diizinkan merokok sama istrinya di dalam rumah, bisa ngerokok di balkon. Iya kayak gitu ya. Ini kan kenyataan ya, realitanya seperti itu. Bisa. Iya. Jadi ini kita memang desain khusus untuk semua harmoni kehidupan itu terjadi lah di rumah begitu ya. Jadi kamar mandinya juga kita saksikan ada 4. Ada itu tadi ada itu ruang kamar pembantu, tambahan ya. Kamar pembantu. Iya, betul. Yang kamar utama yang mana nih? Nah ini kamar utama Mas Bogel. Ini ya Pak ya? Nah jadi kamar utama itu kita sudah ada lantainya itu ada pakai kriket ya Mas Bogel ya. Wow. Jadi benar-benar dari kayu yang berkualitas. Dan kita semua tahu bahwa kalau misalnya semua desain itu menggunakan kayu itu adalah lambang eksklusivitas. Betul. Lambang kekayaan, lambang kemakmuran. Betul begitu ya Mas sekali. Bogel. Dan kita ciptakan itu di rumah gadang. Ya, harganya cuma 2,2 M saja Mas Bogel. 2,2 M aja tapi worth sekali dengan semua kenyamanan yang bisa didapatkan. Nah ini lucunya bahkan luas bangunannya lebih besar daripada luas tanahnya ya. Itu 160 Pak ya? Kan 2 lantai. Oh iya betul. Jadi sangat luas sekali berarti ya. Kalau kita mau lihat desain naturalnya seperti ini Mas Bogel. Tapi lantainya lantai kayu ya Pak ya? Iya. Untuk yang di lantai 2? Iya. Itu dia tuh. Aduh enak banget ini. Ini sama ya Mas Bogel ya. Kita kerjasama juga dengan mitra rumah, jadi untuk subsidi renovasinya, kalau misalnya Bapak Ibu kemudian tertarik untuk membeli, nah kita bisa langsung sekalian sikat dengan renovasinya semuanya. Dan ini sebenarnya yang namanya properti ini adalah investasi yang sangat bagus sekali sebenarnya Pak ya. Karena nggak pernah ada yang namanya properti nilainya turun. Betul. Pasti biasanya naik semakin lama ya. Biasanya kenaikan properti itu kan sekitar 20%-an Mas Bogel. Iya. Jadi itu benar-benar kayak kita itu nabung yang kemudian bisa ada tambahan nilainya begitu ya. Yang hampir pastilah dapat profit berarti dari investasi kita itu ya. Jadi
saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang melihat tayangan kita ini Iya. bahwa kita investasi terbaik saat ini adalah di masa pandemi Betul. untuk properti karena semua developer itu memberikan Penawaran penawaran terbaik. Betul Iya. sekali. Baik, itu dia. Itu dari Rumah Gadang itu tadi Pak ya. Iya, Rumah Gadang. Dan ini yang terakhir dari sorry. Itu berarti yang barusan kita saksikan ini adalah yang tipe paling tingginya berarti ya Pak ya? Iya, betul. Kalau yang ini adalah tipe Samosir. Wah, dan ini papan bahkan oli. ada kolam renangnya ya Pak? Iya, ini yang ada kolam renangnya Mas Bugel. Wah, nggak bisa ya. Oke, jadi kita kita kerjasama juga dengan Mitra Iya. Rumah untuk subsidi renovasi. Jadi Dan tadi itu videonya tidak bisa diputar Nggak karena bisa diputar. kebetulan ada yang lagi berenang Pak. Oh, mungkin. Nggak enak kalau lagi berenang diliatin sama kita di sini kan. Jadi di skip videonya. Oke. Nah ini tipe Samosir Pak ya? Iya, Samosir dan Tapanuli. Oke. Ya, jadi kita langsung jadikan satu aja. Nah itu kalau dilihat dari denahnya kan ada kolam renangnya itu Mas Bob. Iya. Jadi walaupun kita nggak lihat video, mungkin sudah bisa diimajinasikan lah. gitu. Benar. Itu dia kolam renangnya ya di market. Maksudnya itu apa sih namanya Pak? Ya itulah pokoknya itu ya. Denah rumahnya. Denah rumahnya itu ada Betul. kolam renangnya. Kolam renang kalau boleh tahu ukurannya berapa kali berapa ya Pak? Waduh, itu ukurannya berapa ya? Waduh nanti kalau ada yang bawa penggaris mungkin boleh ya lihat itu ukurannya kali berapa, ini skala berapa baru nanti dihitung sendiri. Tapi yang jelas ada subsidi renovasinya juga tetap. Tetap. Yang menjadi penawaran Iya. untuk masing-masing tipe ya. Dan ini subsidi renovasinya yang tertinggi Mas Bogel, bisa sampai 500 juta. Wow. Iya, gitu. Itu kita boleh milih sendiri. Misalnya untuk 500 juta itu kita boleh milih sendiri mau desain interior seperti apa atau udah ditentukan Pak? Bisa aja, Bisa bisa, aja, aja. Pak, ya? Jadi nggak melulu yang ini kemudian saklek yang harus Iya. yang ini nih, enggak. Enggak Tapi juga. nanti bisa dikonsultasikan sama mitra rumah. Ah keren Gitu. sekali. Jadi siapa tahu mungkin ada punya konsep-konsep sendiri. Iya. Itu nanti pengen rumahnya direnovasi seperti ini di bagian sininya itu bisa. Bisa Selama banget. masih dalam budget yang sudah ditetapkan Iya, dari mitra benar, rumahnya ya. benar, bisa Oke. banget. Oke, Itu nah dia ini tuh. kalau misalnya mau tambah hadiah lagi, kita ada sepeda lipat, logam mulia dan kanopi. Nah silahkan pilih sendiri Mas Ini maksudnya Bogel. apa Pak? Hadiah langsung? Iya, Oh, kalau gitu? misalnya beli langsung dapat hadiahnya ini. Wow, tapi Gitu. pilih salah satunya. Iya, sudah Oke. dapat subsidi renovasi, masih dapat sepeda lipat, logam mulia ataupun kanopi. Ya, siapa Silakan tahu pilih. ada yang iri di sini ya sama pengunjung-pengunjung lain yang masuk mall bawa-bawa sepeda. Nah, beli deh rumah di Bukit Baruga. Buat dapat itu ya. Bisa dapat sepeda lipat. Iya, benar. Jadi nanti habis beli rumah, saya bisa naik sepeda juga masuk ke mall Nipah gitu ya. Kayak gitu ya. Iya, Atau mungkin mau Benar banget. nambah investasinya, selain investasi properti, nambah juga investasinya dengan logam mulia. Iya, benar. Dan bisa dirubah dengan kanopi ya Iya, Pak ya. benar banget. Oke. Dan kita selain beli jual rumah, kita jual coupling ya Mas Bogel. Jadi Oh gitu. Iya, di Balite kita jual coupling dan harganya mulai 3 jutaan. Oke, per meter ya, Pak ya? Iya, per meter. Oke. Jadi ini adalah saplen yang dimana kita jual apa itu namanya? Kalau jual coupling. Balitai tadi kalau nggak salah sekitar 60 meter persegi ya Pak ya? Iya, Kalau nggak salah ya tadi. 72. Berapa? 72 meter Iya. persegi ya? Kali 3 juta deh tuh. Iya. Ya untuk harga couplingnya itu Betul, berarti ya Pak ya? betul. Oke, jadi udah bisa dapat gambaran kan itu 3 juta kali berapa gitu. Nah pertanyaannya kalau tanah coupling, ntar bangunnya gimana Pak? Makanya itu Mas Bogel, kita bekerja sama dengan mitra rumah. Oh gitu. Ya, Oh ini kita- ada sales-salesnya nanti juga Pak ya? Bisa dihitung? Iya, ini nanti kalau misalnya beli, nah itu kira gitu. Nah, Oke, ini dia nih. Oh, nanti ngebangunnya bisa dibantu sama mitra rumah iya, juga? betul. Untuk tanah-tanah coupling itu? Betul. Nah, Oke. untuk mitra rumah ini penjelasannya seperti apa? Saya panggil dulu Pak Satir selaku pemegang mitra rumah. Silakan Pak Satir. Oke, tapi sebelum Pak Satir naik, mungkin kita pengen dihibur dulu nih Pak. Jadi kita akan ada band dulu yang akan perform. Mungkin boleh Pak Satirnya naik dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol dulu mengenai apa yang nanti akan dibahas mengenai mitra rumah. Terima kasih buat Pak Rali, nanti Pak Rali ikut naik lagi berarti ada informasi lagi yang akan Pak Rali share lagi ya. Oke, nah kita akan dihibur dulu oleh band yang akan menyemarakkan dulu acara Kalamit hari ini. Refresh dulu sebelum kita mendapatkan tambahan informasi dari Kala Development and Construction mengenai mitra rumah. Terima kasih Bapak Rali, sampai ketemu lagi nanti. Sekarang kami persembahkan dulu band yang akan menemani kita, yang akan menghibur seluruh pengunjung dari Mall Nipah maupun juga pemirsa. Ya,
maupun juga pemirsa yang menyaksikan dari YouTube channel Kala Group dan juga YouTube channel Tribun Timur dan juga yang menyaksikan melalui Zoom meeting. Sekali lagi kami ingatkan untuk melakukan registrasi di Zoom meeting supaya nanti bisa ikut mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan dari kuis-kuis atau games-games yang akan kami persembahkan secara online. Selain itu untuk yang ada di Mall Nipa juga akan ada kuis maupun juga games yang nanti akan kami persembahkan secara langsung di sini, secara offline ya untuk seluruh pengunjung dari Mall Nipa yang nanti bisa mengikuti kuis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Baik, nah untuk Anda semua sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di sini masih di Kalamit. Sekarang kami persembahkan penampilan yang akan menghibur kita semua. Dari mana bandnya kalau boleh tahu namanya? Born This Way. Born This Week. Born This Week. Born This Way. Born This Way. Oke, jadi emang mereka udah terlahir penuh dengan bakat seperti yang akan kita saksikan. Langsung aja kalau gitu, ini adalah penampilan dari Born This Way. Boleh minta suara tepuk tangannya dulu? Born This Way. You can dance, you can shout, having the time of your life. Ooh, see that girl, what the scene, digging the dancing queen. Friday night and the night alone, looking out for the place to go. Bring the rhythm of music, leading me astray. You can deny anybody could be that guy. Born in island city high. Bring the rhythm of music, everything's fine. You do wrong for me. When you got a chance, oh, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jump, having the time of your life. Ooh, see that girl, what the scene, digging the dancing queen. You're not patient nor at all. Leave it up and you looking up around under anyone will do. You are the and when you got a chain on, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can dance, having the time of your life. Ooh, see that girl, what the scene, digging the dancing queen. Digging the dancing queen. Digging the dancing queen. Dancing queen.
ku Jakarta, sungguh dia terpesona. Andai suatu hari kau jadi milikku, akan ku lepas diri kasih. Bila waktu mengizinkan dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Oh diriku tersipu malu melihat sikapmu yang lucu. Andai suatu hari kau jadi milikku, akan ku lepas diri kasih. Bila waktu mengizinkan dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku, sayangku, kasihku, oh cintaku. She's all that I need. Dan bila kita bersama, kan ku jaga dirimu untuk selamanya. Tolong terima cintaku. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku, sayangku, kasihku, oh cintaku. She's all that I need. Born This Way. Terima kasih untuk Born This Way. Boleh minta suara tepuk tangannya sekali lagi. Wah, tadi banyak yang ikut sing along ya. Mungkin karena kangen juga ya. Udah berapa lama gitu nggak menyaksikan live music di Mall Nipah. Akhirnya bisa ada lagi penampilan-penampilan yang bisa kita sama-sama nikmati di Mall Nipah ini dari live music di acara Kala Meet ini. Terima kasih untuk Born This Way. Nanti kita akan kembali lagi tentunya ditemani oleh Born This Way. Sekarang saya pengen buka masker dulu lah. Jadi sebelumnya kami informasikan, ini kami bukannya kenapa-kenapa ya, tapi memang ada pengecualiannya untuk penetapan protokol kesehatan untuk presenter, pembawa acara itu boleh untuk buka mic ya. Sekali lagi karena memang
ekspresinya mesti kelihatan gitu kan, penampilan dan juga ekspresinya mesti kelihatan. Makanya biasa kalau ngeliat, ih ini yang bilang dari tadi suruh pakai protokol kesehatan, kenapa di panggung malah nggak pakai masker gitu. Karena memang ada aturannya untuk presenter, pembawa acara yang sedang berada di atas panggung atau sedang menggunakan mic untuk berbicara, untuk memberi presentasi ataupun juga memandu jalannya acara, itu boleh untuk melepas masker, tapi nanti begitu udah selesai dipakai lagi maskernya. Dan sekarang ini kembali kita mengundang lagi Bapak Rali. Nah, Bapak Rali dari Kala Development and Construction yang sekarang ini juga ada kabar gembira. Jadi dari yang tadi udah kami kabarkan tentang penawaran-penawaran istimewa, ternyata ada yang langsung memanfaatkan penawaran tersebut ya Pak ya? Benar banget. Jadi ini hari ini saya benar-benar bahagia banget nih. Mas. Rasanya pengen loncat aja. Wah jangan, nanti panggungnya Boleh nih, ambruk. Iya, loncat iya. ya. Tapi enggak, panggungnya kuat kok Pak. Ya, kenapa Bapak pengen loncat? Kenapa Pak? Iya, karena hari ini itu sudah ada yang closing Mas. Udah ada Boga. yang langsung melakukan transaksi pembelian Betul. unit di Bukit Baruga. Betul. Oke. Nah, kalau boleh nih Mas Bogel, saya panggil orang yang langsung ke sini biar kita ajak ngobrol Iya, bareng-bareng. Gimana? kalau saya mah pasti boleh Pak. Yang punya acara kan Bapak Pak. Oh, iya, iya. Kalau Bapak mau ngundang ya masa mau saya larang-larang. Iya, Boleh. Mungkin nanti kalau misalnya nggak boleh, soalnya saya nggak transfer loh Mas Bogel. Wah. Mungkin boleh dipinjamkan mic satu ya. Untuk udah ada di sebelah sana. Nah, untuk kita berbincang-bincang dengan Pak Samuel. penghuni baru dari Bukit Baruga berarti ya Pak ya. Ya. Bapak Samuel. Bapak siapa kalau boleh tahu ya Pak? Nama saya Samuel. Bapak Samuel, terima kasih Bapak Samuel udah mau hadir di atas panggung ini. Nah, Thank you, sama-sama. mungkin kita pengen langsung nanya-nanya aja nih Bapak Samuel. Abis melakukan transaksi pembelian unit di Bukit Baruga Pak? Betul, hari ini UTJ. Hari ini? Ya, betul. Oke, nah kalau boleh tahu yang mana, unit yang mana, tipe yang mana Unit Pak? yang paling baru yang Balitai. Yang mana Pak? Balitai. Balitai. Yes. Wah, Bapak udah berkeluarga atau? Aku belum, kebetulan Belum. Wah, keren nih Pak ya. Belum berkeluarga tapi sudah menyiapkan Ya, puji nanti Tuhan. untuk memboyong istrinya nanti berarti di Ya, situ ya. amin, Pak? amin, amin. Amin, amin. Nah, Bapak kalau boleh tahu ini dapat beli di Balitai setelah tahu ada program penawaran istimewanya atau karena memang udah tertarik duluan sama Balitai Pak? Jadi gini, kalau historikalnya itu sebenarnya kan buat saya itu Baruga menurut saya masih istilahnya yang harus jadi pilihan pertama lah kalau untuk saat ini. Oke. Buat saya ya, buat Iya, saya iya. pribadi ya. Dan kayaknya Jadi- kebanyakan warga Makassar jadi punya Betul, pendapat ya. yang sama ya. Cuman kan tipe-tipe awal itu kan cukup besar ya. Betul. Pas kebetulan dapat flyernya Balitai, Oke. ya udahlah silahkan dicek dulu apa Oke. kemungkinan siapa tahu cocok kan. Oke. Dan ternyata ya memang cocok ternyata. Akhirnya dapat salah satu unit di Bukit Baruga. Yes, betul. Dengan gengsi Bukit Baruga gitu ya. Betul sekali. Yang lebih affordable gitu ya Pak? Betul Oke. sekali. Mungkin ada yang ingin Bapak tanya Pak ke Bapak Samuel? Enggak, kalau saya kayak gini Mas Bogel. Intinya kalau kita pilih rumah itu kan kayak jodoh tuh. Iya, benar, Kayak benar. jodoh ya. Betul sekali. Cocok-cocokannya. Nah ini kebetulan Bukit Baruga berjodoh dengan Pak Samuel. gitu. Oh, Berarti, amin, atau amin, Pak amin. Samuelnya berjodoh dengan Bukit Baruga. Ya mana-mana lah, sama-sama berjodoh. Benar. Jadi bisa langsung ke KUA sekarang Pak. Kenapa? Kau jangan. Ya, nah terus gimana kesannya Pak? Perasaannya setelah sekarang ini resmi menjadi salah satu pemilik properti di Bukit Baruga. Otomatis happy ya. Happy. Happy banget ya. Maksudnya istilahnya dapat rumah di Bukit Baruga itu prestis kayaknya. Betul, apalagi ini menyandang nama Bukit Baruga. Betul sekali. Oke, siaplah kalau gitu. Kalau gitu terima kasih, Terima selamat kasih, untuk Bapak terima kasih Samuel. semuanya. Semoga puas dengan pilihannya, semoga nanti bisa, yang jelas sekali lagi seperti yang tadi dibilang oleh Bapak Rali, bisa lebih harmoni kehidupannya di Bukit Baruga. Amin. Siap. Terima Silakan. kasih Pak. Terima kasih Pak Samuel. Luar biasa ya, langsung ada yang kita undang naik ke atas panggung setelah menjadi bagian dari Bukit Baruga. Nah kalau tadi kita nanyain perasaan dari Bapak Samuel, perasaan dari Bapak Rali selain pengen loncat-loncat berarti apa Pak dengan adanya yang transaksi di sini? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ini. Oke, siap. Pokoknya saya senang aja lah. Ini hari ini pokoknya saya senang karena Pak Samuel juga sudah closing dan akan ada lagi menyusul satu lagi nih kayaknya. Wah masa sih? Iya. Oke,
jadi Iya. sebentar lagi, ya kayaknya sih bukan cuma satu Pak. Dengan adanya promo-promo penawaran-penawaran spesial yang dipersembahkan oleh Bukit Baruga, kayaknya akan ada banyak yang nanti menyusul Semoga. Pak amin. Samuel Iya. untuk bisa menjadi bagian dari penghuni Bukit Baruga. Iya, berarti, betul Pak. banget. Oke, terima kasih. Karena kita sekarang pengen ngobrol-ngobrol tentang mitra rumah Pak ya. Betul. Nah mungkin ada yang bingung juga dari tadi, ada yang bilang subsidi renovasi mitra rumah gitu kan. Untuk desain interiornya nanti diurusin sama mitra rumah. Terus tahu-tahu tadi dari Bukit Baruga juga menawarkan tanah kapling. Loh nanti yang bangun bagaimana? Untuk ngebangun tanah kaplingnya untuk jadi unit di Bukit Baruga yang standarnya nanti sama Bukit Baruga itu siapa? Itu adalah mitra rumah. Kalau gitu yang akan mungkin ngasih informasi mengenai mitra rumah siapa Pak? Ada Pak Satir, silakan Pak Satir untuk Iya. langsung saja ke panggung. Kami mengundang Bapak Satir, silakan Pak Satir untuk bergabung ke panggung. Nah ini nih, ini penguasanya mitra rumah berarti ya. Silakan Pak Satir, mungkin boleh diinformasikan Pak Satir, apa sih itu mitra rumah sebenarnya Pak? Oke, makasih Mas Bogel Boleh ya. dibuka dulu mungkin maskernya Pak. Iya. Oke. Mas Bogel, jadi mitra rumah ini adalah salah satu bisnis yang terbaru dari Kala Beton. Oh baru ya sebenarnya Pak Ini ya? adalah salah satu konsep Oke. di mana kita menyatukan semua produk yang kita miliki Oke. untuk kita persembahkan ke customer gitu. Oke. Nah, jadi di Kala Beton sendiri itu kan ada departemen konstruksi. Oke, iya betul. Di mana di situ departemen konstruksi biasanya kan kita mengerjakan perumahan, Iya, perkantoran, betul. dan konstruksi yang lain. Oke. Nah, di sini kita kemudian memikirkan gimana sih supaya produk-produk kita ini juga bisa terpakai. Iya, Kemudian departemen konstruksi kita ini juga bisa eksis gitu. oke. Nah, makanya kita kemudian memperkenalkan sebuah konsep bisnis Iya, di mana di situ menjadi tagline kita adalah One Solution Building. One Solution Solution Building. Building. Oke, itu jadi- maksudnya apa tuh Pak? One Solution Nah, Building. Emang solusi-solusi apa saja yang ingin diselesaikan dari mitra rumah? Oke, jadi di sini kita bersinergi dengan SBU lain di Kala Devcon. Oke, Oke, jadi nanti di sini di konsep mitra rumah ini untuk desainnya sendiri kita akan melibatkan Kala Intikarsa di situ untuk Oke. mendesain. desainnya Kala Desainnya Intikarsa. Kala Intikarsa. Oke. Kemudian untuk tahapan Mungkin mic-nya pembangunan- boleh agak lebih Oke, dekat. tahapan untuk pekerjaan konstruksinya sendiri Iya. nanti kita akan di handle oleh Kala Beton. Untuk materialnya ya Pak ya, Nah, untuk konstruksinya. pekerjaan konstruksinya. Oke, Nah, kemudian material building construction yang Oke. digunakan adalah semua material yang diproduksi oleh Kala Beton sendiri. oh gitu. Jadi untuk building construction-nya Kala Beton dan materialnya yang diproduksi oleh Kala Beton juga. Ya, Oke. betul. Nah, terus apa? Nah ini mitra rumah itu sebenarnya keunggulannya apa sih sebenarnya berarti? Apa sih kan tadi udah dibilang itu berarti one solution building ya berarti ya Pak ya. Nah one solution building itu tadi selain dari konsep yang tadi Bapak bilang dari Kala Intikarsa untuk desainnya, kemudian untuk materi dan konstruksinya itu dari Kala Beton. Jadi sebenarnya yang ingin ditawarkan ke usernya itu dari mitra rumah Oke. itu apa ya? Jadi mungkin kita memperlihatkan video dulu kali ya. Boleh, supaya- boleh. Nah biar lebih jelas supaya lagi ya Pak ya. Semua yang hadir di sini bisa melihat dulu, kita berikan gambaran seperti apa sih mitra rumah itu, Mas Bogel.
Oke. Desain, konstruksi, dan pemeliharaan ya Pak ya. Ini kalau saya ngelihat dari videonya Pak, ini kayaknya dari awal mulai direncanakan sampai untuk desainnya sampai dihuni itu udah cukup 1 mitra rumah aja berarti ya Pak? Betul sekali Oh, Mas begitu. Bogel. Jadi kita lihat sendiri tadi, Mas Rali kan sudah jual rumah nih. Betul. Nah, kemudian pembelinya nanti akan rehab rumahnya. Renovasi Karena ya Pak ada ya? subsidi rehab rumah kan. Iya, betul. Nanti di situ mitra rumah akan hadir di situ untuk Oke. dalam hal untuk renovasi rumahnya. Oke. Untuk renovasi Oke, rumah nah, ya Pak ya? Cuman gini Mas Bogel, bukan cuma untuk di Bukit Baruga saja. Oke. Jadi nanti ada customer kita yang ingin bangun rumah mulai dari awal, Oke. konsep desainnya seperti apa. Iya. Nah, itu nanti kita akan bantu. Oh itu selain Ya. di luar Bukit Baruga juga bisa ya Pak? Semua. Dilayani juga Bukan oleh cuma mitra di rumah? Bukit Baruga aja. Oke, gitu. Jadi mulai tahap konsultasi, Iya. desainnya seperti apa. Iya. Mereka mau menggunakan material apa. Iya. Standarnya seperti apa. Semua kita ikuti. Oke. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat mulai tahapan konsultasinya seperti apa, kemudian perencanaan dan drawingnya. Nah di sini untuk perencanaan dan drawing, Iya. kita bekerja sama dengan DOF. DOF ya itu Pak ya? adalah SBU Kala Intikarsa nanti yang akan merencanakan dan kemudian mendesain. Oke. Oke. Kemudian tahapan berikutnya adalah pembuatan RAB. Oke, budgeting ya Pak ya? Budgetingnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya tahapan pelaksanaan konstruksinya, Oke. kemudian berlanjut sampai interior, sampai ke pemeliharaan Mas Bogel. Pemeliharaan pun juga Jadi dilayani kita ya nggak Pak ya? berhenti sampai di situ aja. Oke. Jadi setelah rumahnya selesai, kemudian kita menggaransi. Digaransi. Digaransi. Boleh untuk proses garansinya itu maksudnya kayak gimana? Garansinya itu seperti apa Oke, maksudnya Pak? jadi seperti ini. Kalau perumahannya udah selesai, Iya. kemudian customer kita udah tinggal ya, Iya, tinggal oke. di rumah itu. Ada masalah, ada kendala misalnya di perumahannya, Atapnya bocor. atapnya bocor, Oke. kita masih menggaransi. Kita Masih- akan perbaiki. Selama berapa lama berarti garansinya Pak? Garansinya itu sampai 3 bulan. Oke, jadi kalau misalnya ada keluhan, Iya. mulai dari di awal dihuni sampai 3 bulan setelahnya, itu masih terus akan dilayani ya? Betul sekali. Oke, oleh mitra rumah. Keren banget nih mitra rumah nih. Ini pokoknya buruan lah. Kalau misalnya ada yang pengen mungkin membangun rumah ya Pak ya. Bukan cuma membangun malah, renovasi juga bisa. Atau mungkin kalau misalnya pemeliharaannya aja boleh juga untuk dibantu. Kalau sama- pemeliharannya juga bisa. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oleh mitra rumah. Jadi tiba-tiba mungkin Iya. atapnya bocor. Pengen minta tolong mitra rumah buat bantuin untuk memeliharanya lagi atapnya. Tuh. Boleh. Boleh juga. Terus Kita di sini palu gada lah. Palu gak ada, apa lu mau gua ada lah pokoknya ya. Terus juga itu tadi saya sempat dapat informasi dari Pak Rali. Salah satu juga keunggulan dari mitra rumah adalah untuk masalah konsultasi desain atau konsultasi di awal untuk perencanaan penggambaran drawingnya itu sepuasnya katanya Pak. Sampai puas lah. Maksudnya kadang-kadang kan ada tuh arsitek-arsitek yang cuman bisa 3 kali revisi atau 2 kali revisi. Katanya kalau di mitra rumah itu sampai benar-benar puas. Betul Pak? Sampai customer kita puas. Wah itu dia ya Jadi Mas Bogel, nah di sini kan kita bisa lihat bahwa semua kemalasan itu terjawab di sini. Gitu. Benar. Kita malas yang namanya nyari konstruksinya, kita Iya, malas yang namanya nyari arsiteknya, malas yang namanya nyari materialnya. Betul. Nah ini ada semua di mitra Semuanya rumah. satu tempat Pak ya? Satu tempat. Nggak usah langsung. pindah-pindah lagi ya Pak ya? Iya langsung. Jadi arsiteknya nggak usah kita cari sendiri. Belum lagi nanti kadang-kadang arsiteknya itu beda pendapat sama yang ngebangunnya gitu Benar. misalnya. Atau misalnya yang Benar. ngebangunnya nanti udah ngerencanain mau pakai materi ini, ternyata kita cari tempat lain nggak ada. Kalau mitra rumah semuanya lengkap pokoknya. Semuanya udah Wah lengkap. cakep, itu dia tuh one Nah. stop solution building ya. Ini Mas Bogel, jadi kan Mas Bogel tadi tanyain soal konsep desain nih. Iya. Nah kita itu mitra rumah itu kerjasama juga dengan DOF. DOF. Jadi kita saling bersinergi. Betul. Nah boleh saya panggil lagi ini Oh DOF boleh, ya? boleh. Nah ini profesionalnya Mas Hidayat, silakan ke sini Mas Hidayat. Kita langsung ngobrol nih sama dedengkotnya Dov berarti ini ya. Oke. Mas Hidayat. Sini Mas Hidayat. Oke. Mas Hidayat. Mungkin boleh ada Ada cover mic? mic yang baru? Ada mic mungkin? Cover mic yang baru untuk menggantikan mic yang mungkin akan digunakan oleh Mas Hidayat. Silakan teman-teman kita membawakan cover mic ya, covernya aja. Atau ini aja.
Boleh? Teman kita Oke, mungkin. saya lepas aja kali ya. Oh iya boleh Pak, dilepas saja nanti Bapak pakai lagi berarti. Oke. Baik, terima kasih. Mas Hidayat dari Dove nih berarti ya? Betul, saya dari Dove. Dove ini apa Pak? Boleh dijelasin sekali lagi Pak? Silakan Mas Hidayat. Iya, Mas. Jadi Dove ini adalah salah satu, awalnya adalah departemen dari PT Kala Inti Karsa. Oke. Yang dulunya mengerjakan interior-interior dari unit bisnis PT Kala Inti Karsa seperti Mall Ratu Indah Oke. ataupun Nipa Mall. Oke. Namun setelah berkembang akhirnya kita memutuskan untuk mengerjakan proyek-proyek dari luar Kala Inti Karsa. Oke. Jadi kita mulai mengerjakan interior rumah tinggal, Iya. terus ada retail juga kita kerjakan dan juga itu office building kita kerjakan juga. Office building juga, restoran juga mungkin. Restoran juga, pokoknya Bisa juga. semua arsitektur interior kita kerjakan juga. Oke, ini dari Dove ya. Dan Dove ini juga adalah salah satu bagian yang nanti akan bekerja sama dengan mitra rumah juga. Betul. One Stop Solution Building juga. Nah kalau dari Dove kira-kira apa yang menjadi keunggulan yang ingin ditawarkan nih, yang pokoknya yang beda lah gitu dengan tempat-tempat yang lain yang juga punya bidang yang sama dengan Dove. Ya, baik. Jadi kalau yang kita tawarkan itu adalah desain yang sesuai dengan keinginan daripada klien. Oke. Jadi tadi sempat dibahas soal revisi. Iya. Itu kita bisa kerjakan. Dan juga kita bisa spesialisasi kita adalah di furnitur yang multifungsi. Oke. Misalnya bisa kita lihat contohnya ini yang di tipe Bukit Baruga di Balitai itu Oke. kita sediakan furnitur lipat di situ di ujung di meja. Yang mana tuh Mas? Kenapa itu? Furnitur lipatnya? Maksudnya jadi multifungsi ya? Ya, jadi multifungsi. Jadi kalau kita lihat ini kan klaster Balita ini rumahnya tidak begitu besar, Iya. tapi kita bisa mendesain furnitur yang memiliki dua atau tiga fungsi. Oke. Jadi, Jadi lebih efisien, lebih Betul, efektif jadi lebih penggunaan efektif ruangannya. dan efisien. Ya. Oke. Oke, itu dia tuh. Yo, itu keren tuh. Yang kadang-kadang mungkin Mungkin sering lihat di YouTube gitu ya. Iya bener, yang tiba-tiba tempat tidurnya itu bisa kita tarik dari mana atau jadi sofa padahal Ya, tadinya tempat tidur kayak betul, gitu Mas ya? Sesuaikan dengan Oke, kebutuhannya. itu keren. Ini salah satu contoh dapurnya. Dapurnya ini ada jendela pass-through yang bisa langsung menghubungkan dengan ruang makan. Oke, jadi nanti nggak usah muter-muter lagi, tinggal langsung dibuka lewat situ. aja, kasih keluar Betul. makanannya. Oke. Jadi mempermudah dan lebih praktis. Iya, Ini iya. contohnya juga di Bukit Baruga di tipe 66. Oke. Di ini untuk kamar tidurnya dan ini ruang keluarganya. Nah itu dia tuh salah satunya yang di bawah tangga tuh Mas ya? Ya itu juga sebagai storage. Bisa jadi storage juga ya? Bisa jadi tempat main anak-anak juga petak umpet gitu ya, tiba-tiba Bisa, mereka ngumpet di situ. Oke. Ini juga Bukit Baruga. Nah ini salah satu tenan di Mall Ratu Indah adalah Three Wise Monkeys. Oke. Ini berkonsep modern dengan sedikit sentuhan Japanese arsitektur. Oke. Wah ini Mas ngasih bocoran. Itu belum buka sebenarnya itu Three Wise Monkeys. Iya. Udah dikasih bocoran di sini mau ada Betul. Three Wise Monkeys berarti di Mall Ratu Indah ya. Oke. Nah itu dia tuh. Ini dari Dove. Itu kalau misalnya mau ngelihat contoh-contohnya ya. Jadi bisa jadi referensi untuk para calon klien dari Dove yang sekali lagi di luar dari Bukit Baruga atau di luar dari Kala Inti Karsa pun juga sebenarnya dilayani oleh Dove ya Mas ya. Ya, Walaupun sebenarnya akan lebih seru dan lebih gampang lagi kalau menggunakan mitra rumah karena semuanya pasti udah dihandle mulai dari sama Dove-nya ke kala betonnya juga udah dihandle dan lain sebagai pemeliharaannya dihandle. Jadi lebih enak lagi kalau ke mitra rumah. Tapi kalaupun ternyata memang cuma butuh bantuan dari Dove-nya juga bisa Mas ya? Bisa. Oke, itu dia tuh. Nah ini untuk... Oh ini budgetnya ya, price Betul. listnya ya? Ini price list kita untuk, kita ada paket untuk jasa desain interior maupun arsitektur untuk rumah tinggal. Oke. Nah ini kita bagi atau kita kelompokkan ke dalam Oke. tipe-tipe. Ada tipe lebih kecil dari 36, itu untuk arsitekturnya kita kenakan biaya 5,4 juta. Oke. Dan untuk interiornya itu 5,4 juta. Tapi kalau kita ambil dua-duanya itu kita kasih harga spesial di 8,4 juta. Wah itu berarti diskonnya 2 jutaan lebih itu loh. Ya, untuk 2 juta lebih ya berarti ya diskonnya ya.
Luar biasa, kalau ngambil langsung arsitektur dan juga desain Interior, interiornya iya, ya. betul. Oke, Dan itu untuk ini tipe 36. Tipe 36, begitu juga dengan tipe antara tipe 37 sampai 72. Oke. Kemudian ada tipe 73 sampai 88 sampai Oke. dengan tipe di atas 150 meter persegi. Ada semua ya? Ada semua. Oke, itu dia tuh. Jadi bisa langsung dilihat sendiri. Siapa tahu mungkin selama ini ada yang merasa butuh bantuan untuk, maksudnya udah punya arsitek sendiri nih ceritanya nih. Tapi selama ini kayaknya nggak pernah puas dengan apa yang mereka buat. Selama ini mungkin, aduh ini nggak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Cobalah konsultasi dengan Dove ya. Boleh, Siapa boleh tahu- juga kunjungi booth kita di depan. Boleh, makanya langsung kunjungi boothnya Dove juga ada di sini. Silakan konsultasi dengan Dove, siapa tahu mereka lah jodoh Anda yang tadi dibilang sama Pak Rali ya. Bahwa semuanya itu jodoh-jodohan, kadang-kadang udah keliling dunia, nggak ketemu jodohnya dan insya Allah mungkin jodohnya ada di sini berarti ya. Mungkin bersama dengan Bukit Baruga untuk propertinya, atau mungkin butuh bantuan dari mitra rumahnya, atau mungkin juga nanti akan dilayani oleh Dove untuk desain arsitektur maupun juga interiornya. Oke, itu dari Dove. Kita udah dapat gambarannya. Jadi sekali lagi ini masih semuanya bagian dari mitra rumah ya Pak ya. Jadi kalau tadi udah ada untuk desainnya dari Dove. Nah satu lagi nih Pak, barang-barangnya nih. Materi yang mau kita pakai untuk ngebangun apa yang kita pengen bangun. Itu gimana tuh Pak? Oke, Mas Bogel, Ya. untuk interiornya sendiri, nanti klien kita sendiri kan yang akan memilih Oke, material apa yang akan digunakan untuk interior. iya. Yang ingin kita mention di sini Oke. adalah material untuk konstruksinya sendiri, Mas Oke. Bogel. Iya. Oke. Jadi kalau untuk interiornya nanti mereka akan konsultasi dengan Dove, Iya. material seperti apa yang akan digunakan, Iya. nanti Dove lah yang akan mendesain. Nah itu yang tadi saya maksud Pak. Maksudnya material untuk ngebangunnya, bahan bangunannya, untuk konstruksinya. Itu Oke, gimana Pak untuk dari bahan- mitra rumah? Oke, dari mitra rumah kita sudah ada bahan untuk pondasi. Oke. Nah, biasanya pondasi untuk perumahan yang berlantai 2 dan seterusnya menggunakan material pancang mini pile, Mas Bogel. Mini pile Pak ya? Mini pile. Oke. Iya. Nah, kemudian di sini kemudian kita ini adalah proses untuk pengecorannya ini. Oke. Nah, di sini juga menggunakan produk dari Kala Beton. Kala beton ya Pak ya? Iya. Oke. Kelebihannya produk kala beton apa Pak? Boleh dikasih tahu nggak Pak? Rahasia. Oh rahasia, oke. Yang jelas dijamin lah. Sampai tadi Dijamin. Bapak dari mitra rumah berani ngejamin sampai 3 bulan Kita berarti ya? sudah punya standar ISO, Oke. SN dan SNI. Oke. ISO berarti internasional ya? Ya. SNI, ya jangankan yang SNI, yang internasional aja udah punya, Betul. apalagi yang SNI ya. Oke, Iya. siap. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambaran untuk proses pekerjaan dindingnya nih, Mas Bogel. Oke, menggunakan Jadi, bata ringan, menggunakan Pak ya? bata ringan dari Kala Beton. Oke. Oke. Termasuk perekatnya juga dari Kala Beton. Iya, ini berfungsi sekali loh ini bata ringan Pak. Karena kan Iya. dia bahannya kuat juga berarti Pak ya. Iya. Tapi ringan. Jadi kalau mau nimpuk maling selama ini kalau pakai batanya agak berat, ada maling untuk pakai bata ringan. Oke, lanjut Pak. Oke, Maaf saya lanjut. kebanyakan bercanda ya Pak ya. Lanjut. Ya. Nah, kemudian untuk plester dan acian juga kita punya produk mortar sendiri dari Oke. Kala Beton. Oke. Ini handal semua loh pokoknya Nah, produknya. pokoknya komplit lah semua. Iya. Kemudian untuk tamannya juga kita punya paving block dengan segala macam ukuran dan Oke. varian produknya. Oke. Oke. Nah, ini kita bisa lihat untuk saluran kita juga punya precast UDIT. Ini praktis UDIT. sekali nih Mas Bogel. Yudits Pak ya. UDIT. Praktis sekali ya Pak ya. Iya. Oke, jadi nggak perlu lagi ada in situ lagi. Biasanya kan kalau yang konvensional, Hah? biasanya kan bikin molding dulu, Oh, iya. kemudian dicor di tempat lagi. Iya. Ini udah langsung terpasang. Oh gitu. Iya. Cakep banget. Nah, kemudian proses berikutnya adalah finishing. Oke. Nah, finishing ini juga mayoritas menggunakan material dari Kala Beton. Semuanya Pak ya untuk Semuanya, finishingnya ya. iya. Oke. Oke. Dan Kala Ah. Beton atau mitra rumah berani memberikan jaminan garansi 3 bulan itu berarti karena memang produknya, kualitasnya itu bisa Betul sekali. memuaskan ya Iya. Pak ya. Oke. Garansi bangunan. Ah, ini kalau misalnya ada
keretakan Iya. atau ada sedikit masalah di bangunan, itu menjadi tanggung jawab kami. Oke. Dalam waktu 3 bulan itu ya Pak? Oke, makasih. Oke. Oke. Tapi ini keretakan rumahnya aja ya Pak ya yang menjadi garansi dari mitra rumah. Kalau keretakan rumah tangganya itu bukan Wah, enggak. jaminan dari mitra Kita nggak rumah ya. tanggung jawab. Ya, cuman keretakan rumahnya. Kalau rumah tangga urusan masing-masing ya. Iya. Oke. Nah ini kita bisa lihat flow-nya ya, flow untuk bisnis mitra rumah. Di mana mulai dari konsultasi, survei, kemudian kita buatkan rencana kontrak kerjanya. Iya. Kemudian pradesainnya di sini sudah terlibat teman-teman dari DOF. Nah, Oke. mulai dari desain arsitekturnya, struktur dan MEP-nya. Kemudian setelah itu kita buat RAB. Nah ini penting juga nih dan Ya. mitra rumah siap untuk membantu juga untuk RAB-nya Pak. Siap. Karena biasanya kadang-kadang ada yang punya budget-budget tertentu yang udah disiapkan gitu ya. Nah itu bisa dibantu sama mitra rumah ya Pak ya. Oke. Disesuaikan dengan budget mereka. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, sebenarnya biayanya berapa sih estimasinya? Nah gitu itu dia loh. Pak. Per meter persegi berarti Pak ya? Iya, per meter persegi. Jadi untuk biayanya sendiri ini sudah all in. Nah, perkiraannya adalah 3,5 juta sampai 4,8 juta. Oh standar berarti Iya, ya Pak ya? Nggak standar tinggi-tinggi sekali. banget kok. Nggak tinggi-tinggi Biasanya emang banget. segitu. Tapi kalau melalui mitra rumah Mas Bogel, Ya. kita bisa menurunkan biaya 5% sampai 7% Oh. dari harga pasaran. Itu tadi kan yang standar yang pasaran. Iya. Ternyata bisa 5 sampai 7% Bisa lebih sekali. rendah. Oke. Kenapa bisa turun? Karena material konstruksinya itu udah dari kami sendiri Oh iya gitu, Mas benar. Bogel. Jadi akan Seperti ada itu. subsidi-subsidi yang Iya, bisa nanti betul ikut sekali. membuat anggarannya jadi lebih Iya. rendah ya Pak ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tagline kami ya Mas Bogel ya. Iya. Bahwa mitra rumah adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dengan Kala Beton yang akan menjadi mitra terbaik untuk membangun rumah Oke. Anda gitu. Menjadi satu solusi untuk mewujudkan rumah impian Anda semua. Oke. Oke. Kemudian kita bisa memberikan ruang yang sangat lengkap untuk mewujudkan impian Anda untuk membangun rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Seperti itu Mas Bogel. Oke. Oke. Dan pastinya punya tim yang terbaik ya Pak ya? Oke. Kemudian kita akan lanjut ke ini ya, kita mau memperkenalkan produk-produk dari Kala Beton Mas Oke. Bogel. Kita masih punya cukup waktu enggak? Banyak Pak. Masih ada enggak waktunya? Mungkin kita bisa langsung dipersingkat aja Pak. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini Kala Beton memiliki produk ready mix. Oke. Mungkin Mas Bogel udah tahu lah. Iya. Kalau di jalan kadang ketemu kan berpapasan dengan Iya. mobil Kala Beton. Betul. Ini pahanya itu Pak ya, pahanya Rocky kalau saya bilang karena besar sekali nih. Oke. Oke, kemudian kita punya ini adalah penjelasan terkait spesifikasi Iya. ready mix. Ini adalah salah satu proyek besar kita yang kita kerjakan kemarin. Menggunakan Kala Beton juga ya Pak ya? Ini PLTB Jeneponto. Oke. Oke. Kemudian kita juga memiliki produk bata ringan. Oke. Eh, Teman-teman bisa melihat sampel bata ringan kita di depan. Oh ada di boothnya juga nanti Pak ya? Displaynya di depan situ. Oke. Oke. Atau mau Kemudian- ambil satu Mas Bogel buat ditimpuk. Buat siap-siap nimpuk maling Pak ya? Iya, iya, iya. iya. Oke. Oke, ini adalah keunggulan dari bata ringan. Kita skip saja ya. Oke. Oke, kemudian kita juga punya, tadi saya sudah jelaskan, mortar instannya ada beberapa varian juga. Jadi untuk perekatnya, plester, acian, dan skim coatnya. Iya. Yang Jadi jelas di lebih sini semua simpel ya Pak lengkap. ya? Iya. Untuk ngacinya itu lebih gampang Iya. lah ya. Sebenarnya Praktis. nanti ini semua ada di boothnya nanti kan Pak ya? Ada Kalau di mau lebih boothnya. lengkap dan lebih komprehensif Dan silakan ini langsung ke booth. sebenarnya praktis sekali untuk penggunaannya Mas Bogel. Iya. Hanya tambah air aja kita udah bisa aplikasi. Itu dia. Iya. Kayak bikin kopi instan aja Ah, berarti kan? benar, Iya. benar. Siap, siap. Tapi jangan dicampur kalau minum kopi. Jangan Pak. Ntar rapet semua ya usus kita. Oke. Lanjutkan. Lanjut. Ini adalah penjelasan terkait petunjuk penggunaannya. Iya. Ya, ini tinggal tambah air aja. Iya. Kemudian kita aduk, bisa langsung kita gunakan. Mungkin nanti bisa langsung ke booth ada demonya Boleh, mungkin boleh. malah bisa ya kalau Kita mau. rencana sebentar malam kita akan lakukan demo. Demo ya Pak ya di situ ya? Jadi yang mau menunggu, bukan demonstrasi Mas Enggak, Ade. enggak bakar-bakar ban ini. Siap. Nah, kita juga ada precast ini ada
ada batako, Oke. ada paving block, ada minipel. Untuk hari ini kita ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa ada promo harga khusus untuk produk-produk tertentu, Oke. Mas Bogel. Jadi seperti paving block untuk mutu K250 tebal 6 cm Iya. dari harga sebelumnya 60.000, hari ini sampai dengan besok kita tawarkan dengan harga 50.000 per meter persegi, Mas Wah, Bogel. lumayan tuh berarti Pak ya. Potongannya 10.000 ya satu Iya. paving block. Makanya ini per meter persegi ya Pak ya? Ya, jangan sia-siakan kesempatan ini selama acara kalamit kita. Oke. Silakan lah yang butuh, mungkin ada yang perlu diganti paving block di rumahnya. Betul. Ada penawaran istimewa langsung di sini aja ya Pak Biarpun ya? masih baru nggak apa-apa diganti aja. Oh iya, masih baru. Aduh, ini kayaknya udah Iya. nggak into sekarang, zaman sekarang gitu ya. Ganti, rubah lagi. Nggak, Besok. pokoknya gini Mas Bogel. Wah ini bukan kala beton nih, ganti. Oh ganti aja. iya, betul. Atau karena kebanyakan duit kan setiap hari ganti aja. Lagi ada promo kok di sini ya, siap. Nah, kemudian berikutnya kita juga ada harga promo untuk produk batako. Oke. Batako harga di pasaran adalah 6.000 per pieces. Untuk kali ini kita berikan harga menarik dengan harga 5.000 saja per Oke. piecesnya. Jadi untung 1.000 lagi. Iya. Siapa tahu ada juga kontraktor-kontraktor di sini yang menyetok gitu ya Pak ya. Boleh. Boleh banget Di gitu. sini ada Asosiasi Pengembang Indonesia Betul, loh. itu Kalau dia. mereka lihat ini udah. Udah langsung diborong semuanya. Langsung borong semua Habis kan. stok langsung ya. Oke, kemudian produk minipel kita juga ada harga promo. Iya. Dari harga sebelumnya adalah 790.000 per batang. Untuk hari ini dan besok harga hanya 600.000. Per batang. Iya. Wah lumayan 190.000 loh Iya, itu diskonnya. lumayan loh. Oke. Oke, ini itu tadi produk-produk dari Kala Beton dan beberapa produk yang kita berikan harga khusus. Iya. Oke. Nah, ini adalah proyek-proyek yang menggunakan produk dari Kala Beton ya Pak ya. Betul. Ada kampus UNM juga di situ ya Pak ya. Itu Ya, yang betul. Pinisi ya. Ya jadi kalau dari produk-produk Devcon ini kan sangat menarik sekali ya Mas Iya. Bogel ya. Mas Bogel mau jualin nggak? Kalau ngelihat barang-barang ya Pak, itu pasti dijualnya gampang Pak. Cuman saya mau tahu, kalau saya bantuin jualin ada untungnya nggak Pak kira-kira? Oh jelas ada dong. Oh gitu Pak? Iya Mas Ini Bogel. seriusan Pak? Bener. Oh kirain bercanda? Jadi seriusan Pak? Iya bener. Kita bisa bantuin jadi mitranya Kala Development and Beton. Construction? Bener. Oh gimana caranya tuh Pak? Bener, jadi gampang banget Mas Bogel. Oke. Nah, karena kita di masa pandemi ini Mas Bogel, jadi Iya. kita siapkan beberapa bisnis baru Nah. yang kita membantu perekonomian masyarakat. Iya benar. Gitu. Kan sekarang ini banyak banget yang di PHK, Iya. kemudian banyak banget yang dipotong gajinya, begitu ya. Bener. Dan kita prihatin dengan itu. Kita harus bangkitkan ekonomi itu mulai dari Indonesia Timur. Jadi dibantu sama Kala Development and Construction? Betul. Itu betul. gimana caranya Pak? Maksudnya Betul, bagaimana? Betul. Jadi gini Mas Bogel. Nah, untuk di Bukit Baruga kita Ya. ada bisnis modal klik. Tar dulu ya. Pak, tar dulu. Bro, ini yang lagi megang kamera nih. Perhatiin baik-baik nih, siapa tahu nanti bisa dapat tambahan duit juga dari sini kan. Iya, bener yang di banget. rumah juga nih yang nonton lewat YouTube, perhatikan baik-baik nih. Ini Bener informasi penting banget ini. Penting banget Mas Bogel. Iya. Jadi saat ini kan kita hampir mengalami resesi ya, walaupun di Makassar itu masih 2,8. Tadi sudah Iya. disebutkan oleh wali kota. Iya. Nah, tapi secara nasional 5,2% dan Iya. pengangguran di Makassar ini meningkat 6,07 Mas. Hampir Mas Bogel. 7% Iya. lah Pak ya. Nah, dengan semua bisnis ini kita harapkan semua pengangguran gabung di sini. Kemudian yang tidak beruntung kena PHK, pemotongan gaji segala macamnya bisa gabung di sini Mas Bogel. Untuk bisa dapat tambahan penghasilan dari Tambahan sini. penghasilan. Nah, untuk apa yang kita kemudian tawarkan, Iya. Mas Bogel, ya. Jadi gampang banget cara bergabungnya. Jadi ada 7 step. Yang pertama adalah join dulu ke Telegram kami. Oke. Kemudian nanti klik link daftar, klik link aturan, klik link marketing kit, kemudian download dan share. Kalau misalnya ada yang kemudian mau beli, langsung hubungi hotline kami dan Oke. fee-nya langsung cair. Langsung cair Pak. Untuk yang tertarik pada hari ini langsung scan Scan saja aja di di situ QR Mas code-nya Bogel. berarti ya, Pak? Iya, itu langsung masuk ke Telegram kami. Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah masuk ke Telegram kami,
cek bionya Mas Bogel. Oke. Jadi di situ ada bio di bisnis model klik. Nah, Ya. di situ sudah lengkap semua. Ada link daftarnya, Oke. ada link peraturan dan benefitnya, Oke. ada link marketing kitnya. Semuanya sudah kami sediakan. Oh biar marketing kitnya ada juga di situ Pak, ya? Sudah ada semua. Oke. Jadi semuanya itu tinggal di-download lalu kemudian di-share ke relasi Mas Bogel. Nanti tinggal bagaimana caranya kita mengkomunikasikannya aja lah ya. Betul. Ke hot prospect Betul. kita. Jadi di link daftar nanti kalau misalnya diklik akan ada Google Form yang kemudian ya biasalah Mas Bogel. Secara administratif Registrasi. ada registrasinya ya supaya kita bisa memantau Oke. siapa yang kemudian sudah bermitra dengan kami. Betul, Supaya betul. nanti kita layani dengan baik. Oke. Kemudian peraturan dan benefitnya, langkah-langkahnya untuk menjalankan bisnis model klik itu seperti apa kita sudah sediakan juga Mas Bogel. Komisinya berapa? Komisinya berapa? Ada semua di Ada sini? semua di sini. Oke. Nah, untuk jualannya sudah ada marketing kitnya. Nah, Jadi itu. marketing kitnya ini semuanya tinggal di-download, nggak usah mikir-mikir lagi materi promosinya apa, tinggal download, share ke relasi. Jadi kita nggak usah bikin, aduh ini harus bikin lagi nih materinya nggak Nggak usah. perlu. Udah disiapin. Udah disiapin. Tinggal kita komunikasikan Bener aja. banget, Wah, langsung di-download, langsung di-share. mantap. Mantep banget. Jadi makanya namanya bisnis model klik. Cuman model klik doang. Iya bener. Sudah dapat duit. Oke. Ya. Jadi nanti langsung di-download lalu kemudian kasih ke relasi. Kalau ada yang kemudian tertarik langsung hubungi nomor hotline kami. Karena di sistemnya kita sudah ada linknya, tinggal diklik saja nanti langsung terhubung dengan hotline Oke, kami. yang hot prospect, Hot prospect. hampir deal, dibantuin juga nanti pasti. Betul, langsung aja Mas Bogel. Oke. Nah jadi untuk pencairan fee-nya ketika 15 juta aja udah nih dikirim nih. iya, jadi langsung gabung langsung dapat enggak. Pokoknya begitu ada closing, brek, fee cair. Jadi enggak ada ketentuannya Mas Bogel. Oh, iya. Kalau misalnya 30% pembayaran Oke. itu baru kita cairkan atau KPR sudah akad langsung dicairkan Mas Fee, Bogel. oke. Nah, jadi untuk fee-nya Mas Bogel. Oke. Nah, untuk tipe Balitai kalau bisa merekomendasikan minimal dapat 8 juta Mas Bogel. Balitai aja Pak. Balitai aja. Yang harganya 450 juta, Iya. kita bisa dapat 8 juta. Dapat 8 juta Mas Bogel. Wow. Ya. Jadi kalau bisa jual 3 unit bisa dapat 26 juta. Oke. Nah, kalau misalnya jualnya lebih lagi, maka 1 unitnya akan di-saving di bulan depan. Oh saya kirain satu ini jadi milik Oh, kita di- gitu. Ya kecuali kalau ini Oke. referralnya baik Jadi kalau banget. 4 unit, 1 unitnya di saving ke bulan Ke depan. bulan depan. Jadi bulan depan kita udah punya 1 unit gitu. Iya, benar. Udah punya Jadi- 8 juta lah minimal. Iya, ya. 8 juta. Nah, untuk yang tipe Jimbaran yang 65, 1 kali closing bisa dapat 16 juta Mas Bogel. Nah, 3 closing bisa dapat 53 juta. Wah, menarik atau menarik banget Mas Bogel? Banget lah Pak. Banget. Jadi pingin Iya mau Pak. langsung daftar. Jadi nih pengen ikut bisnis modal klik Oh, lah. ikut bisnis modal Daftar lah. klik. Nah, untuk yang tipe Sanor Mas Bogel, Iya. bisa dapat 20 juta sampai 60 juta Mas Bogel. 1 unit. Iya, 1 unit. Oke. Langsung bisa beli motor berapa itu Mas Bogel? Satu Pak motornya Pak. Iya. Oke. Kalau misalnya jual yang tipe paling besar, Oke. Taman Uli Samosir bisa dapat 60 juta sampai 195 juta Mas Bogel. Wadaw. Nah, pengen atau pengen banget Mas Bogel? Pengen banget. Pengen itu, banget. Itu hitungannya kan lebih Pak ya. Jadi kalau kita jual 1 unit kan 60 juta. Iya. Harusnya kalau kita jual 3 unit kan kita dapatnya cuma 180. Iya. Tapi ini ditambahin lagi jadi 195. Iya, betul. Karena apa Mas Bogel? Kalau misalnya dia bisa jual, maka kita hitungannya bukan 2% lagi, tapi 2,5% kita Wadaw. kasih. Jadi kita kasih jor-joran ini Mas Bogel. Ya bagi yang Keren. bisa ini. Nah, jadi Mas Bogel untuk informasi kemarin kita sudah ada mitra kami yang bisa menjualkan dan dia bisa dapat 64 juta. Wah, gede atau gede banget Mas Bogel? Gede banget. Gede Pak. banget. Iya, Nah, ya, lumayan. ini cuman hanya bisnis modal klik saja Mas Bogel. Apalagi Nah, untuk yang punya relasi ya Pak ya. Iya, Daripada relasinya dianggurin aja, ya udah coba ditawarin aja Iya begini-begini. cocok, caranya sudah mudah banget, Iya. marketing kitnya kita sudah sediakan, Iya. tinggal download dan share. Benar. Gampang oke. banget kan Mas Betul, Bogel? betul, Nah betul. tidak hanya bisnis modal klik saja Mas Bogel. Iya. Nah ini kita ada bisnis mitra rumah. Nah Oh, mitra silakan rumahnya Pak juga. Sate. Oke. Tapi sebelumnya tadi ada teman saya yang bisikin saya Mas Bogel. Oke. Ada salah satu customer kita dari PI yang mau closing. Oh, ada lagi Pak? Ada lagi. Mau closing lagi nih, Pak? Oke. Bisa barangkali kita panggil naik ke atas Boleh, panggung? boleh Pak. Iya. Oke, siapa Pak Is tolong diantar bapaknya. Ini customer dari BI. Dari PI.
salah satu peserta Kalamit kita. Oh API, dari API, API, Asosiasi Pengembang Ya, Indonesia Asosiasi ya Pak, dari Pengembang API Indonesia. ya Pak ya. Oke. Boleh Pak, Oke, boleh Pak. silakan. Nah jadi mitra kita ini juga closing ya Pak ya. Iya, Mas Bogel, sepertinya sih kita nggak usah, kita naik di sini aja kali ya. Iya benar. Ya, kita jualan aja terus ini sampai besok ini supaya closing semua. Iya, lumayan bisa dapat 60 juta Pak ya. Oke. Tapi Pak, boleh saya bantu? Ya. Ya jualan di sini aja sudah habis ini produknya Kalamix. Iya Pak. Ya Pak, saya perkenalkan saya dari Asosiasi Pengembang Indonesia. Iya. Di Sulawesi Selatan ini keanggotaan kami ada 140 orang. Ya, boleh di ya. Sekitar 140 orang. Oke. Ya sekitar jumlah unit rumah mungkin 5 ribuan itu per tahun. 5 rumah 5 ribuan per tahun, insyaallah. Itu kira-kira dalam satu rumah itu kalau mau konsisten semua pakai ini, katakanlah 50% saja, Pak. Jadi kalau 100 ribu kubik itu kira-kira ringan itu untuk Betul pemakaian sekali. kami. Ya, Oke. ya insya Allah ini kan Pak, dan apalagi kita sudah bermitra di sini ya insya Allah pengembang Indonesia anggotanya semua ini menganjurkan memakai produk kalak beton yang memang berkualitas. Luar biasa. Memang berkualitas. Ya. Oke. Dan tidak sembarang pilih juga produk, gitu Pak. Terus hari ini juga sudah ada yang tutup, dari anggota ada 1 orang. Oke. Kemudian ada juga yang pagar panel itu. Pagar-pagar. Iya. Ada yang tutup juga. Panel pagar beton. Pagar, Iya. pagar, ya, pagar keliling itu. Oke. Mas Bogel, ya. Itu saya kira itu. Ya, Pak Siap. Satir, ya. Oke. Terima siap. kasih buat informasinya Pak. Jadi memang mempercayai produk dari Kala Development and Construction khususnya Kala Beton ini Pak ya. Luar biasa. Terima kasih dari Asosiasi Pengembang Indonesia. Ini udah terbukti lah berarti kualitas dari API ya. Bahwa Oke, jadi saya tambahkan sedikit. kualitas Mas dari Bogel. API dari mitra Jadi rumah ya. Asosiasi Pengembang Indonesia ini mereka berkonsentrasi untuk membangun perumahan bersubsidi. Betul. Ya. Jadi di situ mereka sudah menggunakan bata ringan, kemudian mortar kita, Betul. nah, kemudian Terus paving block. panel itu tadi Ya, panel panel pagar. Iya. Iya. Jadi di sini untuk di acara Kalamit ini sebenarnya kami sebenarnya fokus untuk jualan ke pengembang Indonesia, Mas Bogel. Oke, ini jadi Makanya bisa- ada penawaran khusus untuk paving block tadi. Oke. Itu harganya luar biasa jauh di bawah dari harga pasaran. Oke. Oke, jadi Itu tadi jangan- makanya saya bilang Pak, Jangan borong dimanfaatkan, aja ini untuk diborong pengembang. aja. Iya. Jangan disia-siakan. Betul. Ini kesempatan ini hanya selama berlangsungnya 2 acara hari ini ini, 2 aja. hari ini aja. Jadi begini Mas Bogel, tadi kita sudah mendengar intinya beliau mengakui produk daripada Betul. development and construction ya Mas Iya. Bogel, terutama di Kala Beton. Betul. Nah makanya kalau misalnya kemudian teman-teman mau bergabung untuk dijualin Bisnis kita mitra punya rumah. bisnis mitra rumah, itu bisa banget Mas Gampang Bogel. sekali Gampang juga. sekali karena gampang banget jualnya. Nah Betul. tadi adalah salah satu bukti Betul. bagaimana kita menjualnya gampang banget ya Mas Bogel ya. Betul. Bayangkan dari asosiasi pengembang aja yang pasti udah tahu lah selak-selaknya, untungnya, semua segala macam, kualitas-kualitas mana yang bagus, mesennya ke Kala Beton. Beton. Mitra rumah. Mitra rumah. Apalagi Anda nanti gampang juga pasti jualannya. Nah, Iya. kalau bisnis mitra rumah itu kayak gimana Iya, berarti? silakan Jadi, Pak. jadi saya jelaskan sedikit nih. Ya. Jadi sama sih flow-nya sama dengan bisnis modal klik. Oke. Jadi teman-teman yang ingin mereferensikan produk dari Kala Beton, Oke. cukup hanya mengklik daftar di bio Telegram kita. Scan dulu Kemudian QR code-nya dulu Scan sini ya. barcode-nya, kemudian klik link daftarnya. Di situ aturan permainannya juga kita sudah jelaskan di situ. Oke. Bagaimana teman-teman yang sudah mereferensikan produk kita memperoleh benefit berupa insentif akan kita berikan. Oke. Nah, kemudian bisa di link marketing kit kita juga lengkap. Udah di situ. disiapkan Di juga? situ semua varian produk kita lengkap di situ. Oke. Spesifikasinya kita sudah lengkapi. Oke. Jadi teman-teman hanya mendownload, kemudian di-share ke teman-temannya, ke calon customernya, udah. Dan bisa ini langsung closing. Sekali lagi Mas ini Bogel. produknya berkualitas. Iya. Jadi sebenarnya ngejualnya insya Allah nggak susah karena produknya berkualitas dan harganya bersaing ya Pak ya. Betul. Oke. Benefitnya sekarang Pak. Ya, Nah, sekarang itu bedanya yang ditunggu-tunggu. itu yang Oke. penting Pak. Ini yang ditunggu-tunggu Cuannya mungkin. Pak, cuannya. Cuannya ya, Iya, oke. karena waktu adalah uang Pak. Silakan. Oke, kami sudah menyiapkan simulasinya nih Mas Bogel. Oke. Oke, jadi contoh untuk produk ready mix nih. Kalau ready mix harga di press list kita adalah 790.000 per kubiknya. Oke. Nah, di sini kita menawarkan insentif yang
sifatnya ini progresif. Oke. Jadi semakin tinggi harga jualnya, semakin tinggi juga besaran Insentifnya. fee, insentif yang diterima Mas Bogel. Oke. Oke, jadi kita bisa lihat contoh. Untuk volume beton 100 kubik, teman-teman jualan dengan harga 760. Berarti teman-teman mendapatkan besaran fee-nya itu adalah 10.000 per kubiknya. Oke. Jadi kita tinggal kalikan aja 100 kubik kali 10.000. Jadi Juta. Bapak Ibu bisa memperoleh 1 juta. Iya. Hanya modal download share aja. Benar. Oke. Biasanya satu rumah itu butuh berapa kubik, Pak? Nah, gitu? kalau satu rumah itu biasanya 25 sampai 30 kubik Oke. untuk lantai 2. Oke. Belum seterusnya misalnya lantai 3. Benar. Kalau mereka bikin lantai 10 gimana Atau punya Mas Bogel? 90 rumah gitu Pak ya? Betul. Iya, oke siap. Nah, ini Itu kita- baru dari itunya aja kan Pak? Belum dari semennya juga Itu baru mortar. ready mix-nya. Nah, untuk mortarnya sendiri Oke. kita juga ada besaran fee-nya juga bisa dilihat di sini. Oke. Ya, maksimalnya adalah 1.000 per sak. Coba Oke. bayangin Mas Bogel. Kalau dalam satu perumahan misalnya membutuhkan 5.000 sak nih. 5.000 sak. 5.000 sak. Kali 1.000 udah Kali 5 1.000, juta. udah 5 juta. Wadaw, lumayan ya Pak ya? Iya. Oke. Oke. Itu Kalau dia. gini sih saya langsung buka toko Mas Bogel. Iya. Ini bisnis yang sangat simpel sekali hitungannya ya. Kita cuma ngebantu untuk bisa menjualkan produk dari Betul Kalabeton sekali. ya. Oke, ini. Begitupun untuk produk Batako. Oke. Misalnya Batako 5.000 pieces kali 200, Bapak Ibu bisa memperoleh benefit 1 juta gitu. Oke. Nah, ini juga untuk produk paving block. Nah, jadi teman-teman yang misalnya punya tetangga lagi bangun rumah, Iya. itu sudah jadi cowan itu. Benar. Tinggal langsung dibantu aja lah Pak. Ih, lagi bangun apa Pak? Iya. Ini lagi pengen ngerenovasi, rumahnya pengen dikasih paving dulu. Boleh saya ikut bantu Pak? Ini barangnya bagus loh Pak. Oh boleh, minta tolong. Boleh tolong mesenin? Boleh Pak. Langsung dapat cuan. Benar sekali. Dan kebetulan ya Mas Bogel ya, untuk yang mitra rumah ini, itu kita sudah ada juga yang bisa menjualkan ya Pak Satir ya. Betul. Nah, Iya. silakan Pak. Mungkin Ceritakan. boleh diberikan testimoninya salah satu yang lumayan sukses menjadi mitra bisnis, mitra rumah. Di sini nggak ada. Jadi kemarin kita dengan Pak Rali ada webinar nih, Oke. webinar. Jadi salah satu peserta webinar kita langsung tertarik untuk menjadi Oke. mitra Kalabeton. Oh gitu. Nah kemudian mereka langsung menawarkan ke keluarga. Iya. Cuman orang terdekat aja dulu sih. Iya. Ya, ke keluarga, kemudian mereka daftar ke link kita, link Instagram kita, Iya. kemudian menyampaikan KTP, alamat, Iya. kemudian nanti ada sales kami yang akan mengeksekusi. Oke. Jadi sales kami yang akan mensurvei, kemudian mengukur ke lapangan. Iya. Setelah itu kita jadwal, setelah terlayani, kemudian ada pembayaran, referral kita bisa langsung menerima insentifnya. Mas Tinggal nunggu Bogel. cair aja lah. Cair pokoknya. aja. Oke, gitu. siap. Oke, itu untuk bisnis mitra rumah. Berikutnya mungkin boleh lagi Pak? Oke, ini kita lanjut untuk precast. Jadi semua produk yang dijual menggunakan referral, semuanya menerima insentif. Oke. Ya, oke, jadi semua hitung-hitungannya bisa kita lihat nanti di marketing kit kita. Betul. Jadi saya nggak perlu jelaskan satu-satu di sini. Nggak usah karena- Pak. Ini aja udah kebayang kok bakalan untung Ya. seperti apa gitu Pak ya. Langsung pingin buka toko ya Mas ya? Betul. Daripada juga sekarang lagi nggak punya penghasilan, Iya, gaji betul. dipotong dan lain sebagainya. Betul. kan? Nggak hanya ini aja Mas Bogel. Jadi ini Dav sendiri juga menawarkan program referral. Nah silakan Mas Ide. Oh, Dov juga ada Betul. program. Oke. Selain dari Dove sendiri juga ada program referral kita untuk insentif bagi teman-teman yang mungkin belum mau merenovasi rumahnya, tapi Oke. mungkin ada kenalannya. Oke. Ada kenalannya yang membutuhkan jasa desain. Nah, kini kita juga menawarkan insentif. Oh, komisinya sampai 10% ya? Betul, Dan nilai ada di proyeknya? antara 9% sampai 10%. Oke. Misalnya saya ambil contoh untuk tipe 36, Oke. itu untuk desain fee-nya adalah 8.400.000. Oke. Nah untuk referral yang bisa diterima adalah maksimal 800.000. Oke. Itu yang terkecil, 36 ya? betul. Sampai ke misalnya yang paling besar 150, itu untuk harga desainnya adalah 33 juta.
referral yang bisa diterima adalah sebesar 2 juta rupiah. Oke. Dan untuk misalnya tidak terbatas di rumah tinggal, Oke. bisa juga untuk restoran, kafe, apapun itu. Oke. Selama sifatnya referral, kami akan berikan komisi di antara 9 sampai 10%. Oke. Dan komisi ini bisa juga langsung cair setelah klien membayar down payment. Jadi tidak menunggu klien membayar lunas. Lunas 30% aja berarti udah langsung Betul. cair fee-nya Sudah ya. langsung cair 100%. Oke. Nanti Yes, bisa kayak langsung kontak ke link kami di Dove atau di WhatsApp ataupun di bisa Instagram. langsung ke booth-nya Dove juga di Betul, sini ya. betul. Baik. Oke. Itu dia tuh. Itu Oke. adalah bisnis-bisnis yang ditawarkan Iya. dari Kala Development and Construction. Betul. Nah, cuman ini ada lagi Mas Bogel. Jadi tidak hanya yang DAF, mitra rumah, kemudian bisnis modal klik. Nah, Oke. ini ada bisnis sobat nyebur. Nah, ini akan di mana kita punya bisnis Bugis Waterpark, Mas Bogel. Oke. Nah, itu juga bisa direferalkan, Mas Bogel. Oh gitu. Iya, bisa banget. Jadi ada Bugis Waterpark itu juga bisa kita Bisa bisnisin juga. direferalkan. Jadi mitra dari Bugis Waterpark. Iya, siapapun yang bisa mereferalkan rombongan dan segala macamnya itu akan mendapatkan insentif dari kami. Nah, Oke. untuk kejelasannya itu kita undang Bu Fatma selaku Bugis Waterpark, Bu. Perwakilan dari Bugis Waterpark ada Bu Fatma. Iya. Boleh Bu Fatma mungkin Oke, menjelaskan. Mas Bogel mungkin saya turun aja kali Oh ya. iya, terima Karena saya kasih masih Pak Satir. masih mau jualan lagi Mas Bogel. Iya benar, masih banyak yang mau di closing ya Pak Satir. Terima kasih Pak Satir, terima kasih juga Mas Hidayat yang juga sudah memberikan informasi dari Dove. Sekarang Ibu Fatma nih, tanggung jawabnya nih Bu. Gimana kalau kita mau dapat duit dengan menjadi mitra dari Bugis Waterpark Bu Fatma? Ya gini ya Mas Bogel ini, setelah kita selama 3 bulan ya Iya. lockdown ini akibat dari pandemi COVID-19 ini. Iya, Nah saya lihat ini orang-orang ini butuh rekreasi ini, butuh refreshing. betul. Iya, dalam salah satu cara juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Betul. Nah, untuk itu di tengah pandemi ini saya akan mengajak teman-teman untuk bergabung di bisnis Sobat Nyebur. Oke. Caranya yaitu dengan join dan cek bio di Telegram kami. Oke. Klik link daftar, registrasi di situ, mengisi biodata. Iya, Nah, untuk mengetahui aturan apa saja yang ada di Bugis Waterpark, teman-teman cukup klik link aturan. oke. Nah, aturannya di situ wajib memakai baju renang, minimal celana boxer atau baju bola untuk laki-laki, dan bagi perempuan bisa menggunakan manset atau legging itu sudah cukup. Oke. Dan anak-anak di bawah tinggi badan 80 cm itu masih gratis. Oke. Iya. Nah, di sini kita melihat bahwa harga Normalnya tiket nih Bu ya? masuk- Iya, harga tiket masuk di Bugis Waterpark itu adalah untuk Senin sampai Kamis 150.000, Sabtu Minggu dan hari libur itu 200.000. Namun untuk rombongan kami memberikan harga khusus yaitu Rp90.000. Itu sudah dengan paket makan. Udah dikasih makan siang Iya, ya Bu ya? itu sudah dengan paket makan itu Oke. harga khusus yang kita berikan. Apalagi di Kalamit ini, khusus di bulan Oktober ini kami memberikan harga spesial lagi dalam rangka HUT Kala Group yang ke-68 tahun. Oke. Bugis Waterpark memberikan harga khusus yaitu Rp60.000 saja sudah Wah. cukup bisa masuk ke Bugis Waterpark dengan menikmati semua wahana yang ada di dalamnya. Cuman nggak dapat makan siang Bu. Tidak makan siang, Oke. kalau harga 60. Kalau Iya. mau dengan paket makan, tambahkan menjadi 90.000. Oke. Nah, mungkin teman-teman bertanya benefit apa saja yang kira-kira saya akan dapatkan setelah bergabung di bisnis Sobat Nyebur, yaitu kita akan memberikan fee sebesar 5%. Oke. Ya, minimal rombongan itu 30 orang. Jadi semakin besar rombongan yang teman-teman dapatkan, Semakin maka banyak akan fee-nya. semakin besar pula fee yang teman-teman akan dapatkan. Oke. Nah, seperti itu Mas Waduh, Bogel. ini enak Iya. banget ini Bu ya. Lumayan sekali loh. Itu tadi fee-nya ada yang sampai 4,5 juta gitu. Iya, kalau rombongannya misalkan sampai 3.000 orang. Oke. Nah, kita Tapi bisa mampu dapatkan Bu, fee Bugis 300 Waterpark juta. menampung 3.000 Bu. Bisa sampai Bugis 4.000. itu bisa sampai 7.000 orang bahkan. Wow. Ya, namun di Oke. tengah pandemi ini kita membatasi jumlah pengunjung hanya sampai 60% saja 60%. dari kapasitas Bugis Oke. Waterpark. Ya, jadi Mas Bogel kan semuanya kita bisa referalkan nih semuanya. Nah, Iya. tentunya kalau misalnya Mas Bogel kemudian bergabung, uang Mas Bogel jadi banyak nggak? Wah iya, kalau saya udah bergabung menjadi bisnis, udah ikut di bisnis klik kita tadi Pak ya. Iya, benar. Kemudian juga bisnis mitra rumah, bisnis tadi Dove juga. Iya. Kan duitnya jadi banyak, apalagi kalau dapat juga dari sini. Iya. Saya juga jadi pengen berlibur juga Pak. Jadi pengen berlibur ya Mas juga. Bogel ya. Nah tapi iya kalau berlibur di Bugis Waterpark,
protokolnya udah aman belum Bu? Maksudnya kan kita juga mau nawarin ke orang Iya, nih gitu iya. Bu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, aman gak sih untuk masuk di Bugis Waterpark? Iya, itu Ya, dia. dengan penerapan protokol kesehatan, insya Allah dijamin aman. Nah, kita lihat dulu protokol Videonya ya. kesehatan yang diterapkan di Bugis Waterpark selama new normal ini. Kita Kita saksikan. lagi dari situ Iya. nanti kalau bisa kita bantu untuk bisa jadi bisnis partnernya Iya, ya. benar. Dengan menikmati rekreasi, kita juga mendapatkan benefit. Mulai dari beli tiketnya udah ada protokol yang diterapkan ya. Sebelum masuk ke Bugis Waterpark juga itu ada aturan mainnya juga. Wah lucu banget ini tadi anaknya ya Pak ya. Jadi pengen gendong mamanya. Jadi kemarin Dinas Pariwisata juga datang ke kita, Iya. yaitu untuk ambil video semua tentang protokol-protokol COVID yang kita sudah sediakan. Dan nanti itu kemudian yang akan disebar ke seluruh Sulawesi Selatan. Sebagai standar Pak ya. Sebagai standar dan sebagai contoh. Oke. Kunci lokernya juga selalu disterilisasi. Ada signage untuk protokol pengunjungnya. Zainaknya itu kita tempatkan di beberapa titik di area Bugis Waterpark. Semuanya wajib tetap menggunakan masker pada saat tidak berenang ya Bu ya. Iya. Kecuali di dalam kolam renang itu Oke. masker boleh dibuka. Jadi kita juga melakukan pemberian secara berkala. Bagaimana Pak? Jadi pembersihan secara berkala. Oh iya, Iya. pembersihan secara berkala ya Iya. Pak ya. Minimal 2 kali sehari kita melakukan penyemprotan desinfektan. Selalu didisinfeksi berarti ya Pak ya. Ada penyemprotan disinfeksi. Penyemprotan berarti. di seluruh area. Airnya Bu, Bugis airnya Waterpark. gimana Bu air? Ya, Air yang digunakan di kolam renangnya Bu? airnya aman karena kita menggunakan obat tersendiri desinfektan klorin 1 sampai 10 pm atau bromin 3 sampai 8 pm sehingga kadar air mencapai 7,2 ya pH air mencapai 7,2 hingga 8 Wah. itu aman. Ini sudah Benar. sesuai dengan standar Betul, dari betul. Menteri Kesehatan Republik Waduh. Indonesia. Ini untuk yang menyaksikan di YouTube channel berarti ya penting sekali ya. Jadi udah bisa merasa aman lah. Selain merasakan kegembiraan, kebahagiaan di Bugis Waterpark, keamanan, kesehatan keluarganya pun juga insya Allah terjamin. Ya di situ betul Bu. Mas Bogen. Wah ini perosotan-perosotan yang berskala Nah, ini internasional alat ya. yang digunakan untuk mengukur pH Iya. air setiap harinya. Jadi intinya semua petugas kita juga sudah standarkan Mas Bogel. Oke. Jadi untuk tetap menjaga protokol bagi mereka yang kemudian ada flu, ada gejala-gejala, mereka Iya. tidak boleh masuk kantor. Oke. Gitu. Jadi pada saat masuk pun juga diperiksa dulu pakai termogan dan lain sebagainya ya Pak ya. Untuk mengukur Kondisi suhu kesehatannya tubuhnya. juga di. Iya, betul. Oke. Ya, saya rasa dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat seperti wajib memakai masker, Iya. tetap jaga jarak, Oke. ya sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, membawa perlengkapan alat sholat sendiri. Jadi pengunjung tidak perlu merasa takut lagi untuk datang ke Bugis Waterpark. Betul. Insya Allah dijamin aman, pulang dengan Oke. sehat kembali. Terima kasih Bu Fatma buat informasinya. Apalagi juga tadi ada penawaran Iya. istimewa ya yang udah Iya, disiapkan. betul. Ada 90.000 Iya. untuk bahkan di weekend pun Di ada weekend 90.000. pun masih tetap berlaku 90.000 khusus untuk rombongan. Oke, Ya. ada berikut lunchbox ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi selama pameran ini di sana saya sudah dapat informasi bahwa Iya. tiketnya sudah ada terjual 50 lembar. Wow, lumayan. Sampai jam sekian. Ada yang udah Iya. dapat komisi lagi berarti itu Iya, Bu ya. iya, Oke. alhamdulillah. Siap. Terima kasih Ibu Fatma buat Iya. informasinya. Iya, Kita yang jelas Bugis aman di Aman. Bugis Waterpark. Benar. Jadi tunggu apa lagi yuk teman-teman, ayo Mi kita nyebur. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih. Ayo Mi kita nyebur dan ayo jadi sobat nyebur. Ya betul Oke. sekali, sambil Siap. menyelam minum air. Iya, terima kasih Ibu Fatma buat Terima kasih, informasinya Pak. mengenai Bugis Terima kasih, Mas Waterpark. Bogel. Dan selain ya kan kita udah berenang-berenang nih Pak, kan abis dapat duit banyak nih kan dari Iya. bisnis-bisnis modal klik dan lain sebagainya tadi.
Nah biasanya kita juga pengen makan-makan Pak, pengen nge-mall gitu kan. Ada penawaran-penawaran yang lain mungkin dari Kala Development and Construction yang lain Iya, Pak? sebenarnya ada penawaran dari Kala Development and Construction, terutamanya di Gastros ya. Oke. Nah di Gastros ada Pak Didi, mungkin Pak Didi bisa ke panggung Pak Didi. Pak Didi dari Gastros. Pak Didi boleh Pak Didi untuk bergabung di panggung untuk menginformasikan apa yang dipersembahkan dari Gastros ya Pak ya. Dan sekali lagi untuk para pengunjung dari Mall Nipa jangan ada yang kemana-mana ya. Ada banyak hadiah, ada banyak kuis yang nanti akan kami berikan. Yang udah siap nanti hadiahnya, demikian juga untuk yang lagi online juga tetap setia berada di channel YouTube kami. Dan juga di Zoom meeting kami karena juga nanti akan ada kuis-kuis berhadiah yang udah disiapkan ya. Oh iya Mas Bogel, saya lupa ini. Ya. Kalau pembelanjaan tiket selama Kala Meet ini minimal rombongan 50 orang Ya. akan mendapatkan voucher makan di Gastros senilai Rp500.000. Wow, Iya. lumayan. Bisa Iya, makan bisa sekelurahan makan. itu Bu ya, 500 Iya, ribu. betul sekali. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Dari Gastros mungkin Pak Didi boleh ikut bergabung. Ada apa yang ingin dipersembahkan dari Gastros nih? Tapi mungkin boleh diwakilin dulu Bu dari Pak Rally. Oke, untuk di Gastros, sorry kita nggak usah lihat ini ya. Jadi pokoknya untuk pembelian di 150.000, Oke. nah itu bisa dapat apa? Pada saat Kalamit ini itu bisa dapat voucher masuk Bugis Waterpark. Oh ini bolak-balik ya? Iya. Dari Bugis Waterpark bisa dapat voucher Gastros. Gastros. Dari Gastros juga bisa dapat Bisa voucher Voucher Bugis masuk Waterpark. ke Bugis Iya, Waterpark. betul. Jadi Sinergi antar SBO. jadi kita memang sedang melakukan sinergi itu ya, Oke. Mas Bogel. Nah ini juga penawaran yang terbaik buat dari Gastros. Nanti Iya. di situ mungkin di booth-nya ini kita mengeluarkan produk ini Happy Detox Day. Nah ini untuk apa minuman. Oke. Itu bisa dibeli di kita punya apa itu namanya? Kita punya booth di Iya. di Kalamit ini dan Ini- juga bisa dihubungin di situ. Di WhatsApp. Immunity Drink Series namanya ya Pak ya? Iya, betul. Nah, 25.000 satu botol, Iya, tapi betul. kalau beli 6 botol 135.000. Iya, betul. Nah, kemudian ini enjoy 1 for 1 daily treats Oke. ya. Jadi buy one any variants, jadi pasta atau rice bowl get one, kemudian rice bowl atau pasta free. Wow. Gitu ya. Dapat gratisan ya Pak ya? Benar. Lumayan. Nah, ini paket untuk pernikahan Mas Bogel. Jadi kalau tadi kita bicara Begastros, Iya. nah sekarang kita bicara Nah kan saya punya duit banyak iya, nih Pak ya. punya banyak. Alhamdulillah nih dari bisnis modal klik dan lain sebagainya dari mitra rumah. Benar. Nah mungkin kalau misalnya saya mau nikah lagi gimana rencananya Pak? Oh, mau ada rencana? Mau ada rencana? Enggak, Biar Pak. saya nanti yang ini. Enggak Pak. Jadi Ya, untuk tapi- paketnya 22.800 saja untuk 200 orang. Oke. Nah, Dan itu udah mematuhi protokol COVID betul, semuanya? sudah sangat-sangat mematuhi protokol COVID. Oke. Nah, kemudian pokoknya semuanya ini kita lihat. Oke. Nah, ini kita sudah mematuhi protokol COVID lah, pokoknya semuanya Oke. tidak lagi bersentuhan dan segala macamnya. Jadi Itu ada tadi Satgas- 22.800 itu all in udah Pak ya? Iya, dan juga pokoknya buat 200 orang. Untuk 200 orang Iya, ya Mas? All betul. in berarti untuk Iya. dekorasinya apa semuanya udah aman semuanya? Aman, Pak. Oke. Oke, jadi ini untuk harga spesial reservasi untuk cafe break 50.000 per pax, Oke. sama lunch and dinner itu 100.000 per pax. Oke. Itu untuk meeting roomnya ya Pak ya? Iya, betul. Oke, ini bentuknya kalau lagi mau meeting room semuanya juga udah tertata, tempat duduknya juga Iya. sudah mematuhi protokol. Pokoknya apapun tentang Sauraja silakan ditanyakan langsung kepada kontak yang sudah tersedia di Oke, sini. siap. Oke. Nah, siap kalau kayak gitu. Habis berarti ya Pak ya semuanya ya? Duit udah saya habisin semua tuh. Oke. Untuk meeting, untuk apa, untuk Bugis Waterpark udah saya habisin. Yang jelas informasi tadi itu semuanya banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan sampai semuanya tidak memanfaatkan mulai dari yang pertama ya Pak ya. Dari penawaran-penawaran istimewa dari masing-masing bisnis unit. Kemudian juga bisa menjadi mitra dari masing-masing bisnis unit, bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan, benefit-benefitnya, komisi-komisinya dari masing-masing bisnis unit, dan juga pastinya ada banyak juga
penawaran-penawaran istimewa dari tenan-tenan yang dimiliki oleh Kala Development and Construction ya, Iya, Pak? betul. Dari Gastros, dari Bukis Water Park, kemudian juga dari Sauraja Ballroom. Oke, terima kasih Ibu Fatma. Terima buat kasih Mas informasinya. Bogel semuanya. Terima Pasti banyak kasih. yang besok langsung banyak yang berenang di sana Bu, Insya pokoknya. Allah. Boleh Siap. sampaikan bahwa penjualan tiket selama Kalamit ini, tapi Iya. tanggal validasinya bisa sampai di akhir Oktober. Oh gitu, Iya. jadi beli nggak harus. beli tiket di sini, Oke. makanya bisa sampai di akhir Oktober Oke ini. siap, terima kasih Iya. Ibu. Untuk jadi bisnis partner atau mitra dari masing-masing bisnis unit, Iya. tinggal tadi carilah itu scan QR code-nya semuanya ya. Nanti mungkin boleh ke masing-masing booth ada QR code-nya semua di situ ya Bu ya. Iya, ada Oke, QR. terima kasih Bu Fatma. Terima kasih, Mas Bapak Bogel, Rally terima Terima kasih. untuk kasih, Mas semua Bogel. informasinya. Saya yakin sangat-sangat bermanfaat sekali. Ada nilai ibadah tersendiri juga pastinya Insya untuk Pak Rally, untuk Ibu Fatma, Iya. untuk Bapak Hidayat tadi ya. Iya. Kemudian juga Bapak Satir ya yang tadi juga telah memberikan informasi yang sangat lengkap sekali. Dan untuk Anda yang menyaksikan, jangan cuma didengerin, silakan dimanfaatkan, silakan langsung digunakan semua penawaran-penawaran tersebut. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mas Terima Bogel. kasih. Sama-sama. Kita ketemu lagi nanti di sesi-sesi berikutnya berarti Siap, Pak ya. terima kasih. Oke. Nah, untuk semuanya sekarang waktunya untuk kita kasih kuis deh berarti ya. Sesuai dengan janji saya bahwa akan ada banyak sekali hadiah. Saya mestinya ngelihat kemana sih, ke sana atau ke sana? Ya pokoknya antara duanya ya. Jadi sesuai dengan janji saya tadi akan ada banyak sekali hadiah, ada banyak sekali kuis yang nanti akan kami berikan dengan hadiah yang sudah disiapkan untuk para pemirsa di rumah dari masing-masing YouTube channel ataupun juga dari Zoom meeting dan juga tentunya untuk pengunjung Mall Nipah ya yang lagi secara offline, lagi jalan-jalan di Mall Nipah dan akan bisa mendapatkan hadiah apabila bisa menjawab pertanyaan kami. Nah, pertanyaannya adalah, sebelumnya kami informasikan dulu untuk kuis ini khusus untuk Zoom meeting ya, untuk Zoom. Jadi untuk yang sekarang menyaksikan di YouTube, boleh pindah ke Zoom langsung ya, registrasi lah untuk bisa dapetin kesempatan untuk bisa masuk ke Zoom, untuk bisa mendapatkan hadiah. Karena untuk nanti mengambil hadiahnya itu memang harus ada registrasi dari Zoom yang nanti akan ditunjukkan kepada kami besok pada saat penyerahan hadiahnya. Nah, pertanyaannya adalah, silakan yang lagi di Zoom siap-siap ngejawab ya. Nanti akan ditentukan oleh rekan-rekan kami yang ada di floor ya, para panitia yang ada di floor yang nanti akan menyaksikan siapa yang akan menjadi pemenang. Bukan begitu ya? Oke. Pertanyaannya adalah, kalau tadi menyimak pasti tahu, langsung jawab sekarang juga. Berapa, di sini ya, ya kan? Berapa harga rumah yang ditawarkan oleh Baruga Asri Nusa untuk kaum milenial? Nah, untuk kaum milenial tadi itu tipenya apa ya? Ayo, kalau udah tahu tipenya insya Allah tahu harganya. Ini sama yang dibeli sama Bapak Samuel tadi. Bapak Samuel udah transaksi, udah closing dan udah membeli tipe rumah tersebut dan harganya berapa? Ayo yang bisa langsung jawab karena hadiahnya ini adalah 1 unit handphone. Wow, lumayan dapat handphone. Makanya jangan sampai nggak jawab. Kalau misalnya belum menjadi bagian dari Zoom kami, silakan langsung registrasi di Zoom kami karena yang bisa menjawab itu adalah yang ada di Zoom. Kenapa? Karena harus didata. Jadi nanti nama yang digunakan dan serta nomor telepon yang nanti akan digunakan untuk Zoom itu yang nanti bisa menjadi bukti bahwa Anda adalah yang akan bisa mengambil hadiah besok. Hadiahnya sekali lagi adalah 1 unit handphone. Berapa harga yang ditawarkan oleh Baruga Asri Nusa untuk rumah untuk kaum milenial? Yang bisa langsung jawab pertanyaannya sekarang. Oke? Itu dia. Sekali lagi pertanyaan tersebut adalah untuk mendapatkan 1 unit handphone. Dan pemenangnya adalah sudah ditentukan sekarang ini atas nama Ganbi_Alfian itu. Ganbi_Alfian Arfan. Oke, selamat untuk Ganbi_Alfian Arfan yang telah berhasil memenangkan 1 unit handphone dari Kalamit. Oke, selamat ya. Itu tadi 1 handphone lah ya. Habis ini juga ada hadiah-hadiah lagi, yaitu sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Masih dari peserta Zoom ya. Oke, pertanyaannya adalah, kalau dari tadi menyaksikan, dari tadi menyimak, Anda pasti tahu jawabannya apa. Pertanyaannya adalah,
apa tagline dari Kala Beton? Oke, jawab sekarang juga langsung di Zoom lewat kolom chat ya, biasanya kalau di Zoom ya. Langsung jawab sekarang juga dan nanti akan kami informasikan siapa yang beruntung. Ini adalah voucher Grab senilai 175.000. Wow, ini bisa keliling Indonesia pakai Grab. Lebay banget ya, ya pokoknya lumayan loh itu 175.000 ya. Untuk bisa jalan-jalan bersama dengan Grab, siapa tahu lagi habis diputusin sama pacarnya gitu kan, atau lagi ada masalah, butuh untuk keliling-keliling kota Makassar, tapi males ngeluarin duit buat bensin, ya udah pakai voucher Grabnya aja senilai 175.000 asal bisa menjawab pertanyaan yang tadi sudah saya ajukan, yaitu adalah apa slogan dari Kala Beton. Langsung isi sekarang juga jawabannya di kolom chat dari Zoom Anda. Kemudian nanti akan kami, ditambah lagi. Selain voucher Grab senilai Rp170.000, ada 170.000 voucher Grabnya. Ada voucher Kopio Rp100.000. Woi, lumayan. Jadi pakai voucher Grabnya buat ke Mall Nipah, di Mall Nipah jajan di Kopio, baru pulangnya masih pakai voucher Grab itu juga ya. Dan pemenangnya adalah, kita masih nunggu kabar dari panitia. Mungkin dari tadi pemirsa bingung nih. Untuk guys yang ada di rumah guys, mungkin pada bingung ya. Ini dari tadi ngeliat-ngeliat ke kiri maksudnya ngapain sih? Ya karena ada monitor di sini, tempat panitia mengabarkan kepada saya siapa nama-nama pemenangnya. Oke? Yang sudah menjawab sekali lagi tagline dari Kala Beton. Siapa tahu tadi ada yang nggak beruntung mendapatkan handphone, boleh kalau misalnya betul jawabannya di sini mendapatkan voucher Grab senilai Rp170.000 dan Kopio senilai Rp100.000. Dan pemenangnya adalah Andi Muhammad Zulkifli H. Oke, selamat untuk Andi Muhammad Zulkifli H yang berhasil memenangkan voucher dari pertanyaan yang kedua di kuis dari Zoom di Kala Meet ini ya. Mind, Education, Expo, and Talks. Oke. Oh nih hadiah yang ketiga nih oke banget nih. Siap-siap ya jawab ya. Jadi saya kasih tahu dulu. Hadiahnya adalah 1 unit sepeda. Jadi bisa jalan-jalan di mall nih Pak, pakai sepeda gitu ya. Biar kita eksis banget gitu ya. Jalan-jalan di mall pakai sepeda. Buat yang dari kemarin pengen juga buat jalan-jalan di mall naik sepeda, tapi belum punya sepeda, ya udah nih jawab pertanyaan ini. Sebutkan 4 bisnis skala yang bergerak di bidang properti. Nah, apa-apa aja tuh? 4 bisnis skala yang bergerak di bidang properti. Apa aja bisnis unitnya? Wah, ada di sini. Tapi yang bergerak di bidang properti yang mana? Ayo, silakan dijawab ya. Sebutkan 4 bisnis skala yang bergerak di bidang properti. Ada 1 unit sepeda yang bisa menjadi hadiah untuk yang betul jawabannya dan terpilih oleh panitia untuk bisa menjadi pemenang. Oke? Siapa yang akan beruntung? Kita masih menantikan, hadiahnya sepeda loh, makanya cepetan, buru untuk yang ikut di Zoom meeting kami ya. Yang belum boleh langsung registrasi juga untuk bisa menjadi bagian dari Zoom, untuk nanti registrasi dan bisa ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis-kuis yang kami persembahkan di Kala Meet ini. Khususnya dari setiap presentasi dan juga dari setiap workshop dan juga talk show ya. Oke? Kita masih menunggu pemenangnya, sebutkan 4 bisnis skala yang bergerak di bidang properti. Sebenarnya sih bisa dilihat nih di belakang sini nih. Nah, di belakang sini, yang mana aja? Oh di sini ada, di belakang sini ada 2 ya. Ada 2 yang bergerak di bidang properti. Bisa dipakai tuh buat jawab, oh ada 2 ya, yang mana aja ya, boleh tinggal nyari 2 lagi. Sebutkan 4 bisnis skala yang bergerak di bidang properti. Oke, hadiahnya sepeda loh ini, jadi jangan sampai dianggurin, jangan sampai diapelin, jangan sampai dijerukin, yang jelas harus cepat dijawab. Untuk bisa ngedapetin sepeda tersebut. Untuk kuis yang ketiga ini, pastinya nanti akan ada kuis-kuis yang berikutnya. Jadi untuk yang mungkin punya keluarga juga yang pengen dapat hadiah-hadiah dari kuis-kuis yang kami persembahkan selama Kala Meet ini, boleh diajak juga untuk join
untuk ngikutin seluruh rangkaian Kala Meet boleh lewat online atau boleh diajak ke sini di Mall Nipah ini ya. Oke. Kami kayaknya banyak yang belum bisa jawab ya. Oh udah ada nih, pemenangnya adalah, jadi memang pertanyaannya panjang jawabannya, ada 4 soalnya ya. Ada 4 bisnis yang harus disebutkan oleh para peserta untuk bisa mendapatkan hadiah sepeda, yaitu adalah 4 bisnis dari Kala yang bergerak di bidang properti. Sebenarnya kalau misalnya dari tadi memantau atau dari tadi itu menyimak, pasti tahu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata mungkin agak skip ya, mungkin agak bingung ya. Tapi oh ternyata kayaknya ini pertanyaannya cukup menyulitkan para peserta. Jadi mungkin kita harus ganti pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah 2 perusahaan Kala atau 2 bisnis Kala grup yang bergerak di bidang properti. Oh gitu. Wah jadi gampang dong. Kan ada nih 2 di sini ya. Tadi kan saya bilang ada 2 di belakang saya. Di sini dibilang jadi 2. Ya udah jadi gampang ya. Sebutkan 2 perusahaan Kala Group yang bergerak di bidang properti. Ya kan Kala Group tuh punya perumahan tuh. Nah perumahannya apa namanya, itu dia. Terus kan kita bisa nyebur-nyebur tuh. Itu kalau nyebur-nyebur di mana? Iya itu dia tuh. Jawab ya langsung sekarang juga ya. Gampang banget udah itu, clue-nya udah bener-bener akan bisa membuat Anda tahu jawabannya, harusnya ya. Harusnya tahu. Kan Kala tuh punya perumahan. Perumahannya apa namanya? Oke. Siap? Sebutkan 2 perusahaan Kala Group yang bergerak di bidang properti. Itu 2. 2 aja. Tadinya 4. Bayangkan, bukan cuman harga aja yang didiskon. Ini pertanyaan juga didiskon ya. Dan yang betul adalah Sulawesi Selatan. Wah, satu Sulawesi menang semua. Oh enggak, namanya Sulawesi Selatan _ Nur Syamsu Rizal S. Nah, selamat untuk pemilik akun Zoom Sulawesi Selatan _ Nur Syamsu Rizal S yang mendapatkan 1 buah sepeda. Goes dulu. Langsung kalau udah dapat sepedanya, sepedanya itu baru bisa diambil besok. Dengan bukti, jadi besok jam 7 malam itu bisa mengambil hadiahnya di sini. Dengan bukti berupa memberitahukan kepada kami nomor telepon yang digunakan untuk Zoom atau pokoknya registrasinya. Salah satu dari data yang tadi digunakan untuk registrasi itu nanti akan kami tanya ya pada saat pengambilan hadiah. Oke? Dan kami juga menginformasikan Anda bisa mendapatkan promo menarik dari Grab untuk bisa datang ke Mall Nipah spesial di tanggal 3 dan 4 ini selama acara Kala Meet ini dengan promo, yaitu kalau misalnya Anda menggunakan GrabCar itu promonya cukup senilai Rp25.000. Dan kalau menggunakan GrabBike itu Rp10.000. Caranya masukin kode promo GB Kala Meet 03 untuk motor, dan untuk mobil gunakan GC Kala Meet 03. Oke? Jadi untuk mobil Anda dapat promo Rp25.000. Potongannya ya maksudnya ya. Kemudian juga untuk mobil itu dapat potongan Rp10.000. Jadi kalau misalnya ke sini Anda bayarnya Rp27.000 misalnya. Nanti Anda tinggal bayar Rp2.000 aja potongannya ya, kayak begitu. Seperti itu ya, tinggal bayar Rp2.000. Seperti itu ya, langsung. Kalau misalnya mau menggunakan promo tersebut selama acara Kala Meet berlangsung di Mall Nipah 2 hari. Hari ini dan besok. Oke? GB Kala Meet 03 untuk GrabBike dan GC Kala Meet 03 untuk GrabCar. Oke? Itu langsung sekarang juga digunakan promo tersebut. Ada yang cakep nih di atas panggung nih. Ngapain ya? Pasti ingin menghibur kita semua. Jadi untuk semuanya sekali lagi tetap berada di Kala Meet
jangan jauh-jauh. Tadi kita udah menyaksikan presentasi, nanti juga akan ada workshop dan juga talk show. Dan juga nanti akan ada tuming abu di sini. Jadi yang bosan ngeliatin muka saya dari tadi, nanti bisa ngeliat mukanya tuming abu juga lah ya di atas panggung ini. Untuk workshop dan juga untuk talk show. Oh sorry, tuming abu nanti di talk show ya. Jadi sekali lagi silakan untuk bisa join langsung ke sini. Nah, jadi kita bakalan langsung masuk ke workshop sekarang ini. Jadi kalau tadi kita udah presentasi, masuk di sesi presentasi bersama dengan Bapak Rali, Bapak Satir, kemudian juga Bapak Hidayat dan juga Ibu Fatma. Sekarang kita akan sesi workshop. Workshop apa hari ini? Nah, jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita akan masuk sekarang juga untuk Born This Way, nanti baru kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, akan menghiburnya itu nanti Born This Way. Oke, kita akan masuk ke sesi workshop. Jadi untuk yang ingin menambah ilmu, ingin memperluas wawasan dan cakrawala supaya bisa jadi lebih up to date gitu ya. Dan juga tahu lebih banyak lagi mengenai Kala Development and Construction, kita akan masuk ke workshop. Jadi workshopnya itu ini pokoknya seru banget workshopnya. Jadi untuk yang mungkin ingin bisa jadi tambah lihai, bisa jadi tambah jago gitu ya. Kita akan masuk ke workshop DOF. Dan untuk workshop DOF kali ini kita akan langsung menyajikan materi yang berkualitas. Dan saya yakin nih pokoknya jangan khawatir. Ini pokoknya materinya itu akan sangat menarik sekali. Akan sangat bisa membuat Anda jadi bisa lebih betah juga untuk menyaksikannya. Karena ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bisa mengembangkan pengetahuan dari para pemirsa sekalian mengenai arsitektural indah gitu ya. Karena di kehidupan kita sehari-hari itu biasa emang kita menyaksikan banyak sekali arsitektur-arsitektur indah di sudut-sudut landmark atau mungkin juga di eksterior rumah seseorang yang bikin kita jadi sejuk matanya. Nah, kalau kita lagi ngobrolin tentang rumah, biasanya konsep itu bisa timbul dari ide si empunya rumah atau ide dari arsitek yang bantu untuk ngedesain atau ngedrawing atau ngegambar desain rumah itu. Nah, di era digital ini, desain arsitek mengalami proses digitalisasi. Yang pokoknya kita bisa lebih dulu ngelihat rumahnya jadi sebelum rumahnya itu dibangun. Bingung kan? Pokoknya dengan proses digitalisasi bukan cuma gambarannya aja. Kalau dulu mungkin kita cuma ngebayangin ya, setelah digambar kita bayangin rumahnya akan jadi apa. Tapi dengan proses digitalisasi kita bahkan sudah bisa mengetahui akan seperti apa rumah kita, bentuknya, modelnya, penampakannya bahkan sebelum dibangun. Nah ini terproses di sebuah profesi yang disebut product designer 3 dimensi atau 4 dimensi. Nah untuk kamu, untuk Anda semua yang sedang menyaksikan Kala Meet ini yang merupakan mungkin arsitek-arsitek muda atau profesional-profesional muda dibilang arsitek. Nah kita bisa langsung untuk menyaksikan workshop sekarang ini yang akan disampaikan atau dipersembahkan oleh salah satu SBU atau Business Unit dari Kala Development and Construction yang langsung aja kalau gitu kami akan undang untuk narasumbernya untuk bisa bergabung di atas panggung. Kami undang kepada Bapak Muhammad Fajri Salim selaku prinsipal dari DOF Studio. Assalamualaikum, selamat sore. Berarti saya nyebutnya bukan Bapak ya, kayaknya Abang kayak ini. Abang Fajri Salim. Iya. Oke, Bang, Abang dari DOF Studio ini ya? Betul. Nah, tadi kita udah ada pengantarnya itu tentang digitalisasi. Jadi itu yang nanti akan Abang sampaikan untuk semua yang menyaksikan kita, baik di Mall Nipah maupun juga di rumah ya lewat YouTube channel atau lewat Zoom. Langsung aja kalau gitu, kami persilakan. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk Abang Muhammad Fajri Salim, prinsipal dari DOF Studio. Baik, jadi terima kasih banyak teman-teman. Kali ini saya akan membawakan workshop mengenai memaksimalkan fungsi ruang pada lahan terbatas. Jadi ini mungkin sebagai pembuka dulu bahwa oh ya ada baik, saya lanjutkan. Jadi
mungkin teman-teman di sini mungkin sudah punya rumah, beberapa dari kita sebagai pembeli rumah pertama itu memiliki rumah dengan lahan yang terbatas. Jadi tema yang kami angkat hari ini dari Dove Studio adalah bagaimana cara untuk kita memaksimalkan fungsi ruang pada lahan yang terbatas. Oke. Jadi kita tahu compact house saat ini sangat tren. Ini mungkin bermula dari kebutuhan para kaum millennials yang saat ini memiliki keinginan untuk memiliki rumah. Tapi dengan kesibukan mereka maupun aktivitas mereka di luar rumah, maka mereka jadinya tidak membutuhkan hunian yang begitu besar. Dan ini dijawab pula dengan para pengembang, termasuk beberapa teman-teman pengembang yang ada di sini, dengan memberikan hunian yang compact. Tapi di satu sisi, hunian yang compact itu memiliki kekurangan, yaitu dengan lahan yang terbatas. Maka di workshop ini kita akan coba lihat bagaimana cara kita bisa menyiasati hunian dengan lahan terbatas sehingga fungsi ruang yang kita dapatkan itu bisa lebih maksimal. Ini beberapa contoh kita bisa lihat di slide beberapa karya arsitek Indonesia yang membuat compact house. Lebarnya mungkin kurang lebih 3 sampai dengan 4 meter dengan panjang antara 6 sampai 10 meter dan itu cukup untuk hunian para teman-teman millennials atau pembeli rumah pertama saat ini. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa compact house ataupun hunian dengan luasan terbatas itu menjadi hal yang jadi tren saat ini. Karena dengan hunian ataupun luasan area yang compact itu mereka bisa merencanakan untuk membangun secara perlahan hunian mereka. Jadi mulai mungkin dari 20 square meter dulu, kemudian nanti setelah mereka menikah akan bertambah dan setelah mereka mempunyai anak akan lebih bertambah lagi. Nah ini saya mungkin akan share ke teman-teman, ada sedikit tips bagaimana cara kita untuk memaksimalkan ruang. Jadi pertama mungkin ini salah satu tipsnya adalah sebisa mungkin bagaimana kita bisa menghindari penggunaan gudang. Dalam artian, kalaupun ternyata teman-teman harus menyimpan barang, itu bisa disimpan dalam bentuk storage. Pun storage-nya bisa diakali untuk melihat bahwa storage kita sudah mulai penuh atau tidak. Jadi beberapa hal di storage itu dibuat dalam bentuk yang terbuka. Jadi kita bisa tahu bahwa ketika barang kita sudah berlebih, kita akan langsung kelihatan seperti yang di sebelah kanan ini. Kita akan bisa tahu bahwa barang kita berlebih ketika storage itu telah penuh dan artinya pada saat itu ada beberapa barang yang mesti kita keluarkan dari situ. Kemudian ruang-ruang yang tersisa pada hunian compact itu biasanya ruang-ruang yang esensial saja, seperti living room, bedroom, pantry atau kitchen dan restroom. Jadi kita hanya terpaku pada ruang-ruang itu saja yang bisa kita jadikan fungsi-fungsi utama dari rumah tersebut. Jadi kita tidak perlu membuat ruang-ruang yang tidak perlu. Jadinya ruang-ruang tersebut yang dapat menghabiskan area dalam rumah kita. Ini salah satu, ini sih lebih ke gaya hidup sebenarnya. Ini ada sebuah movement yang diinisiasi oleh Fumio Sasaki. Jadi si Fumio Sasaki ini berusaha membuat hidupnya itu sangat-sangat minimal. Ketika dia membuat hidupnya menjadi minimal, berarti area ataupun barang-barang yang ada di rumahnya itu akan semakin sedikit jumlahnya. Bayangkan di ruang kerjanya dia hanya memiliki seperti ini dan tidak ada benda-benda lain yang menurut dia yang tidak esensial menurut dia. Dan itu berusaha direduksi oleh dia. Jadi movement ini saat ini sementara lagi tren di Jepang. Bahkan untuk anak-anak muda seperti Fumio Sasaki ini dia hanya mempunyai misalnya tidak lebih dari 10 pasang baju. Nah
dari situlah dia bisa mereduksi apa-apa yang ada di dalam rumahnya sehingga ruangannya pun menjadi lebih efisien. Tips berikutnya adalah bagaimana kita bisa membuat ruang yang lebih multifungsi. Jadi artinya beberapa area itu bisa kita buat menjadi satu area yang bergabung begitu. Jadi misalnya antara living room dengan kitchen itu kita bisa buat menjadi satu area. Antara misalnya bedroom dengan living room itu bisa kita buat menjadi satu area. Bahkan beberapa area bisa di-mix menjadi satu area. Seperti ini mungkin bisa teman-teman lihat, living room di sebelah kiri ketika dia akan membuatnya menjadi dining area maka akan ada foldable furniture yang bisa digunakan. Kemudian fleksibilitas pada furniture kita, hal-hal yang bisa kita lakukan dengan furniture kita adalah membuat furniture itu lebih fleksibel sehingga ketika kita ingin merubah ataupun mentransformasi ruangan itu dapat dengan mudah kita lakukan. Contohnya di sini ada 2 kabinet yang kalau digeser itu ternyata kita bisa melihat ada tempat tidur yang bisa dilipat yang ada di dalam kabinet tersebut. Hal inilah yang membuat fungsi-fungsi ruang menjadi lebih efisien dan bisa digunakan pada beberapa fungsi yang berbeda. Nah ini saya mau cerita juga nih, ada satu contoh. Jadi kebetulan waktu itu saya lagi riset juga, kita dapat satu contoh apartemen di jantung kota Paris yang didesain oleh orang Itali. Jadi luasan areanya ini kurang lebih sekitar 16 square meter. Layout secara umum adalah seperti ini. Dan fungsi di dalamnya itu ada 3 sebenarnya. Jadi sebagai kantor, kemudian sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat berkumpul. Jadi diakali oleh si desainernya ini ada restroomnya, ini tidak diganggu. Kemudian di sekeliling restroom itu ditempatkan fungsi-fungsi yang menjadi fungsi-fungsi utama dari sebuah hunian. Ada pantry juga di situ. Kemudian ada Murphy bed. Murphy bed ini tempat tidur yang bisa dilipat. Jadi ketika tidak digunakan tempat tidurnya itu akan dilipat jadi seolah-olah seperti sebuah lemari. Kemudian fungsi lain ada dining table di situ. Kemudian ada working desk. Nah kita lihat, kalau kita lihat dari layout ini sepertinya terjadi overlap ya. Kita lihat bagaimana si desainer mensiasati hal ini. Coba kita lihat. Ini kalau kita masuk tadi dari pintunya, di sebelah kiri ada pantry. Kemudian di ujung sana kita lihat ada ruangan besarnya. Nah ini working desk-nya. Jadi ketika mereka melakukan kerja atau kerja bersama-sama, mereka bisa bekerja di tempat ini. Jadi working desk-nya itu dilipat ketika tidak digunakan dan dibuka kembali ketika akan digunakan. Ini masih working desk-nya dari arah dalam menuju keluar. Masih working desk-nya. Nah ini ketika bed-nya dibuka. Jadi working desk-nya ditutup ketika misalnya mereka mau beristirahat di hunian tersebut, barulah Murphy bed-nya dibuka. Nah, di situ juga kita bisa lihat ada dining table-nya cukup sederhana saja, mungkin bisa hanya untuk 2 orang. Tapi di sini kita lihat bahwa dengan 16 square meter kita bisa menyiasati 3 fungsi sekaligus di dalam satu ruangan. Nah ini tadi tips berikutnya adalah menggunakan folding furniture. Jadi di era sekarang yang baru kita lagi rame-ramenya sepeda lipat. Nah ini juga berlaku pada furniture. Untuk membuat ruangan menjadi efisien, setidaknya furniture itu bisa dilipat ataupun dibikin jadi lebih ringkas. Tips berikutnya adalah membuat area tambahan. Bagaimana cara membuat area tambahan adalah ketika
ketinggian rumah kita itu di atas 5 meter, itu kita sudah bisa bikin mezanin. Jadi kita tidak perlu membuat lantai 2. Jadi bedanya lantai 2 dengan mezanin, kalau lantai 2 biasanya itu ketinggiannya sekitar 3 sampai dengan 4 meter. Kalau dengan mezanin antara 2,3 sampai dengan 2,5 itu kita sudah bisa buat ruang area tambahan. Nah, ini beberapa contoh. Dengan adanya mezanin, maka area bawah itu bisa kita gunakan sebagai area lain, dan area atasnya juga sebagai ekstra area yang bisa kita gunakan. Nah, ini saya coba bawa lagi kembali ke studi kasus yang kita lakukan pada hunian yang ada di Bukit Baruga. Mungkin tadi sudah sebagian dipaparkan oleh teman kita dari Dov Studio, Pak Hidayat. Ini adalah rumah Balitai di Bukit Baruga. Jadi denahnya cukup kompak, dan ketika kita diminta oleh teman-teman di Baruga untuk mendesain area ini, kita rasa ini hal yang cukup menantang karena areanya cukup kompak. Tapi justru dengan kekompakan ini kita bisa mendesain dengan menjadi lebih detail. Ini mungkin teman-teman sudah sering lihat tadi. Jadi di living roomnya itu sebenarnya kita pakai tips yang tadi itu menggabungkan beberapa area. Jadi di sini kita gabungkan ruang tamu jadi living room sekaligus sebagai dining room. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah bagaimana cara membuat collapsible furniture. Jadi furniturnya bisa dibikin ringkas, bisa dilipat, bisa menjadi lebih kecil dengan cara kita lihat ada drawer di situ. Ketika tidak digunakan itu menjadi drawer biasa, menjadi sebuah lemari biasa. Ketika teman-teman ataupun orang yang membeli hunian ini ingin makan ataupun ingin bekerja, mereka bisa melepas lipatan daripada meja tersebut, dan otomatis itu akan menjadi sebuah meja makan ataupun bisa menjadi sebuah meja kerja. Kemudian ini kan ada transisi antara kitchen dengan living room dengan dining area. Di situ kita tempatkan jendela sehingga makanan-makanan ataupun piring-piring yang di-serve dari kitchen itu bisa langsung dioper melalui jendela pass-through yang ada di samping dining area. Jadi dengan itu juga akan membuat pergerakan yang orang yang ada di kitchen itu menjadi lebih efisien. Nah, ini juga salah satu tipsnya. Ini mestinya untuk lebih mengefisienkan ruang ini tadi, kita bisa menyarankan menggunakan folding chair. Jadi ketika kursi itu tidak digunakan dapat disenderkan di dinding ataupun disimpan pada area yang lebih lebih di sudut sehingga tidak mengganggu sirkulasi orang yang ada di dalam hunian tersebut. Ini beberapa contoh folding chair. Bisa digantung seperti ini misalnya, dan dengan desain yang sangat flat sehingga kita tidak khawatir itu akan tersenggol atau jatuh seperti itu. Kemudian ini masih di tipe yang sama, mungkin teman-teman sudah sering lihat tadi, sering sekali diputar-putar. Jadi kita mengefisienkan ruang ini dengan cara membuat storage yang ada di atas ataupun di bawah kasur. Kemudian di satu sisi, di era sekarang ini apalagi teman-teman mungkin sering untuk yang masih kuliah, sering kuliah online ataupun yang kerja sering melakukan Zoom meeting. Jadi kita sudah sediakan area untuk mereka dapat melakukan itu, tentunya dengan dengan posisi yang tetap lebih ergonomis. Mungkin barangkali dari kami tips-tipsnya seperti itu. Selanjutnya kami serahkan kembali ke host.
Jadi dengan mungkin dari teman-teman yang lihat tadi, beberapa hal yang bisa jadi catatan adalah sebenarnya kita tidak akan bisa ringkas kecuali gaya hidup kita itu tidak ringkas. Jadi meskipun area kita ataupun rumah kita itu kita mendesainnya secara ringkas, tapi pola hidup kita belum ringkas, itu bisa menjadi penghalang untuk membuat hunian yang lebih kompak. Karena dengan tidak ringkasnya gaya hidup kita, maka barang-barang ataupun furniture ataupun ornamen yang ada di dalam rumah kita itu akan membuat area kita menjadi lebih kompleks dan sangat tidak nyaman untuk ditempati. Mungkin itu sedikit tambahan sambil menunggu Mas Bogel, mungkin Iya. dari saya Mungkin kita ingin buka sesi tanya jawab, mungkin boleh ya Pak Fajrin berarti ya? boleh, boleh. Oke, jadi untuk para pengunjung Mall Nipah yang ingin bertanya mengenai apa yang tadi telah disampaikan dari workshop dari Dove, kami persilahkan. Ini mengenai digital sebenarnya ya tadi ya. Bagaimana untuk para profesional muda khususnya di bidang arsitektur bisa lebih berkembang lagi tentunya bersama dengan apa yang telah disampaikan dari Bapak Fajrin dari Dove. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kayaknya nih biasanya nih kalau kayak begini nih berarti yang bertanya harus dikasih hadiah nih. Biasanya sih kayak gitu. Kalau yang bertanya dikasih hadiah mungkin akan ada yang bertanya. Iya nggak? Senyum-senyum aja tuh walaupun ketutupan masker tapi kelihatan senyum di wajahnya ya. Terlihat bagaimana lumayan ada keceriaan setelah ada penawaran hadiah. Mungkin boleh ya kita kasih hadiah ya untuk yang bertanya. Voucher Grab lah gitu. Ada ya mungkin ya? Ada yang mau nanya nggak? Belum ada. Ada yang mau nanya? Silakan. Oh belum buka sesi pertanyaan, oke. Jadi tentunya untuk yang ada di sini, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Bapak Fajrin? Ya itu aja tadi. Intinya adalah bagaimana membuat ruang itu ringkas. Kita kan tadi menjelaskan tentang bagaimana memaksimalkan fungsi ruang dengan lahan yang terbatas. Tadi sih ada beberapa tips-tips yang kita sampaikan mengenai pengaturan, mengenai pemanfaatan ruang yang tidak terpakai, mengenai furniture yang bisa kita lipat, yang collapsible. Efisiensi dan supaya lebih efektif ruangannya ya. Betul, tapi semuanya balik lagi ke gaya hidup kita. Selama kita masih menyimpan barang-barang yang tidak perlu, hal itu tidak akan tercapai. Itu dia, jadi sebenarnya barang-barang yang tidak perlu itu sudahlah ya. Move on lah dari barang-barang tersebut ya. Jadi jangan sampai banyak yang tidak move on padahal sudah tidak penting itu hal-hal yang udah mesti dibuang. Jadi itu. Jadi tadi saya sempat menyaksikan juga bahwa ukuran 4x7 atau 4x8 ya. 4,5 kali 3,5. 4,5 itu udah bisa jadi rumah sebenarnya ya. Bisa. Wow, keren sekali. Itu dia. Jadi yang menurut kita cuma cukup buat jadi kamar, padahal sebenarnya udah cukup untuk jadi rumah ya. Karena kalau di apartemen pun juga modelnya seperti itu udah bisa jadi studio rumah ya. Nah untuk sementara itu berarti demikian dulu. Terima kasih Bapak Fajrin yang sudah menyampaikan selaku prinsipal dari Dove ya. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk Bapak Fajrin? Abang Fajrin kok jadi Bapak lagi kan tadi udah Abang. Terima kasih Abang Fajrin, silakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Semoga apa yang disampaikan oleh Abang Fajrin itu tadi bisa bermanfaat, bisa memberikan gambaran ya bahwa bahkan dengan luas tanah yang sangat minim pun itu dengan ide-ide kreatif, dengan ide-ide yang bisa membuat kita jadi lebih efisien dan efektif memanfaatkan ruang tersebut, itu bisa banget untuk jadi rumah gitu ya. Tapi syaratnya juga satu tadi, barang-barang yang udah nggak perlu itu sebaiknya tidak disimpan di rumah, itu akan merusak efisiensi ruang Anda. Nah untuk Anda semua setelah kita sama-sama tadi menyaksikan workshop dari Fajrin, nah sekarang ini kita pengen ngelempengin otot dulu ya, kita pengen relaksasi dulu dengan menyaksikan penampilan dari band yang akan kembali menghibur kita, yang akan kembali memeriahkan acara Kala Meet ini. Dan sekali lagi kami informasikan acara ini berlangsung selama 2 hari dan kami juga mengundang untuk seluruh pengunjung dari Nipah Mall untuk berkunjung ke masing-masing booth
dari Kalamit yang hadir selama 2 hari ini. Jadi di sebelah sana juga ada booth dari PDAM yang ingin mendapatkan informasi-informasi terkini dari PDAM boleh. Atau mungkin pengen nanya-nanya untuk bisa tahu lebih banyak lagi mengenai PDAM juga boleh. Kebetulan di sana tadi ada perwakilan dari humasnya ya. Humas PDAM ada juga di sini untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan untuk pengunjung dari Nipah Mall mengenai PDAM. Kemudian sekali lagi, saya mengundang untuk Anda yang ada di sini untuk mendownload aplikasi Mallku. Udah punya aplikasi Mallku, Mbak? Belum? Udah? Mbak yang sebelahnya udah punya aplikasi Mallku? Mallku? Udah? Wah keren banget, ternyata update banget ya. Padahal saya baru kasih tahu tadi, saya jadi malu nih, saya kirain banyak yang belum punya, ternyata udah pada punya semua. Oke, tapi untuk yang belum punya, untuk yang belum download, ini, udah download aplikasi Mallku? OTW, bentar Oke, lagi. OTW. Ya, akhirnya ada juga ya yang bisa belum download aplikasi Mallku. Jadi aplikasi Mallku tuh penting banget dan bermanfaat sekali. Jadi pentingnya itu karena manfaatnya banyak. Pertama, Anda bisa mendapatkan informasi promo-promo apa dari tenan mana. Dari mall yang tentunya di cover oleh Mallku. Itu ada Mall Ratu Indah dan juga Mall Nipah ini ya. Jadi mau ada promo apa di tenan mana, ada informasinya di Mallku. Dan salah satu yang serunya lagi karena Anda bisa mendapatkan poin dari transaksi Anda di mall tersebut. Di semua tenan. Jadi kalau misalnya Anda belanja misalnya di MyCopio gitu ya. Itu kalau udah selesai belanja, udah selesai bertransaksi, udah selesai jajan di situ. Resinya atau bukti bayarnya jangan dibuang. Tapi diperlihatkan ke resepsionis. Nanti di resepsionis akan dimasukkan poin ke Mallku Anda. Kayak gitu kan ya modelnya ya Mbak ya? Atau jangan-jangan belum tahu ya kalau kayak gitu ya. Ya jadi dari resi itu nanti akan dimasukkan poin ke akun Mallku Anda. Yang poinnya nanti itu bisa ditukar dengan banyak sekali penawaran-penawaran menarik. Ataupun juga merchandise eksklusif ya. Gift-gift istimewa dari Mallku. Jadi silakan kalau misalnya udah bertransaksi itu langsung bawa bukti bayarnya ke resepsionis untuk bisa dapat poin Mallkunya. Jadi itu penting banget. Jadi kan kalau misalnya belanja-belanja di mall-mall lain belum tentu bisa kayak gitu. Belum tentu kita habis belanja bisa dapat poin. Poinnya bisa dipakai lagi buat dapat hadiah-hadiah istimewa. Nah kalau pakai Mallku, belanja di Mall Nipah dan juga Mall Ratu Indah bisa dapat kesempatan seperti itu. Jadi manfaatkanlah ya. Penting banget itu, makanya penting sekali ya. Supaya bisa dapat lebih banyak lagi keuntungan dari belanja-belanja Anda. Oke? Dan itu satu poin itu beda-beda. Kalau misalnya Anda belanja di Tenan Fashion, itu 250.000 dapat satu poin. Kalau di F&B, 75.000 kelipatannya itu dapat satu poin. Kalau elektronik, 1 juta kelipatannya itu satu poin. Dan untuk otomotif 5 juta kelipatannya itu satu poin. Kayak begitu. Jadi beda-beda. Tapi jangan khawatir semuanya akan dapat poin ya. Oke, sambil Anda mendownload Mallku, sambil akan ditemani dan dihibur oleh Born This Way. Langsung boleh minta suara tepuk tangannya untuk Born This Way. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus mengintai, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta.
seolah takkan terpisah. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus mengindah, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta, bila memang hatimu untuk aku. Salahkah ku berharap kau memilih diriku? Cinta, aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus mengindah, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta, tapi mengapa kita selalu bertemu dan bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta, ternyata hati tak sanggup bukan ku tak tersinggung, bukan ku tak butuh kata-katamu, tapi ku meragu, apakah langkah cinta ini berbeda? Meskipun tak sempurna, cintamu bagai mimpi yang nyata.
Ini rumah pada bagus-bagus di sini. Kenapa rumah saya begini ya? Aduh, jadi nyesel nih kenapa nggak beli yang seperti ini aja kemarin. Ini bagus-bagusnya, Mi. Interiornya bagus. Kualitasnya juga bagus. Nyesalku ini rumahku kayak begini. Temboknya belum apa-apa. Berubah warnanya. Perasaan kemarin ini warna coklat. Kenapa tiba-tiba hari ini ungu muda? Aduh. Siapa tong juga ini kemarin yang bikin rumahku ini jadi begini. Sama siapa ini bagus saya konsultasi nih kalau masalah-masalah begini. Siapa bisa ditelepon, Di? Ini bagusnya ini. Sama lagi ukurannya sama rumahku. Tapi kenapa dia bisa bagus seperti ini ya? Baru deh, harganya juga lebih mahal rumahku. Tapi kenapa rumahku seperti ini semua? Bocor-bocor Mi juga plafonnya. Padahal belum sampai 3 tahun ini saya di sini. Aduh. Yang lain-lain kayaknya enggak pernah punya masalah seperti ini. Saya Ji memang kayaknya sial sekali kayak ini dapat rumah ini. Nggak tahu ini memang bahannya yang nggak bagus atau kontraktornya memang yang nggak becus. Siapa kira-kira bagus saya ajak ngobrol ini kalau kayak begini masalahnya nih ya. Saya jadi bingung. Pilih yang mana, mau dijual bagusnya. Kalau dijual kira-kira laku berapa ini rumah ini? Bisa gini saya beli yang baru ini kalau misalnya saya jual ini. Oh iya. Biasanya ini kalau mau cepat laku harus pakai makelar ini. Tapi kalau pakai makelar pasti harus ada komisinya juga. Makin sedikit saya dapat. Iya. Oke. Ini semua ini gara-gara 2 temanku yang tidak becus ini. Mereka kasih saya saran yang salah ini. Aduh. Mana tong juga itu 2 temanku itu mau kasih bagiannya dulu ini, saya marah-marahin dulu ini. Masa mahalnya ini rumah saya kasih keluar uang buat bangun, buat desain, tapi berantakan begini hasilnya. Iya. Ini. Jauh harganya sama rumahku ini. Jauh lebih murah maksudnya. Tapi kenapa kayak bagus sekali semuanya juga saya lihat di sini. Testimoninya juga positif semua. Aduh, begini ini kalau nggak review dulu. Harusnya sebelum beli apa-apa kita review dulu ya. Salah kami memang udah konsultasi dulu ke orang yang tepat. Saya konsultasi sama 2 orang yang memang kayaknya pengetahuan tentang rumahnya perlu dipertanyakan. Kenapa tong juga saya konsultasi sama mereka. Kalau tentang konten Instagram boleh lah ya. Atau bikin video YouTube boleh sih. Tapi kalau soal masalah rumah kan salah kah juga. Ini gara-gara selebgram itu menjerumuskanku ke rumah yang seperti ini. Fondasi. Suara siapa itu? Saya kayak mendengar suara-suara gara-gara saya lagi mikirin mereka. Sampai saya dengar suaranya ini halusinasiku. Kalau nyampe mereka ke sini nih,
Saya kasih bagiannya ini. Aduh, saya bingung sudah. 3 tahun rumah seperti ini, saya pikir ini jodohku. Rumah yang akan membuat saya betah sampai akhir hidupku nanti. Tapi ternyata belum sampai 3 tahun, udah ndak betah mah di sini. Kemana lagi saya harus mengadu ini. Ini bagus ini semua yang saya lihat di sini nih. Lingkungannya juga bagus. Banyak ruang terbukanya. Aduh, ini sudah rumah sempit. Pengaturannya itu enggak bagus, enggak banyak ruang terbukanya, sirkulasinya juga enggak bagus. Cahaya matahari juga sedikit sekali bisa masuk ke rumah ini. Aduh, kenapa tong jadi menyesal Kak seumur hidup ini kalau begini caranya. Pengen cepat-cepat rasanya saya jual rumah ini. Saya telepon dulu ini deh. Halo. Assalamualaikum. Weh. Di mana kok? Oh mau juga nanti ke rumahku sebentar. Iya, datang mau kena. Iya. Karena mau marah-marah ini. Mau bahas ini tentang rumahku ini. Nggak ada habis-habisnya ini kekecewaanku tentang rumahku yang sekarang ini. Gara-gara kau berdua kasih saran yang tidak benar. Aduh, selebgram. Masih jam berapa kau datang sini? Oh, mau kau datang? Iya, saya tunggu kau nah. Iya. Sendiri atau berdua kau datang ke sini? Oh, cocok Mi. Berdua. Oke, mantap. Ini saya mau kasih lihat kok. Ini tuh di handphoneku tuh banyak sekali rumah bagus-bagus. Baru lebih murah. Baru kau bikin kau punya rumah yang kayak begini. Aduh. Bayangkan kau di satu mall Nipah lihat Tika marah-marah ini. Satu mall Nipah ini lihat Tika marah. Lagi di mall Nipah kayak ini. Mengeluh gara-gara rumah ini. Iya. Oke. Mantap. Assalamualaikum. Siap. Oke. Mau datang mereka. Jadi nanti tungguin Nanti kita minta pertanggungjawaban mereka ini untuk membicarakan masalah rumahku. Masa 12 miliar begini, Ji? Di sini nggak nyampe segitu. Ini ada yang harganya 450 juta. Iya memang cuma 2 kamar, tapi bagus. Ruang terbukanya juga banyak. Ada yang harganya 900 juta. Bagus. 1, banyak sekali pilihannya ini. Ada yang 2, ini yang paling cocok nih, yang 3 miliar nih. Ini paling cocok ini sama saya ini. 3 miliar bagus sekali. Bisa 3 mobil lagi rumahnya. Ini sudah 12 miliar. Cuman 2 mobil, 1 motor sama 16 bentor yang bisa ada di sini. Bentor sih banyak ya tapi mobil enggak cukup. Aduh ini, mungkin gara-gara ini saya kemarin diskusi juga sama juragan bentor kali ya. Oh iya. Oke. Iya. Ini nanti saya mau coba cari pembelinya deh untuk rumahku ini. 12 miliar kira-kira laku berapa ini? Mau kak beli? Ya mudah-mudahan bisa dapat 3 lah ini di sini nih rumah ini nih. Aman rumah 3 ya di sini ya. Oke. Tapi mau ke konsultasi dulu lagi nih. Sebelum saya beli ini rumah, konsultasi lagi dulu bagus kayak ini. Sama yang paling berkompeten nih. Iya. Oke, siapa tahu bisa jadi ketemu nih sama CEO-nya ini. Pasti lebih mantap lagi ini. Oke. Iya. Sip. Oke.
Wah ini nih dapat hadiah lagi nih. Baru kali lihat-lihat ternyata ini beli di sini sudah harganya mantap. Dapat hadiah, oh gratis lagi juga untuk subsidi renovasinya. Beda bel nih. Bukakan dulu pintu Pak Le. Ini juga nih, masa ini rumah belnya kayak bunyi bel sepeda. Rumah apa 12 miliar bunyi kan? Wah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita Pak. Weh duduk ya Pak, tapi Pak. Saya lagi lemas sekali ini. Tapi pas sekali nih. Pas sekali ini yang datang ke rumah ini. CEO-nya Baruga Asri Nusa ini ya. Bapak Furkan ya Pak Furkan ya? Ya betul Pak. Saya lagi bete ini Pak. Ini kita lihat di rumahku 12 miliar ini saya bikin ini. Tapi begini aja hasilnya. Temboknya sudah banyak air meresap dari atas. Terus plafonnya bocor-bocor Mi. Aduh, mana garasinya juga tidak cukup. Nah ini saya lihat ini di ada tempat ini bagus sekali Pak, saya lihat ini. Jadi harganya paling tingginya cuma 3 miliar. Betul, Pak. Baru rumahnya bagus sekali, bisa buat 3 mobil, ada kolam renangnya. Ini saya 12 miliar kolam ikan saja mati-mati terus ikannya, bagaimana ini Pak? Oke, jadi apa kabar ini Pak Furkan ini? Baik Pak Bogel. Alhamdulillah. Jadi dari mana nih Pak? Saya jalan-jalan sini aja. Jalan-jalan Pak ya? Iya. Dalam rangka apa tiba-tiba mau berkunjung ini ke rumah saya ini Pak ceritanya Pak? Iya, kita lagi, tadi saya dengar Pak Bogel cerita tentang keluhan-keluhan. Iya, ya. Pak. Iya. Saya pikir Bapak harus lebih semangat ini. Udah semangat Ya. kayak ini sebenarnya Pak. Karena kita lagi mempersiapkan rumah sehat. Oh begitu? Iya betul. Oh jadi rumah sehat Pak ya? Betul iya. Jadi Bapak mempersiapkan rumah sehat, rumahnya yang sehat atau nanti penghuninya yang sehat Pak? Pasti penghuninya lebih sehat. Oh iya, oke. Saya jadi tambah bersemangat ini gara-gara ada Pak Furkan ini. Tadi saya lemas sekali Pak, beneran Pak. Saya lemas sekali gara-gara memikirkan ini rumah yang mengecewakan lah. Tapi mudah-mudahan ini informasi rumah sehat ya Pak ya. Saya rencananya mau jual nih rumah nih nanti ini Pak. Saya mau jual, saya ganti rumah baru. Mungkin nanti bisa ikutlah Bapak ngasih konsultasi tentang rumah apa yang cocok nih Pak. Apalagi di masa pandemi begini kan kita perlu rumah yang kayak Bapak bilang tadi rumah sehat Pak ya. Iya betul Pak. Itu seperti apa itu rumah sehat Pak? Jadi memang sekarang karena kita tahu kita sekarang ada pandemi. Iya. Jadi hal pertama yang sekarang dipikir oleh orang adalah soal kesehatan. Oh benar Pak. Betul, iya. Itu faktor utama sekarang. Faktor Pak. utama. Betul. Iya. Mau apa-apa pasti kita pikir bagaimana kesehatannya di situ Pak ya. Protokol kesehatannya bagaimana begitu. Betul, Pak. Iya. Rumah juga begitu ternyata ya Pak ya. Betul Pak. Iya. Jadi ini kebetulan ada teman saya ini yang lebih ahli. Ini pantesan bunyi. Ini itu salah satunya Pak. Ini masa rumah 12 miliar bunyi belnya seperti itu. Selamat sore. Selamat sore. Silakan Bu. Duduk dulu ini Bu. Aduh maaf nih Bu, rumahnya berantakan sekali. Nggak nyaman sebenarnya ini Bu. Temannya Pak Furkan Pak? Iya, ini ahlinya ini. Wow. Boleh diperkenalkan kalau gitu Pak. Ada siapa ini Pak? Bu Yuli ini sebenarnya praktisi arsitek di Makassar. Oh gitu. Teman saya waktu sekolah di Bandung ini. Wah, ini berarti ahli berarti ya? Betul. Untuk sekali. soal arsitek berarti ahli nih Pak ya? Betul. Untuk desain, untuk ngebangun rumah berarti pakarnya lah Ibu Yuli Tidak, ini. bagaimana cara kau ini? Bolehlah dibilang begitu. Oh iya. Tidak, masalahnya saya pesan rumah kandang ayam nu bikin nggak? Tidak. Anda kau minta yang minimalis. Iya, maksudnya ini. Ada 2 teman saya lagi datang ini. Bu. Tidak. Ini saya request rumah kau bikin kandang ayam, kau kasih tinggal kayak di kandang ayam. Enggak, kau dia Tidak. juga. Ntar dulu, yang sopan kok, Main masuk-masuk rumah orang. Iya Pak. Masuk. Ada tamu. Ada tamu, tidak. Emosi. Kok kira kau aja emosi, saya juga emosi. Lihat kau Belakangnya berdua. kamera ya. Tidak. Iya. Apa? Masalahnya, saya merasa rugi nih Kak Bogel. Iya. Kenapa? Rugi kok kan? Saya bayar. Dia Duduk sewa. dulu. Kita duduk ya, menjelaskan supaya meredamin emosi saya ini. Iya. Apa? Jarak. Physical distancing. Nah, ya Ini, oke, ini, aman cocok, ya. ini cocok ini Pak. Rambutnya sama. Oh iya. Jangan-jangan Bapak ini senior saya. Saya siap kengkring. Kalau rambutnya sama biasa rezekinya juga mirip-mirip itu. Amin. Tapi kita banyak kulit cata. Ada kulit cata Pak. Iya. Oke.
Kenapa marah-marah kok? Saya juga mau marah-marah ini kenapa rumahku kok sarankan diri Ini sebenarnya kuncinya. Memang Bayar iya. mahal-mahal, desain apa segala macam. Kandang ayam dia kasih jadi. Salah kasih lihat desain mungkin. Kok kasih lihat mungkin arsitektur kandang ayam kok kasih ke Dia aja yang kajili-jili, saya bilang, anu kau tuh di teknik kau dulu kuliah. Iya, tapi saya memang datanya bilang saya di DO dulu. Nah saya satu-satunya yang saya tahu itu tentang infrastruktur itu adalah itu batu merah kalau mau dipakai dibasahi dulu. Kau tiba-tiba suruh gak bikin rumah. Nah saya kandang ayam ku bikinkan, kau kan modal-modal kayu juga gitu. Tidak maksudnya apa yang kurang ini sehingga kandang ayam lebih Begini. Iya. Kalau kau bicara berdua, mau konsultasi lagi pasti tidak dapat jawabannya. Ini ada tamu di sini jelas-jelas ya. Kau main masuk-masuk saja. Iya. Saya bebas bertanya ini. ini. Permisi. Ini pakar-pakarnya ini urusan rumah. Tahu ini. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol sama mereka. Boleh. Jadi tadi adik saya kenalkan dulu toh. Iya. Ada Bapak Furkan. Bapak Furkan ini kebetulan bosnya PT Baruga Asri Nusa ya Pak ya? Saya tiap melihat Bapak Furkan ini saya seperti melihat masa depan saya. Wah, kau juga mau rumah di Baruga? Iya. Maksudnya sukses, berwibawa. Tapi perasaan Bapak Furkan masa lalunya tidak sekelam kamu. Iya. Dan saya yakin ini Bapak Furkan pakai masker karena ini botba ya. Ada. Oke. Bapak mungkin nggak ngerti Pak ya bahasa gue. Ngerti Pak. Aku orang Makassar asli tapi gue bisa logat juga sih gue. Bapak Furkan ini siap. CEO ya PT Baruga. PT Baruga Asri Nusa. Kemudian ada Ibu Yuli. Ibu Yuli ini praktisi arsitektur ya di Sulawesi Selatan ya. Di Kota Makassar ini ya Bu ya. Di Bandung juga. Di Bandung. Nasional skalanya nih. Berarti jadi sudah cocok. Saya mohon maaf ini Bu, memang itu kalau cewek yang di arsitektur itu sudah kentara dari luar. Oh bagaimana kelihatannya? Kalau dia gambar alis simetris. Pakai aplikasi AutoCAD. Tidak ada hubungannya itu. Itu memang skill. Ini waspada kok, waspada Iya, ini. waspada, betul. Nasional ini. Nasional ini. Oke, jadi tadi kita masih ngobrolin tentang konsep ya Pak ya, konsep perumahan sehat gitu ya, rumah sehat. Itu seperti apa maksudnya Pak Furkan? Kebetulan kan juga ada Bu Yuli di sini, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, rumah sehat itu seperti apa? Iya, jadi sebenarnya rumah sehat itu juga tidak lepas daripada lingkungan yang sehat. Artinya karena rumah tidak mungkin ditaruh di tempat yang kosong, jadi dia ada di lingkungan. Oke. Ya, jadi dia menjadi satu antara rumah dengan lingkungan. Oke. Jadi kalau kita bicara rumah sehat, artinya lingkungan dulu yang harus sehat. Oh Ya. iya. Jadi secara umum yang namanya rumah sehat pasti di lingkungan yang sehat. Oke. Dan kedua, secara umum juga namanya rumah sehat itu artinya dia cukup bukaan atau jendela dan sebagainya sehingga sinar matahari bisa masuk tetapi bukan panasnya ya. Iya. Tapi cahayanya. Sehingga tidak perlu di siang hari kita memakai lampu. Oke. Jadi lebih hemat juga ya Pak ya? Betul, lebih hemat. Energinya. Kedua, aliran udaranya juga cukup. Oke. Aliran udaranya cukup sehingga terus selalu berganti. Sehingga menjamin kesehatan. Sirkulasinya lancar berarti ya Pak ya? Iya. Ventilasinya Pak ya? Ventilasinya, iya. Yang ketiga adalah buangan-buangannya. Jadi baik itu buangan-buangannya Pak? Air kotor dan sebagainya. Oh iya. Itu septic tanknya Pak ya? Maksudnya Pak? Bukan. Solongan mas solongan. Aduh. Selokan. Iya, jadi itu menyangkut tadi lingkungannya. Oh, lingkungan Pak ya? Begitupun juga taman-tamannya cukup. Iya. Dan sebagainya. Tapi mohon maaf ini Pak, kadang itu kita punya masalah di taman. Ya. Yaitu apabila ada, mohon maaf ini sering ada tai kucing Pak. Itu untuk menghindari itu, biasanya itu apa tipsnya Pak? Jadi kita susah-susah bikin taman tapi banyak kotoran hewan biasa. Begitu. Iya. Mungkin yang pertama adalah kucingnya disekolahkan dulu. Makanya kucing disekolahkan zaman sekarang ada sekolah online juga buat kucing. Izin Pak.
Kau ke Baruga? Pernah ke Baruga toh? Iya pernah. Pernah kok? Iya. Di mana Solongan Baruga? Solongan di depan rumahnya di Ya mana? ini yang menjadi misteri. Saya ke Baruga itu, saya cari-cari saluran gotnya itu tidak ada Pak. Itu jangan sampai dia sudah tidak pakai got. Pakai, cuma ndak kau lihat. Bapak pasti tahu. Iya, Pak Pur kan tahu. Baruga itu Pak, kenapa bisa tidak ada gotnya? Ya sebenarnya secara garis besar, secara umum selokan kita itu tidak terbuka. Artinya ada di bawah tanah tapi kita tutup. Sehingga lebih rapi kesannya. Memang ini Pak, kalau lihat, tidak bisa lihat selokan, kalau lihat dia itu selalu mau siram-siram jalanan supaya tidak berdebu. Dia bikin habis air di selokan ini Pak. Nggak bisa memang lihat selokan toh, karena mirip. Jadi Bapak ini tadi bilang bahwa kalau kita mau punya rumah yang sehat itu harus lingkungannya dulu yang menyehatkan Pak ya. Jadi itu berpengaruh sama tumbuhan apa yang ditanam Pak? Ya yang penting daunnya hijau. Oh daunnya hijau. Memang biasa tumbuhan yang kau tanam apa warna daunnya? Itu memang makanya enggak bagus. Enggak, begini saja ya. Kalau kau mau rasakan hunian sehat dan nyaman toh, tinggal kau di Baruga saudara. Oh. Bagus macu-macunya ini, Di. Ini jago menjilat saya lihat ini ya. Bukan begitu, karena memang rumahnya betul tawa di Baruga. Oh iya, Di. Sorry sih, Kak. Enggak, kalau kamu kayak mukamu ini, Bro. Kau bagian-bagian macini kayaknya. Tapi itu betul. Tapi sebenarnya kalau mau lengkap, itu Bu Yuli yang lebih tahu. Nah ini, kita nanya sama Bu Yuli nih. Nah ini. Itu betul itu yang tadi Pak Furkan cerita. Kita mau bikin rumah terbuka, terasnya terbuka gitu kan. Tapi di luarnya gersang, berdebu, percuma juga yang masuk debu kan. Nah, Oh iya betul. itu yang sebenarnya yang menarik kalau kita bilang Baruga kayaknya mungkin satu dari sedikit developer perumahan yang cukup rindang. Yang memang memperhatikan keasrian dari lingkungan berarti ya Bu ya. Bahkan dari 20 tahun yang lalu itu sebenarnya malah Bu. Udah punya konsep seperti itu. Iya, jadi bahkan kalau saya ikuti, saya kebetulan di Makassar sudah 25 tahun. 25 tahun Pak ya. Itu Developer Jakarta pun belum berpikir lingkungan. Betul. Itu kalau kita lihat lambangnya Baruga di tengah itu gambar daun. Oh iya. Ya, nah itu sebenarnya warisannya Pak Yusuf Kala itu. Luar biasa. Karena beliau yang memilih itu. Tepuk tangan lo dong buat Baruga. Ini sebenarnya bukan gara-gara kita memang pengen seperti yang tadi dibilang menjilat ya, bukan. Tapi memang faktanya Baruga itu adalah satu dari sedikit lingkungan perumahan yang memang green living sekali dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya kalau tadi Pak Furkon bilang kalau mau punya rumah sehat berarti emang lingkungannya juga mesti sehat. Seperti yang dibilang sama Ibu Yuli. Biarpun kita mau punya rumah sehat, sirkulasinya bagus, tempatnya agak terbuka. Tapi kalau di luarnya debu semua kan juga pasti percuma ya Bu ya. Nah itu mungkin kalau dari Bu Yuli bagusnya itu kalau misalnya rumah sehat. Oke lah kita punya lingkungan yang memadai, yang memang cukup sehat. Berarti rumahnya harus seperti apa berarti Bu? Yang paling penting sih harus diingat kita kan tinggal di iklim tropis. Iya tropis. Jadi yang paling cocok Sorry memang Bu, ya. sorry Bu, minta maaf ini tidak mengerti apa itu tropis. Apa itu tropis? Dingin. Dingin itu tropis. Tropis itu kalau kita habis lomba, terus kita jadi tropi, juara, kita dikasih tropi. Tropi. Aduh. Ya, mohon maaf Bu, tropis itu yang panas ya maksudnya? Ya kayak beginilah, hujan terus udah gitu kalau nggak hujan ya panas banget gitu kan. Oke, jadi tropis tuh kayak dua musim gitu ya. Jadi ada yang satunya itu kalau bukan musim panas, yang satunya musim hujan. Ini kayak mall Nipah, ruangan terbukanya ada, ruangan tertutupnya ada. Tidak, bergaul kok di Kalla, supaya tahu sih. Yang jelas bukan musim mangga. Ya, Pak Jangki Pak, di Baruga banyak yang mangga berhamburan ini Pak. Oke, jadi kalau yang di iklim tropis seperti ini, begini berarti harus bagaimana berarti Bu? Sebenarnya kita ada di sini nih contoh yang bagus sekali ya. Jadi selama ini kan beberapa desain itu sudah terlalu mengutamakan teknologi pakai AC. Iya betul. Jadi akhirnya kita sangat mengandalkan AC untuk kenyamanan mikro ya. Betul, kenyamanan untuk rumah. menyejukkan ruangan gitu. Padahal kalau dipikir Makassar itu kita tuh diberkati dengan angin yang bagus gitu. Kualitas angin di Makassar makanya di sebelah angin Mamiri ya. Oke, iya.
karena angin di Makassar itu sangat mengalir. Gitu. Kadar anginnya bagus berarti ya Bu ya? Ya, Kadar maksudnya angin. kan kalau kayak Jakarta gitu ya, Ya. udah tropis, udah panas, nggak ada anginnya. Iya benar. Tapi kalau di Makassar itu angin tuh mengalir dengan Betul. alami gitu. Jadi sebenarnya kalau kita memanfaatkan ruang-ruang dengan pengolahan yang baik, seperti misalnya ini ya, saya ambil contoh Nipah gitu. Kita ada di ruang di atrium yang sebenarnya terbuka. Betul. Di luar lagi panas banget pada saat saya datang. Betul. Pada saat kita masuk, kita tidak merasakan suhu yang sepanas di luar. Oke. Memang tidak dingin AC, tapi tidak kepanasan. Iya benar. Dan itu yang disebut dengan respon arsitektur yang tepat untuk iklim tropis. Oke. Jadi udaranya tetap mengalir, kita berhemat, pertama pasti hemat listrik lah. Berapa bayar 1 bulan buat Iya, AC? kebetulan listrik kami ini sudah bunyi-bunyi Bu di rumah. Itu selama 9 bulan ini karena event kurang Bu ya. Jadi kami sudah akrab dengan bunyi listrik. Oh iya. Sudah biasa Bu. Oh, Pak, iya, tadi iya. saya juga dengar Ibu bilang bahwa angin di sini itu berkah ya Bu ya, karena bagus anginnya. Tapi di sisi lain itu musibah Bu. Kenapa? Karena apabila ada teman kita yang bau badan Bu, kita jarak radius 2 meter ini masih sampai Bu kadang. Oh itu pengalaman ya? Iya pengalaman. Dan kita juga ndak enak tanya Bu, bilang, bro sakulu ki, kan ndak mungkin begitu. Ibu mengerti sakulu itu Bu? Iyalah. Oh iya. Ya ibu kan juga praktisi arsitek di Makassar ya. Oke, nah jadi sebenarnya itu untungnya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita punya rumah dengan sirkulasi udara yang bagus, angin bisa masuk, cahaya juga bisa bebas masuk ke dalam, itu betul-betul bisa menjadi bukan cuma sehat buat pemilik rumahnya, sehat buat bumi juga malah sebenarnya Bu ya. Dan sehat buat kantong juga. Iya, sehat untuk kantong juga karena eco building ya. Kita nggak perlu ngeluarin uang banyak-banyak untuk penyejuk ruangan, lampu kalau siang nggak perlu dinyalakan ya Bu ya. Oke, itu jadi sebenarnya yang bisa jadi masukan juga untuk para pemirsa yang ada di YouTube channel Ya. dan juga di Mall Nipah ini. Bagaimana untuk bisa menghemat Ya. biaya yang ini juga adalah salah satu adaptasi yang juga harus kita terapkan selama masa pandemi ini ya Bu ya. Karena biaya benar-benar harus diperhemat karena ya perekonomian lagi agak-agak melambat nih Bukan di rumah. melambat ya, terguncang. Lagi Iya, terlambat, Iya, lagi terguncang. tengkurap ya. Jadi itu ya Iya. Bu, Ibu jadi menyarankan berarti untuk di masa pandemi itu adalah salah satu kunci jawaban, solusi untuk yang akan membuat atau mendirikan bangunan ya Bu. Mungkin untuk kalau yang sudah punya rumah bisa lebih mengoptimalkan terasnya. Oke. Kan kalau zaman dulu orang teras apa sih gitu ya. Oke. Sekarang teras bisa dioptimalkan jadi ruang tamu, ditata sedemikian rupa Oh, sehingga kita iya. terima tamu kan di luar nggak usah masuk ke dalam gitu. Iya. Kan. Itu juga faktor social distancingnya kita bisa atur. Oh iya gitu kan. betul. Jadi ruang tamunya ditata atau kalau enggak garasinya yang mungkin garasi dalam itu bisa juga diaktifkan sebagai ruang tamu kalau memang perlu ruang tamu yang lebih besar gitu. Kita Oke. tinggal buka. Ya. Ada yang mau ditanya? Tidak, berarti? ini Bu, masalahnya dia sudah tahu itu tapi dia salah paham. Jadi itu di halaman rumahnya semua dia tehel Bu. Dalam rumahnya dia aspal. Mau konsep natural tapi tidak begitu juga Bro. Malah di dalam rumahnya dia aspal. Iya, di luar rumahnya dia tehel. Jadi dia naik motor Iya. di dalam rumah. Tapi ya saya mau tanya ini buat Bapak dan Ibu ini. Kan ini lagi ngetren konsep-konsep minimalis ya. Nah ini tapi kadang justru saya lihat itu memang modelnya minimalis tapi budgetnya maksimalis Bu. Iya bagaimana itu cara memang minimalis tapi budget juga minimalis. Ya, jadi kalau kita bicara rumah sebenarnya tadi dari awal kita sudah bicara bahwa memilih rumah itu bukan sekedar bentuk ya. Bentuk ataupun warna ataupun apa, tapi sebenarnya kita harus sadar kita itu beli rumah untuk hidup. Maksudnya adalah kita akan tinggal di situ selamanya 24 jam. Iya, walaupun sertifikatnya bisa digadai Pak ya. Disekolahkan Pak ya. Wah, Sertifikat. pengalaman ya. Memang kerjanya dia. Makanya kucing nggak disekolahin, rumah malah disekolahin. Ya, jadi kita harus berpikirnya bukan seperti yang
selama ini kita kenal. Jadi memilih rumah kadang-kadang dari tampaknya saja, dari bentuknya saja. Padahal kita lebih banyak di dalam daripada di luar. Ya, kita kan hidup di dalam, bukan kita ngeliatin rumah kita dari luar saja. Ya kan nanti ketawain orang nanti. Iya, betul, Pak. Nah, sehingga tadi unsur bagaimana kita di negara tropis, hidup di negara tropis, itu memperhatikan tadi sinar matahari, angin, taman dan sebagainya. Ya, sehingga tata letak rumah ataupun letak jendela itu harus betul-betul diperhatikan supaya tadi kita boleh dapat sinar matahari tetapi tidak perlu dapat panasnya. Kalau panas kan kita gerah jadinya. Iya. Nah, Itu bisa disaring itu, Pak? Ada tekniknya? Iya Pak, betul Pak. Bagaimana caranya kita Menyaring. bisa dapat cahayanya tapi panasnya nggak dapat Pak? Iya. Yang saya tahu satu, matahari itu tidak pernah terbit dari utara ke selatan. Oh iya benar. Ya, selalu dari timur ke barat. Iya, kiamat aja nanti dari barat ke timur Pak. Iya, betul Pak. Makanya jendela ditukar. Iya, iya, iya. Ya, jadi tata letak jendelanya itu sebaiknya itu di utara atau selatan. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan di timur maupun barat itu boleh. Tetapi harus diberikan overstake yang panjang. Oh iya. Overstake, mengerti juga overstage? Susah bahasa Inggris. Kayak dia naik satu level. Hah? Overstage Pak ya? Ini lebih piti-piti kok kamu bisa lihat. Itu juga kayaknya penjelasanmu juga overstake sebenarnya. Bapak sudah menjelaskan dengan baik, kok kasih salah-salah. Coba apa itu Pak, disederhanakan overstage itu apa Pak? Overstake itu penutup ya, bisa kanopi ya, bisa kanopi, Ah. bisa atap yang panjang. Udah. Ya. Kanopi Sudah, tahu. sudah, Pak, sudah, Pak. Kanopi Kanopi tahu. Tahu. Ya. Ya. Kalau- Seng ya Pak ya, Ya, sebutnya seng. hati-hati kanopi ya, bukan kopi. Oh iya, Kopi, iya. ya, Kanopi, Pak. Ya, jadi Jauh juga itu Pak sebenarnya. jadi karena timur dan barat itu terbit dan tenggelamnya matahari, maka bukaan jendela kaca yang besar itu kita naungi dengan overstake atau kanopi itu, sehingga kita dapat sinar tapi tidak perlu dapat panas. Oke. Ya. Begitupun tadi dengan adanya COVID, karena kita butuh sehat, sedangkan kita juga meminimalkan penggunaan AC. Karena tadi AC itu sebenarnya tidak gratis, kita bayar terus seumur hidup. Pak, betul Pak. Iya. Sehingga kita memanfaatkan sebanyak mungkin aliran udara. Ya, aliran udara. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi seorang atau sebuah developer atau pengembang rumah itu yang baik itu adalah pengembang yang mampu membuat tatanan rumah dan bukaan-bukaan yang memenuhi tadi kesehatan. Iya. Oke. Memenuhi kesehatan. Makanya saya Pak, ini penasaran Pak, kenapa solongannya di Baruga itu dibawa baru di Peping begini, tidak kelihatan. Masih selongan kau bahas ya? Penasaran ini. Apa? Nggak Tidak, jauh-jauh ya. Tidak, carikan apa rumah yang tidak muncul solongannya. Ah, tidak ada memangnya di Baruga situ. yang punya bro. Carikan juga embun jam 10 malam di perumahan lain selain Baruga. Wih, ini testimoni dari penghuni asli nih loh Pak. Mentang-mentang kau penghuni asli ya? Iya. Tak berapa rumah situ. Nanti kita buat baku WA nah. Iya. Tapi ngobrol-ngobrol tadi kita udah dapat jawabannya mengenai cahaya ya Pak ya. Tapi kalau sirkulasi, bagaimana Bu Yuli? Sirkulasi supaya kita bisa dapat sirkulasi maksimal tanpa menggunakan penyejuk supaya ruangan di rumah kita bisa tetap sejuk begitu Bu, walaupun mungkin di luar agak Iya. panas. Itu bagaimana berarti Bu pengaturannya? Sebenarnya gini, yang paling penting pada saat kita mau meyakinkan udara itu mengalir, kita nggak bisa berharap dari satu bukaan aja. Jadi kayak misalnya pintu nih ya, rumah nih ya, bukaannya jendelanya cuma dari depan, Iya. tapi belakangnya tertutup, temboknya rapat sama Oh. tembok tetangga, udara nggak ngalir. Oh gitu. Itu kenapa sebaiknya seideal mungkin kita mengatur supaya layout ruang di dalam itu tidak terlalu banyak sekat, terus Oke. udah gitu ada bukaan di belakang, apakah dia taman, apakah dia void, sehingga pada saat kita membuka jendela di depan, angin itu otomatis akan bergerak untuk keluar lagi. Oke, Iya. jadi ada bukaan, ada keluaran juga berarti Bu. Iya, Kalau betul. enggak, dia masuk mampet. Oke. Kayak Tapi kadang masalahnya Bu banyak nyamuk.
Ini juga. Tidak, pagi Ji sampai sore ini jantung kok malam kok buka begitu juga. Iya ini nyamuk kadang kurang ajar ya. Jadi Iya, iya, dia, iya. aduh. Ini emang kalau nggak nyamuk selokan aja obrolannya. Iya, iya. Nah. Oh itu ya hubungannya ya. Pantas di Baruga kurang nyamuk. Tidak ada memang bro. Karena selokannya ngalir. Iya. Salah satu yang bikin nyamuk jadi banyak kan kalau selokannya itu tidak mengalir airnya. Iya kayak begitu. Nah tadi sebelum sempat terjawab tuh Pak Furqan mungkin bisa jawab. Bagaimana Pak untuk bisa punya rumah yang maksimalis dengan budget minimalis. Karena ada juga kan rumah minimalis budget maksimalis. Iya. Nah ini kalau rumah maksimalis budget minimalis caranya gimana Pak? Iya. Jadi tadi kan saya cerita mengenai bagaimana sebaiknya mempertimbangkan membeli rumah. Jadi Ya. bukan sekedar bentuk dan tampak Ya. atau warna, tapi terutama masalah lingkungan dan kesehatan. Ya. Nah, yang tadi mengenai minimalis, sebenarnya itu saya melihatnya agak rancu ya. Karena sebenarnya boleh dikatakan rumah-rumah yang seperti itu kembali ke fungsinya. Artinya fungsional. Ya. Jadi sejalan dengan ini isu COVID ini pandemi itu mengakibatkan hampir semua ruang binaan atau kita sebut sebagai arsitektur itu kembali kepada fungsional. Iya betul. Ya, artinya memang kita harus memikirkan dahulu fungsinya daripada yang lain-lain. Ya seperti contoh tadi kita harus sehat. Jadi saya kebetulan juga setelah ada isu pandemi kita coba melihat berbagai macam tindakan orang ya karena sekarang ada teknologi. Iya. Nah, kan memang isunya itu karena virus ya. Artinya itu bisa menempel ke seluruh tubuh kita, sepatu kita dan sebagainya. Jadi salah satu solusi yang ditawarkan adalah antara ruang luar sebelum kita masuk rumah dan pertama masuk rumah pintu kita itu sebaiknya ada suatu ruang perantara kecil dipakai untuk jangan sampai kita membawa sepatu, sendal ataupun apa yang kita bawa dari mana-mana masuk ke dalam rumah terlalu jauh. Kayak pesawat luar angkasa Pak ya. Jadi sebelum masuk kita dulu supaya ada ruang kedap udaranya gitu ya. Jadi sebaiknya sepatu, sendal kita taruh di paling depan supaya kita masuk itu sudah kaki kita bersih. Itu salah satu. Atau ada saya juga punya ide Pak, bagaimana kalau WC-nya di depan? Ini Pas dia depan, nih, saya udah mulai curiga begitu dibilang, saya punya ide Pak. Itu Jadi, pasti nggak beres ide. Sebelum masuk rumah disuruh mandi dulu Pak. Atau kolam aja gimana? Ya, Kolam. Nah bisa Pak. Iya. Langsung disuruh mandi. Tapi sebenarnya Iya. kebiasaan ada WC di depan itu sesuatu yang hampir nggak pernah dilakukan di Indonesia. Iya. Itu kebiasaan yang sudah ada di beberapa negara. Mereka Oh begitu ya Bu? Banyak Bu, di Maros juga ada Bu, di penjual roti Maros itu banyak WC di depan. Itu WC umum. Itu WC umum, bukan WC pribadi. Mereka menyebutnya powder room atau ruang berbedak gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya itu cuma ruangan buat WC, buat tamu. Kan kalau zaman dulu mungkin kalau ada tamu tak datang mau ke WC, naiki ke lantai 2 sebelah kiri, belok ke kanan gitu kan. Jadi dia menempatkan WC di depan memang khusus buat orang-orang yang datang bertamu saja. Nah, ide itu menarik sebenarnya. Mungkin memang perlu ditambahin shower gitu kali ya. Oh iya. Jadi bukan powder room lagi, memang shower room gitu. Oh. Jadi mohon nanti Bu kalau ada mau pakai ide saya ada royalti Bu ya. Berarti itu yang di luar negeri itu udah pernah pergi ke Maros. Iya, Mereka dia terinspirasi. mengadaptasi kebiasaan di Maros, mereka pakai di luar negeri kayaknya berarti ya Bu ya. Sayangnya kadang di sana itu masengi. Agak pesing ya, masengi ya. Nah itu dia Bu. Jadi itu tadi kan kita ngobrol-ngobrol, mungkin apalagi memasuki masa pandemi ini ada inovasi-inovasi terbaru, ada pembaruan-pembaruan dari desain rumah. Contohnya tadi ada kamar mandi di depan mungkin ya Bu ya. Nah kira-kira apalagi Bu di masa pandemi ini yang akan mungkin bisa untuk yang baru akan membangun rumah atau mungkin developer kira-kira di masa pandemi ini adaptasi-adaptasi apa yang bisa dibuat dalam desain rumah? Kalau selama ini mungkin orang hanya berpikir
pikir kamar tidur, ruang makan. Kelihatannya orang sudah mulai memikirkan tempat untuk kerja dan belajar. Oke. Karena kita nggak tahu seberapa lama lagi ini anak-anak akan belajar dari rumah dan kita bekerja dari rumah. Dan kelihatannya juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mulai memikirkan untuk mengubah cara kerja mereka. Jadi saya rasa sih sudah saatnya untuk mempertimbangkan ruangan yang memang khusus dipakai buat bekerja supaya kalau mau video call nggak latar belakangnya tempat tidur. Oh gitu iya kan betul ya. betul. Kalau mungkin agak punya budget lebih, mungkin punya ruangan khusus video call gitu ya, khususnya buat para CEO kali gitu Iya ya. iya. Oh jadi salah satu inovasi terbarunya gitu ya Bu? Gimana kalau dari Pak Furkan? Iya, jadi itu yang namanya fleksibilitas ruang. Oke. Ya, artinya memang tadi kita bicara tadi yang dipahami minimalis, sebenarnya itu lebih fungsional. Nah sekarang tadi topiknya bagaimana ke depan, nah itu kita butuh fleksibilitas ruang. Artinya kita tidak mungkin lagi memerlukan ruang-ruang yang kita tidak perlu. Nah, contohnya mungkin kalau di kota itu, kalau menurut saya ya, sudah lama sekali kita jarang menerima tamu. Iya. Ya, kalaupun ada tamu itu tamu dekat, artinya teman, saudara, gitu. Sehingga banyak fungsi ruang tamu yang tidak dipakai. Iya. Ya, jadi ke depan barangkali memang fungsional dan harus fleksibel. Nah, salah satu fleksibilitas yang bisa kita dapat adalah dengan di samping tatanan ruang ya. Kedua adalah furniture atau apa itu meja kursi. Perabotan. Ya, perabotan. Itu bisa diubah-ubah sedemikian rupa sehingga sekali waktu bisa jadi tempat duduk. Ya. Di lain waktu bisa tempat makan. Ya. Nah itu sudah lama kami jalankan Pak di rumah nenek saya itu di Jalan Tinumbu. Nah itu Tom di situ Tom maki makan, di situ Tom maki nonton, di situ Tom maki tidur. Itu adalah sudah lama dijalankan oleh orang-orang yang rumahnya kecil Pak. Itu adalah keharusan. Jadi barang-barangnya pun perabotannya itu bisa alih fungsi ya. Iya. Yang tadinya dipakai buat tempat duduk, tiba-tiba nanti bisa dipakai buat jadi meja belajar. Gitu. Seperti itu ya Pak ya? Bahkan jangan bukan furnitur, bahkan kadang piring itu jadi gelas. Nah tapi tadi saya setuju banget Bu. Itu salah satu yang menurut saya sangat menarik sekali. Yaitu adalah memanfaatkan teras untuk menerima tamu. Jadi apalagi juga kan ya termasuk juga untuk beradaptasi di masa pandemi. Dimana ya kita membutuhkan ruangan yang terbuka gitu ya dengan udara terbuka untuk menerima tamu begitu ya. Jadi teras itu memang menjadi pilihan yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa akhirnya tamu kita terimanya di teras. Bukan karena nggak sopan tapi ya karena memang juga kita lagi pandemi. Cuman yang penting bagaimana mendesain teras itu ya Bu ya sehingga tamu bisa nyaman di situ. Nah itu bagaimana Bu mendesain teras supaya tamu bisa nyaman dan nggak tersinggung diterima di teras gitu. Kebetulan tuh saya ada satu klien. Ini proyeknya jauh sebelum pandemi lah ya. Tapi beliau tuh suka sekali dengan kalau bisa masukin hutan ke rumahnya, dia masukin hutan ke rumahnya. Tapi dia tuh sangat menghargai privasi dia dan keluarga. Nah, cuman dia maunya kalau orang tamu datang dia masih bisa welcome gitu kan ya. Jadi akhirnya solusinya pertama dia suka taman. Kedua dia senang terima tamu, tapi dia masih butuh privacy. Akhirnya kita mengubah yang tadinya desain awalnya ruang tamunya di dalam, itu dindingnya kita buka semua. Kita berikan taman di satu sudut. Oh dibongkar nih Bu ruang tamunya dijadiin. Desainnya waktu awal, kebetulan pas awal sempat diskusi dan kemudian ya kembali ya itu tadi saya sampaikan Pak Furkan bilang bahwa arsitektur tuh harus disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan. Dan itu baru kedapatan kalau kita udah ngobrol panjang sama kliennya. Jadi itu dibuka, terus udah gitu dia langsung berhubungan dengan tamannya, dibuat lebih tinggi dari parkiran supaya tidak langsung begitu ada mobil berdebu masuk. Dan dia banyak sekali barrier dari tanaman. Gitu. Jadi memang lingkungannya juga dibuat supaya lebih banyak filter dari tanaman-tanaman gitu.
Tapi kalau di Baruga nggak perlu kayak gitu Pak ya, karena lingkungannya udah asri sekali, jadi teras dijadikan ruang tamu tuh udah santai sekali karena ya enak lah, view-nya pun juga enak ya Pak ya. Bagaimana ahli selokang? Tidak, saya lebih setuju memang teras, ruang tamu di teras. Iya, karena kalau di dalam pakai air panas, kalau di luar raku aja bro. Betul. Dan kita bisa menyembunyikan kue kita ya. Yang dikasih keluar itu yang kue lebaran 2 tahun lalu. Yang baru disimpan aja. Iya, yang baru kita. Oke. Nah kalau dari Pak Furkan gimana Pak? Di Baruga sendiri untuk masa pandemi nanti. Ya kan Baruga juga pasti akan ada unit-unit barunya kan ya Pak ya. Untuk beradaptasi di masa pandemi ini ada yang baru juga dari Baruga mungkin Pak? Iya. Iya pasti, jadi itu suatu keharusan barangkali ya. Jadi dengan adanya pandemi, saya pikir hampir semua orang seluruh dunia itu berpikir ini bukan suatu yang datang terus pergi begitu saja. Iya. Ya ini akan mengubah skalanya. Betul. Mengubah skalanya. Jadi siapa yang nggak mau berubah dia ketinggalan. Iya. Ya. Nah kita memang tadi bahwa pandemi itu mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 hal besar yang harus menjadi perhatian. Ya tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai kesehatan. Ya. Kedua lingkungan tadi ya. Lingkungan ya. betul. Yang tidak kalah juga teknologi. Teknologi, ya, oke. Betul. Jadi teknologi itu kan sifatnya dia melipat ruang, melipat jarak dan melipat waktu. Betul. Iya. Jadi ketiga hal ini yang kita ramu menjadi suatu produk di tengah lingkungan yang tadi sehat dan sebagainya. Iya. Nah, tadi kalau kita bicara itu barangkali kalau rumah jelas tadi ya ke arah yang lebih fungsional, lebih fleksibel dan sebagainya. Nah, saya jadi ingat memang persoalannya kan kita ada di kota besar yang makin lama tanahnya makin mahal. Betul. Ya, itu masalah itu betul. Pak. Ya. Sedangkan kenaikan daya beli itu lebih rendah daripada. Inilah ini menjadi momok di milenial Pak. Apakah kami bisa beli rumah? Pasti. Sampai, di masa yang akan datang? Iya. Pasti. Karena pasti ya. Pasti. Iya. Iya. Nah, jadi bagaimana di tengah keterbatasan itu kita bisa menampilkan produk yang memenuhi itu semua. Ya, makanya tadi di samping fungsional dan sebagainya, maka juga tidak lupa lingkungan tadi ya. Betul. Nah, sekarang itu ada suatu gerakan, sebenarnya bukan sekarang. Saya melihatnya 10 tahun belakangan. Itu sebelum ini semua terjadi, memang orang sudah mulai berpikir tentang alam, tentang lingkungan. Kenapa? Karena terlalu banyak bencana ya. Kita maju tapi bencana juga banyak. Nah, itu kita pahami sebagai kerusakan lingkungan. Nah, salah satu bentuk yang ada di dalam rumah yang tadi yang cenderung makin sempit ya, makin terbatas adalah adanya landscape atau tanaman-tanaman. Nah, landscape. Ya, jadi kalau halaman kita sedikit, maka kita harus buat pengganti halaman. Pengganti apa Pak? Halaman. Halaman jadi tanaman. Kan tanahnya sempit. Iya. Jadi kita bikin tanah baru di atas. Atap. Iya. Ya kan? Rooftop ya Pak? Rooftop. Top. Nah, kita bisa berkebun di situ. Tanam cabai, tanam bunga, tapi bukan bunga bank ya. Bunga yang lengkong itu Pak. Tapi kalau kita menanam, apakah akarnya tidak tembus? Nanti akarnya tembus ke bawah bikin bocor Pak. Tinggal dikasih tulisan. Apa itu Pak? Akar dilarang tembus ke bawah. Pak, saya semakin tertarik mengajak Bapak di video Instagram begini saya. saja. Enggak, langsung mau saja intina. Langsung bertanya Bapak, bilang berapa cicilan paling rendah di Baru? Cicilan paling rendah ya untuk hunian Baru ini. Karena kita ini kan sudah membahas tentang membangun rumah yang sehat, yang fungsional. Nah, ada lupa dibahas DP-nya. Berapa DP-nya Pak? Langsung mau intinya. Oh itu di luar obrolan sini nanti. Kalau mau nanya uang muka nanti di bawah. Pokoknya tapi aman lah. Untuk rooftop tadi itu gimana tuh ceritanya? Ya, rooftop Pak. Enggak, makanya dia bilang itu benar itu akarnya nggak bakalan tembus Pak. Iya. Enggak lah. Oh iya. Ya,
kan memang bukan tanaman besar seperti trembesi apa bukan. Oh iya. Itu lebih kita nyebutnya sebagai Hidroponik. urban farming ya. Urban farming, jadi berkebun di kota. Oh iya. Mungkin yang kayak itu pipa-pipa Pak ya? Iya, betul. Pipa-pipa Oh dikasih. iya, iya. tak- Hidrospolik. Ya. Iya. Pokoknya itulah kau yang mengerti. Yang penting bukan selokan. Iya, Bukan Pak, bukan Pak. Nggak mungkin tumbuh Pak. Ya. Nah di samping di atap kita bisa pakai dinding kita, yaitu yang disebut namanya sekarang vertical garden. Oke. Bagaimana itu Pak? Ya. Vertical Digantung, garden. digantung-gantung ya Pak ya? Jadi Iya, tanaman itu digantung. ditanam masuk. Tidak sembarang digantung. Itu kalau di airport ya? Pernah ke airport Sultan Hasanuddin enggak? Belum. Pelabuhan terus Ada anak-anak. vertical Vertical garden. Nah, Kayak gitu. Ya. Jadi ke depan orang akan bukan melihat bentuk rumah itu dari ini jendelanya begini, Ya. anunya bukan, tapi bagaimana dia merespon alam. Oke. Luar biasa Pak ya. 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 Tapi kalau Bukit Baruga sih terus terang nggak ada ngaruhnya deh. Maksudnya bukannya kenapa-kenapa. Orang mungkin pada pusing sekarang ngurusin tentang ruang terbuka, Ya. mungkin pusing mikirin tentang bagaimana supaya jadi asri gara-gara pandemi ini. Tapi Bagaimana Bukit kalau- Baruga udah siap dari kapan tahu tuh Ya. udah. Jadi kalau yang sebenarnya di Bukit Baruga ini sekarang udah nggak mikirin yang begitu-begitu. Udah Betul. alhamdulillah tinggal produk-produk barunya aja Ya. nanti dibuat seperti sama asrinya dengan yang lama, berarti seperti itu ya Pak ya. Karena banyak juga yang mau ada tumbuhannya tapi malas merawat ini Kak. Jadi dia pakai yang plastik. Bunga plastik. Nah, itu tapi dia tetap siram juga. Pupuk plastik Ya. ya, pokoknya semuanya plastik akhirnya. Nah itu dia Pak, jadi itu ya Pak ya, jadi inovasi-inovasi terbarunya itu termasuk tadi adalah dengan membuat taman yang memanfaatkan ruang yang terbatas, Ya. tapi fungsinya tetap dapat gitu ya Pak ya Iya, sebagai betul. taman. Mengganti tanah yang mengganti taman yang di Iya. atas tanah, itu kayak yang sudah makin terbatas. kan. Iya. Nah, solusinya kita bikin tanah baru di atas. Iya. Gitu loh. Ya, Apalagi itu untuk rumah yang nggak terlalu luas tanahnya ya gitu ya Pak. Betul, iya. Karena sebenarnya kan bukan hanya kita berkebun ya di atas itu. Kadang-kadang kita kalau selama ini kan rata-rata atap kita itu genteng ya. Genteng. Iya. Sehingga kita nggak pernah main-main di atas genteng. Betul. Ya kan, karena kalau nggak dimarahin tetangga kan, ngapain main-main Iya. di genteng. Baru gitu. saya itu hari juga Pak mau coba bikin. Saya anak kos-kosan, saya mau bikin di atas. Saya dimarahi ibu kos Pak. Iya. Karena itu bukan rumah kamu. Oh, pantas. Rumahnya ibu kos. Dibeli dulu, baru bisa Iya. bikin macam-macam Oh, iya, ya. Oke, jadi itu sebenarnya bisa berlaku untuk semua rumah, bukan cuma di Bukit Baruga aja ya Pak ya. Untuk Iya. bikin rooftop seperti itu Iya. saran dari Pak Furkon untuk yang akan membangun rumah di masa yang akan datang nih berarti Iya. setelah masa Iya. pandemi ini. Nah kalau teknologi tadi Pak gimana Pak? Mengaplikasikan teknologi untuk rumah. Nah itu kan bingung juga tuh Pak. Ya, kalau kita bicara teknologi kan sebenarnya orang banyak bicara mengenai apa itu touchless ya. Iya betul. Tetapi saya pikir kan kita makin kesini makin mengenali ini apa virus ini. Iya. Ya. Ya, jadi touchless itu memang menjadi salah satu solusi, tetapi mungkin masalah harganya masih Iya. Betul. kurang Pak. bisa kejangkau. Bukan satu-satunya Mahal, ya. solusi Iya, juga ya Pak. betul. Iya. Iya. Jadi Jadi bisa. nanti mungkin dengan teknologi yang semakin murah nanti ke depannya ya, nanti itu pintu rumah itu pakai sensor mata, langsung terbuka. Atau kayak ada yang di HP itu pakai pola begini. Sebenarnya itu udah ada loh sekarang. Oh ada yang Ada, udah ada. Wah kemana aja kamu? Ada. Balik-balik Pintu. kamu. Pintu pinjer. Ya nggak pakai mata juga kali, tapi maksudnya dia pakai Iya. sensor suara. Jadi itu smart house semacam itu tuh udah mulai banyak ditawarkan. Oke. Jadi misalnya kita punya handphone, Iya. terus kita bisa set kan kadang-kadang rumah tuh kosong karena jam kerja Iya. dan lain-lain ya. Jadi kita bisa set lampu itu udah nyala di jam tertentu sebelum kita pulang. Itu bisa di set. Oh iya, diatur itu dari mobile smart environment ya Bu ya, emang kayak gitu. Tapi memang harus ada jaringan internetnya bagus Dan gitu. saya rasa sih IT udah bagian yang tidak terpisahkan dari rumah tinggal ya. Iya. Sekarang kalau sinyal lagi biar pet gitu kan kerjaan juga dan belajar juga jadi ngaco kan. Betul, Jadi saya rasa betul. itu bagian dari teknologi yang harus dipertimbangkan. Berarti kita juga salah satu faktor untuk kita memilih lokasi untuk punya rumah adalah
jaringannya bagus di situ ya Bu ya. Itu paling penting itu zaman sekarang ya. Karena kita butuh memang kalau mau online nonton YouTube. Betul, atau Ini- anak yang sekolah di rumah kalau jaringannya Iya, nggak bagus juga ntar pelajarannya ketangkepnya kan. Kan ini supaya gampang baca gosip di Lambetura. Ini kan dia ikuti sekali itu Pak. Siapa tahu di sini ada yang rumahnya jaringannya nggak bagus, Iya. masih ada nggak di sini? Yang punya rumah jaringannya nggak bagus. Atau mau bertanya tentang selokan, ini dia ada ahlinya. Nanti Tuming yang protes ke providernya berarti. Iya, iya. Kenapa di daerah situ masih tidak bagus. Iya, iya, iya. Oke, nah kalau sebagai, karena waktunya udah semakin sedikit, mungkin konklusinya nih Pak, dari Pak Furqon maupun juga Ibu Yuli mengenai obrolan kita ini. Jadi kan tadi ada 3 yang kita obrolin mengenai ya di masa pandemi ini untuk beradaptasi, berarti ada 3 yang harus kita highlight gitu ya Pak ya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah mengenai lingkungan yang asri, dan yang ketiga teknologi. Nah itu berarti bagaimana memadukannya sebagai konklusi kita pada hari ini. Rangkuman dari obrolan kita dari 3 itu seperti rumah seperti apa yang ideal lah pokoknya dengan 3 faktor yang udah kita obrolin tadi itu berarti Ibu. Siapa? Bapak dulu, saya dulu. Ibu Ya. dulu mungkin. Saya mau paling Pak, kalau Ndara mau. Jangan. Nggak, kalau Bapak tunjuk. Tidak kesimpulan ini. Bapak tunjuk-tunjuk Ini poin gitu. penting, ini poin Oh, penting. poin penting. Jangan. Iya, iya. Jangan. Kalau saya setiap kali ketemu dengan klien, yang pertama kali saya kejar dan cari tahu itu adalah gaya hidup mereka seperti apa. Oke. Dan kebutuhan mereka seperti apa. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sekalian kalau memang mau mulai bikin rumah, Ya. 2 hal itu diyakinkan dulu. Oke. Setelah mengenal gaya hidup dan kebutuhannya apa, maka kita dengan mudah mengatur tatanan ruang di dalam. Oke. Dan juga ya kembali lagi karena fungsi utamanya sudah ketemu, Oke. mengatur bentuk itu jauh lebih mudah. Jadi bukan dibalik, bukan bentuk dulu baru masukin fungsi. Oh gitu. Itu yang biasanya membuat akhirnya rumah itu penuh sekat-sekat. Jadi fungsinya dulu baru bentuk ya Bu ya. Cari tahu dulu maunya apa. Oke. Misalnya maunya saya nggak perlu ruang tamu kayak tadi, Iya. tapi saya mau ruang keluarganya dan ruang makannya menyatu gitu Oke. kan. Itu akan sangat memudahkan karena berarti ruangan itu nggak perlu disekat-sekat. Betul. Misalnya seperti itu. Jadi itu saya rasa yang paling utama ya. Dengan mengetahui fungsi juga kita bisa langsung memprediksi kira-kira berapa besar rumah itu. Oke. Dan secara kasar kita bisa mulai memprediksi, oke budgetnya akan sekian. Oke. Nah siapa tahu selisih budget itu ada lebihnya kan. Oke. Disitulah kita masukkan sistem-sistem teknologi yang terbaru. Jadi Oke. kayak misalnya si smart living tadi gitu Iya. ya. Itu kita bisa masukkan. Tentu itu mungkin fungsi yang tersier ya, tapi kalau ada budget lebih kenapa tidak? Kenapa enggak, betul banget. Apalagi Betul juga memang sekali. itu akan menyempurnakan rumah kita begitu ya Bu ya. Oke. Keren sekali dari Bu Yuli, itu mantap banget Bu. Jadi 3-3-nya ada tadi di situ. Kalau dari Pak Furqon bagaimana Pak? Yang ingin menjadi penutup nih untuk rumah ideal. Ya, sama sekalian Pak Furqon merek samponya Pak. Bisa sehat begitu Iya. rambutnya terus ya. Panjang ya. Ya, jadi makasih tadi Bu Yuli banyak cerita tentang bagaimana milih rumah. Iya. Ya, saya hanya nambahin aja. Jadi tadi di awal saya sebutkan rumah itu tidak mungkin ditaruh di tempat kosong. Ya, Jadi betul. dia ada di lingkungan. Jadi Oke. yang ingin saya highlight adalah lingkungannya. Jadi kalau kita memilih rumah harus ya, artinya bukan suatu yang harus, kata kuncinya harus, jadi melihat Ya. lingkungannya. Jadi kalau mau milih yang lingkungannya di mana kita tiap hari dinaungi oleh pohon, Ya. ya, anginnya semilir, Ya. kita bebas untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan Ya. penghuni lainnya. Tidak ada paluka juga Pak, itu penting. Ya, paluka. Paluka tahu Pak? Keamanan tahu. Pencuri Iya, Pak. pencuri. Iya, Iya. iya. Palu sama Kak ya. Ini Pak Furqon. Iya. Baru berapa lama di Makassar Pak? Iya. Baru 25 tahun. Oh udah 25 tahun, berarti masa nggak tahu Pak Luka Pak? Kayak gitu tuh Pak Luka. Iya. Bapak tahu artinya kalamanganna? Kalamangan. Hah? Pusing lagi. Jangan nih itu bahasa.
Ini bahasa level tertinggi Pak ya. Kalau mangana aku tinggal di situ, itu artinya meskipun demikian aku tinggal di situ. Jangan tambah pusing Pak. Cukup Bapak cerdas komen tolo-tolo saja. Oke Pak, lanjut Pak. Oke, jadi lingkungan ya Pak ya? Betul, ya. Jadi apalagi sekarang ya, saya lihat orang sudah beralih. Dia mengurangi penggunaan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Iya. Ya, fosil. Karena Minyak memang ya, Pak? itu merusak lingkungan. Nah, yang kita lihat sehari-hari yang paling banyak sekarang adalah sepeda. Sepeda Pak. Ya, Nah, sepeda. sama, jadi ya lihat saja di mana lingkungan yang tidak usah jauh-jauh keluar, tapi orang dengan bebas bersepeda. Betul. Ya. Di mana itu Pak? Ya barangkali ya orang banyak yang tahu. Itu mancing itu deh. Di mana itu berarti lingkungannya? Pokoknya di sini juga. Toh, Oke. slogannya begitu. Ya begitupun kalau berolahraga pagi ya. Jadi kalau ya saya suka tertawa itu baca-baca WA orang dulu tidak mau berjemur, sekarang disuruh berjemur, gitu kan. Nah itu saya lihat hampir tiap hari lingkungan di sana itu penuh dengan orang yang berolahraga pagi. Ya. Tapi di bawah rindangnya pohon dan bukan di aspal tadi. Iya, betul, Pak. Yang penting, ya. Jadi itulah saya pikir yang harus dipertimbangkan bahwa kita tidak harus memperhatikan lingkungan. Ya. Ya. Tapi kadang masalahnya Pak kalau lari-lari ya jogging ya, itu kadang olahraganya di nomor 2 kan. Nomor 1-nya adalah pamer sepatu. Betul. Iya. Ini mereknya apa ini? Ini Daimaru Pak mereknya. Ini dong bajunya. Ini mereknya apa? Iya apa mereknya itu Kak? Cakar Hertas nih. Waduh. Cakar Hertas nih. Cakar Hertas nih. Iya. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi faktor lingkungan sebaiknya juga menjadi pilihan, menjadi faktor yang nanti untuk membuat keputusan untuk memilih lokasi hunian ya berarti ya Pak ya. Saya menyarankan jangan sebaiknya, harus. Harus ya Pak ya? Harus. Wajib. Wajib. Oke. Dan terus ya ini sebenarnya sekali lagi bukan lip service ya, bukan menjilat atau gimana, tapi percaya deh kalau udah tahu Bukit Baruga itu hampir semua faktor ada di situ lah. Maksudnya itu pasti sekarang kalau misalnya kau punya uang buat beli rumah di Bukit Baruga, pasti kau beli rumah di Bukit Baruga toh? Nah ada misalnya kupatte di sana Kak. Oh, iya. Ada Iya, itu dia ini. tuh. Dan apalagi di sini juga, ini sekaligus lah ya kita agak-agak hard, bukan apa namanya, kita agak-agak ngasih hard promo di sini ya, bukan soft promo, tapi ada banyak sekali juga persembahan istimewa dari Bukit Baruga selama acara Kala Meet ini. Jadi kami undang untuk pengunjung dari Mall Nipah untuk bisa langsung lebih dekat lagi ke booth dari Bukit Baruga atau Baruga Asri Nusa ya Pak ya. Kemudian bisa tahu lagi apa-apa saja persembahan-persembahan atau penawaran istimewanya dan juga hadiahnya, ada hadiahnya juga loh. Ada. Kalau kita beli unit di Bukit Baruga itu kita boleh milih antara 3 hadiah. Sertifikat? Itu udah pasti. Bukan. Sepeda. Kemudian ada logam mulia. Dan satu lagi itu ada kanopi, tinggal pilih itu di antara 3 itu. Kanopi. Jadi ada overstage. Overstage-nya ya. Ini kan dari tadi kita yang bertanya terus ini. Iya. Kebetulan kan ini kita via Zoom juga. Iya. Nah ini ada teman-teman mau bertanya dari Zoom ini. Oh gitu? Ya. Nah di sini ada dari Zoom ternyata ada yang mau nanya Dari nih. Zoom, Pak. Mumpung ada kesempatannya sama Pak Furkan dan juga Ibu Yuli. Ini namanya Lisa Amalia. Oh 2 orang yang nanya berarti 2 orang ya? 2 orang. Lisa Amalia lagi nanya. Tidak, satu Kak. orang juga. Satu Kak. Katanya terkait bangunan fungsional. Yang saya mau tanyakan apakah bangunan fungsional itu identik dengan modern atau minimalis? Misal, saya yang tertarik dengan konsep klasik yang fungsional. Nah, apakah fungsional itu harus selalu berkaitan dengan modern, Pak? Kalau mau yang klasik masih bisa fungsional nggak? Katanya kayak gitu, Pak. Bagaimana, Pak Furkon dan Ibu Yuli? Konsep-konsep unfinished. Iya. Bagaimana, Pak? Bisa nggak kita suka dengan bangunan yang modelnya klasik, tapi tetap dapat fungsionalnya? Iya, jadi tadi yang saya ceritakan bahwa minimalis itu sebenarnya dipahami secara salah ya. Oh gitu. Jadi yang saya pahami minimalis itu adalah suatu
gerakan arsitektur yang kembali pada hal-hal yang fungsional. Oke. Jadi artinya tidak memerlukan banyak tambahan-tambahan dan Rabot, Pak, sebagainya. Iya. Nah, makanya sebenarnya lebih mendekat ke fungsional. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah klasik bisa fungsional dan sebagainya, sangat bisa. Sangat bisa. Bisa. Tapi kadang Bisa. yang klasik-klasik Iya. itu angker, enggak ya? Mungkin saya tambahkan. Nah, boleh ditambahkan Bu, bagaimana contohnya mungkin klasik yang fungsional mungkin? Ya. Kalau di sini kan kalau kita bicara klasik, yang dia maksud mungkin stylenya Iya. ya, stylenya. Jadi bukan konsep klasik, tapi stylenya. Jadi kalau klasik itu kan biasanya diidentikan dengan ornamen. Iya. Nah, selama pertama fungsinya udah dapat dulu, Oke. udah pas, layout ruangnya udah dapat pas, maka setelah itu bentuk kita bisa mulai. Oke. Stylenya kita sesuaikan dengan selera. Oke. Jadi memang kalau kita bicara harus mengikuti satu style tertentu, buat saya pribadi saya kurang cocok karena yang tinggal di situ kan bukan saya, yang tinggal di situ kan klien. Gitu. Jadi throwback ke penjelasan Ibu Yuli yang sebelumnya, yang penting memang fungsinya dulu, baru bentuknya. Kalau bentuknya dulu yang klasik, terus baru dipikirin fungsinya, mungkin jadi bingung nantinya ya Bu ya. Tapi kalau udah tahu mau fungsinya seperti apa, bentuknya nanti terserah urusannya. Sampai jumpa, oke itulah sampai jumpa di acara Bedah Rumah, Racing Rumahmu. Ya, dengan Bukan sambarang acara ini. Oh, bukan ya? Baik kalau gitu, terima kasih untuk Ibu Yuli. Terima kasih Bapak Furkon. Belum Pika? Sudah Pika? Selesai. Selesai Mi? Iya. Oh iya, astaga. Padahal masih belum bisa hampir rumahmu ini. Masih mau gak bertanya sebenarnya ini? Ya nanti sehabis ini tanya mau lagi. Iya, Tentang iya. selokan boleh nanya ya. Iya. Ya tentang garden juga boleh juga Iya. siapa. Atau tentang samponya Pak Furkon Iya, apa Pak. juga boleh nanti Iya, ya. Terancam Terima mau kasih pada di Baruga. untuk Ibu Yuli. Terima kasih Bapak Furkon buat obrolan-obrolan yang seru Iya. banget sebenarnya. Seru ya. sekali. Banyak sekali jadi masukan yang kita dapat Iya. mengenai Oh foto bagaimana dulu, foto. Nggak pakai masker gini, Pak kamu gini. konsep Mana maskermu? rumah. Oh, Ini. oh iya, sorry. Yang penting kita jaga jarak dulu. Ya. Paling susah sekarang mau gaya Iya. 1 salah, gaya 2 salah, gaya 3 salah. Iya. Untung saya di KPU ya. Lebih aman ya. Oke, aman Oke, ya. terima kasih sekali lagi Bu Ya, Yuli. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima Bapak Bu. Furkon. Saya mau kasih lebih dekat dengan Pak Furkon, satu wilayah. Oh Iya, iya, iya. Di Baruga Pak. juga ya. Makasih Pak. Saya di Kayu Makasih, Agung, Bu. Pak. Iya. Ah, di Kayu Terima Agung. kasih Yo, Pak iya, Furkon, iya. siap. Ya. Iya. Terima kasih juga Ibu Yuli. Nah, Ya. begitu jadi. Kau mengerti Mi sekarang? Iya. Mengerti. Jadi kalau Begitu. misalnya kau mau punya rumah yang betul-betul fungsinya, Ya. kemudian bentuknya, kemudian kesehatannya, lingkungannya, Iya. ya pokoknya mesti dipikirkan semuanya itu. Pokoknya enggak bisa juga ke jili-jili. Wih, ini model bagus gini. Nah, Nah, itu itu. harus semua dilihat. Terutama Betul. itu yang kesehatannya, Bu. Nah, itu Betul. yang kandang kubikinkan kau sehat Mi itu. Buat medang ayam. daun. Iya. Buat ayam bukan Iya, buat sehat manusia. juga, Bu. jadi Tapi kan- ada kuis ya di Kuis. IG-nya Tuming Abu ya. Oke. Semua Mungkin- sama di YouTube-nya Kala. Oke. juga. Ya. Nah, Baca, jadi Mi, maju Tribun, kau baca. Kala Jangan Group baca dan toh. Tribun Timur. Oh, iya, Jadi iya. mesti cek Instagram Tuming Abu dan Iya. YouTube channel Kala Group dan Tribun Timur untuk ngikutin kuis Kuis. mengenai apa yang udah kita obrolkan tadi ya. Betul. Ya, itu dia tuh. Jadi hadiahnya macem-macem. Tadi di yang pertama Iya. itu hadiahnya ada sepeda, Ada dapat sepeda, Kak? ada handphone, Oh. ada voucher Grab 170.000, Nggak voucher. cicil itu, nggak cicil. Nggak cicil. Lunas, Lunas ya. Mi. Lunas, Bukan gratis. bukan JDP-nya saja terus disuruh lanjutkan cicilannya. Ya. bukan. Sorry. Kala Iya. apa yang punya cara ini Betul, ya. betul. Nah itu dia tuh. Terima kasih juga buat Tuming sama Abu. Thank Iya. you brother. Siap. Sukses terus ya. Terima kasih. Saya Ya, tidak Kak. ikut mengumumkan ini. Ya. Mau kau ikut? Sini Buku Pali ya, temani Kak. Oke, Apa jadi mau mengumumkan? kita akan ada pengumuman lomba fotografi sekarang ini. Jadi kami akan mengundang untuk juri dari lomba fotografi untuk bisa mengumumkan siapa-siapa pemenang dari lomba fotografi yang diselenggarakan dalam rangka Kalamit. Tentunya merupakan rangkaian dari Road to Kala Fair, tanggal 23, 24, Ini 25. juga Om Bogel, kita ingatkan. Besok Iya. masih ada Nana, toh sama lagi. Masih. Oh, masih iya, ada iya. besok Masih ada. sore. Besok ada lagi Tuming sama Abu. Iya, Konsultasi lagi kita. Konsultasi. Ini Ada talk besok show seru. Masalah Iya. konstruksinya, Mi. Iya. Campuran dengan Pokoknya warna besok.
pokoknya begini, Kala is my life. Karena Kala telah menyelamatkan kami. Oh iya betul, dari keterpurukan. Ya. Terjerumus. Jadi kita juga Setelah berapa bulan tidak ada event ya. Jangan curhat Kak. Oke, nah kami mengundang untuk Dewan Juri yaitu Bang Abbas Sanji untuk bisa naik ke atas panggung. Iya. Untuk menginformasikan siapa-siapa pemenang dari lomba fotografi. Nah sekali lagi untuk yang nantinya diumumkan menjadi pemenang itu hadiahnya bisa diambil besok malam di hari kedua dari acara Kalamit ini ya. Termasuk untuk kuis-kuis tadi. Assalamualaikum Bang. Pak. Iya. Mungkin mic-nya boleh untuk Bang Abbas. Silakan Bang Abbas mengumumkan untuk lomba fotografi. Mungkin boleh diceritakan juga lomba fotografinya berlangsung mulai dari kapan. Ini kamera bebas temanya Kak, ya? apa? Kamera bebas. Nah itu dia tuh. Ya Nanti ini kita akan dijelaskan ya. dengarkan dari Bang Abbas. Tapi Bang. Agak maju sedikit Bang. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat di passwordnya itu Bang. Ya. Atau sini saya pegang kaki. Oh, ya. Enggak usah dipegang. Ini lomba fotonya dalam jangka waktu yang enggak terlalu lama, enggak panjang. Begitu singkat aja. Wah, enggak begitu menit, lama. Ya. Berapa menit? Enggak begitu lama dan enggak begitu panjang. Iya maksudnya. Hasilnya tapi memuaskan. Ya. Oh, Ya. Betul Pak. Kita enggak ada waktu tapi hasil. Hasil. Ya. Jadi beberapa fotografer sudah mengumpulkan hasil dan beberapa hasil karya. Cuma di sini dibagi menjadi 5 tema foto. 5 tema. 5 tema Pak. 5 karena 5 tempat, 5 lokasi. Jadi ada di Mall Nipa, ada di Mall Mari, ada di Wisma Kala. Wisma Kala Pak. Bukan, di Bukit Baruga. Oh, Bukit Baruga. Bukit Baruga ada, Bugis termasuk Linkin Park. ada juga Bugis Park. Bugis Nah, Water ada Park. apa beton apa tuh? Kala Kala beton Pak. Kala beton. Oh ini Ya. dari Jadi, 5 lima. subholding ya. Jadi Ini setiap semua, Pak, ya? setiap foto fotografer menyetor 5 foto. 5 Oh, foto ya. masing-masing Itu bidang wajib. Pak ya. Wajib. Jadi biasanya ada fotografer yang menyetor 5, belum tentu semuanya bagus gitu. Oke. Mungkin Walaupun salah satunya ada yang bagus sekali. Ya, benar. 1, 2 bagus. Jadi kita menilainya berdasarkan peraturan ketentuan bahwa 5 aspek itu harus ada semua fotonya. Dan kami menilainya 2 jalan juri didampingi panitia. Dan berakhir kemarin dan kami sudah mengetahui siapa pemenangnya. Ya, siapakah dia? Ya. Pemenang pertama ini dengan nilai pemenang ketiga ya. Kita Ya. mulai Ya. dari pemenang ketiga. Betul Bang, betul. Karena Pak. hanya 3 Lebih pemenang. seru Pak ya dari 3 dulu ya. Dari 3 Ya. dulu. Pemenang ketiga dengan nilai fotonya itu 55. Atas nama Muhammad Diwan. Muhammad Diwan. Saya curigain Om Diwan ini. Iya nih. Om Om Diwan Diwan ini yang ya? gondrong tuh. Bukan yang botak. Yang kedua, Iya. pemenang kedua dengan total nilai 65 dimenangkan oleh Mas Yudi Firmansyah. Mas Yufi Firmansyah. Selamat Keren, sebagai keren, pemenang keren. kedua. Dan inilah pemenang pertama Ya. Ya. dengan total nilai 75 dimenangkan oleh M. Haris Bahrun. M. Woi, Haris Mahrun. Oke, Curiga tepuk kata tangan. temanku itu Pak. Jadi Temanku. Teman semua Iya. ini. ya saya juga agak-agak kenal beberapa nih saya kenal. Iya. Kayaknya mereka wartawan foto memang juga. Ini ya sih. hasil-hasil fotonya ya Bang Ini Pak ya. Abbas Iya, ya. iya ini antara Iya. lain foto-foto mereka. Oke. Nah ini di Ada- Bugis ini. Ada banyak foto. Ini Baruga. Ini Baruga. Baruga. Ah Foto- itu Iya, ini juga. Kala beton ini. ini sumur ya. Foto-foto sumur. banyak bagus. Ini bagaimana cara fotonya itu ya? Sampai bawah-bawah begitu Dari berarti ya? begini. Iya. Begini. Apa Pantulan. nonton kayak kau? Nah ini di mall. Mall Ratu Mari, Indah. Mall Mari. Mall Mari, Ratu mari, Indah. mari ya, mari. Nah, Bugis Nah, ini Water Park water ini. park. Oke. Ya, 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 ini ya. hasil-hasilnya yang jelas Pokoknya. dengan juara-juara yang tadi telah disebutkan oleh Bang Sudah. Abbas ya. Ya dan mungkin diinfokan panitia akan mengumumkan
kapan penyerahan hadiahnya? Besok malam. Besok malam. Besok malam, Pak. Siap. Terima kasih kalau gitu Bang Terima Abbas kasih buat banyak, informasinya ya. yang telah mengumumkan siapa-siapa pemenangnya. Sukses terus Bang Abbas. Siap. Terima kasih sudah menilai Terima kasih, Pak juga Abbas. hasil karya dari para peserta lomba fotografi. Jadi itu tadi untuk yang telah diumumkan menjadi pemenang, itu hadiahnya besok datang ke sini di acara Kalamit jam 7 malam ya. Untuk bisa nanti ada prosesi Itu penyerahan tidak hadiahnya. bisa diwakili Kak? Nggak boleh. Nggak boleh, harus sendiri. Karena daftarnya pakai nomor, pengambilan di store nomornya. Ini soalnya untuk penerimaan hadiahnya pakai scan retina mata. Retina mata. Iya. Ada Mika, ada alat Iya. begitu. Iya, itu dia. Oke kalau gitu, Ya. untuk seluruh pengunjung dari Nipa Mall silakan untuk bisa lebih dekat lagi ke masing-masing booth di sini. Berkunjung ya ke booth Ya. dari Bukit Baruga, ke booth dari Kala Beton, di sebelah sana juga ada Gastros, kemudian juga ada Dove ya. Ini ada bikin-bikin juga di depan panggung ini. Dove ini ada bikin-bikinnya itu ya, miniaturnya. Kemudian dari Bumi Karsa, pokoknya semuanya lengkap, ada semua Ada di juga dari atrium dari BNI Molipah. ya. Iya betul. Dari BNI. Ada Menabunglah rekan-rekan di kita Bank juga. BNI, gratis ATM. Sama aja semua. Semua Bandung kasih begitu. Oh, iya. Saya Oh juga iya, mau. PDAM juga ada di sana PDAM. Ada. Yang mau PDAM. nanya-nanya tentang PDAM boleh. Untuk yang pengen dapat poin dari Mallku, kalau misalnya udah download aplikasi Mallku, itu kan langsung dapat poin 20. Ya. Nah kalau ikut games di sebelah sana, jadi ada area gamesnya di sebelah sana ya. Mallku Carnivan kayak begitu. Itu nanti ada 30 poin gratisan cuma hari ini dan besok. Dan itu bisa langsung ditukarkan dengan merchandise yang sudah disiapkan dari Kalamit ini. Oke langsung Itu karena sekarang setelah juga. Isa juga kayaknya masih ada promo produk dari bisnis unit Kala Group. Betul. Nggak berhenti nih Kalamit bagi-bagi hadiah. Betul sekali. Jadi jangan kemana-mana ya. Setelah nanti mungkin makan sore dulu gitu. Nanti balik lagi ke YouTube channel atau ke Zoom meeting kami. Atau juga yang ada di Nipah Mall juga boleh langsung bergabung ke sini. Ingat Karena juga. yang teman-teman di sini juga berkesempatan dapat Betul, hadiah ya. betul. Ya, ya, ya. Oke, ingat turn on your gadget and feel the experience at Nipa Nipa Mall. Mall. Oke, sampai ketemu lagi nanti abis break maghrib masih di Kalamit. Terima kasih ya Abu. Terima kasih ya Tuming ya. Ya. Oke, deh.